laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Burmalis sebagai Eksekutif Director dari Minang Diaspora Network Global dan yang bersama Universitas Yarsi menjadi tuan rumah pada acara ini. Yang kita hormati Pak Bupati Nonaktif, Pak Indra Catri, Ibu Fat, dan Pak Raseno, dan beberapa para pembicara yang mungkin akan bergabung secara bertahap, yang kita sangat hargai sekali di tengah kesibukan yang luar biasa dari beliau-beliau ini. Beliau bisa hadir bersama kita untuk berbagi tentang bagaimana refleksi beliau-beliau itu dari sudut pandang apapun yang mereka pilih tentang masa depan pariwisata di Sumatera Barat. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa dengan keterbatasan wilayah kita, dengan bagian terbesar dari wilayah kita itu adalah daerah yang dilindungi, yang tidak boleh dimanfaatkan, dengan populasi kita yang juga sudah cukup besar, yang kalau tidak kita cari cara-cara yang lebih canggih, mungkin akan membuat keseimbangan antara manusia dengan lingkungan akan terganggu, dan juga terbatasnya sumber daya alam seperti yang dimiliki oleh provinsi lain, baik yang di dalam perut bumi maupun di tanah maupun di udara, membuat kita juga bekerja dan berpikir keras bagaimana sebetulnya masa depan ekonomi dari Sumatera Barat yang menentukan kesejahteraan masyarakat dan tentu pada akhirnya menentukan juga daya saing dari generasi kita berikutnya untuk berpacu di tataran nasional maupun di tataran internasional. Jadi karena itu kita melihat pariwisata sebagai satu harapan baru. Karena apa? Karena kita punya kekayaan budaya yang sudah diakui bukan saja oleh orang Indonesia tapi orang dunia. Banyak sekali disertasi yang ditulis mengenai Minangkabau di Belanda, di Cornell, di Amerika, di berbagai kampus ya, di Hawaii, ya, di banyak tempat, di Australia apalagi. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kelebihan budaya Sumatera Barat itu menjadi salah satu ikon yang akan menjadi daya tarik bagi orang untuk datang, melihat, kalau bisa ikut peserta di dalam event-event budaya. Itu adalah tata cara pariwisata yang juga sangat atraktif saat ini. Nah, bagaimana kita mengelola itu dengan baik? Jadi pariwisata melahirkan income, kesejahteraan, tapi juga membantu masyarakat Minangkabau untuk kembali percaya diri bahwa budaya mereka itu ternyata budaya dunia yang dirujuk oleh orang banyak. Kenapa harus kita tinggalkan? Kenapa harus kita sia-siakan? Seperti bagaimana pariwisata di Bali memperkokoh budaya Bali itu sendiri. Tentu ada efek-efek sampingan baik yang tidak kita ketahui maupun yang dari awal kita sadari, tapi dibandingkan dengan kemaslahatannya, mungkin mudaratnya ini bisa kita tekan atau kita cegah. Jadi karena itu diperlukan kecanggihan kita dalam melihat kaitan antara budaya kita dan peluang pariwisata, supaya kedua ini saling mendukung, kita makin kokoh sebagai orang Minang, sebagai bagian dari NKRI, tapi pariwisata ini juga menjadi pintu masuk bagi orang mengenal Sumatera Barat lebih luas, dari mancanegara dan dari tingkat nasional, tapi juga membantu kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kita tahu kita punya alam yang luar biasa, apa saja ada di kita, pantai luar biasa, gunung banyak, lembah ada, ngalau ada, kemudian hutan juga, karena hutan lindung banyak sekali. Jadi wisata-wisata yang berdasarkan green tourism yang dikembangkan oleh Adinda Tulus ya, dengan luar biasa, itu juga peluang-peluang yang sangat banyak. Belum lagi tantangan-tantangan secara fisik yang orang ingin mengalami sendiri ya, apakah itu camping, apakah itu hiking, biking dan seterusnya yang sebetulnya terbuka lebar di Sumatera Barat. Kita tahu adat kita melahirkan keindahan arsitektur rumah gadang, melahirkan penataan kampung yang ternyata menjadi kekaguman dari dunia. Karena itu juga salah satu desa kita atau nagari kita menjadi nagari terbaik dianggap dunia karena kombinasi dari berbagai unsur yang dibangun di komunitas tersebut. Ini adalah juga peluang. Kita juga punya tokoh-tokoh nasional, pemikiran-pemikiran luar biasa, riwayat hidup dan tempat dia dibesarkan, yang kalau kita lihat negara-negara maju itu menjadi sumber dari inspirasi, sumber dari orang berdatangan untuk melihat, mendengar, membaca, dan mencoba merefleksi kenapa seorang tokoh itu tumbuh di lingkungannya dan seperti apa lingkungan yang membuat seorang tokoh itu timbul
dan tumbuh dengan pikiran-pikiran yang luar biasa tadi. Kita punya itu, dan kita punya agama yang kuat sekali, ya. Kita adat pesandi syarat pesandi kitabullah, dan orang banyak sekali kembali melihat spiritualitas dalam pengertian luas, itu menjadi kebutuhan dan menjadi basis untuk hidup lebih bermakna di masa depan, dan kita sudah berada di lingkaran itu, sudah melaksanakannya, sudah menjadi contoh. Karena itu Padang Panjang disebut dengan Serabi Mekah dan perguruan-perguruan terbaik awal-awal di bidang agama sebelum pesantren-pesantren di Jawa bermekaran itu adalah di Sumatera Barat, dan malah para pendiri pesantren-pesantren di Sumatera di Pulau Jawa seperti Gontor itu justru dididik di Sumatera Barat, mendapat inspirasi di pendidikan di madrasah maupun pesantren ataupun surau-surau yang dikembangkan jadi wahana pendidikan di Sumatera Barat. Jadi karena itu ditutup dengan berbagai keindahan seni, kemudian juga kuliner yang tidak habis-habisnya dipuji dan tidak berhenti-berhentinya melahirkan kekaguman baru, karena ternyata demikian banyak kuliner kita yang walaupun rendang sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tetapi banyak sekali yang lain sebetulnya yang siap bermunculan nanti berbaris di belakang rendang untuk tetap menjadi pilihan. Begitu mereka sudah mulai melihat rendang sudah biasa, tapi ada hal-hal yang baru lahir di Sumatera Barat. Nah, inilah peluang kita. Tapi kita tahu juga bahwa betapa banyak tantangan kita. Kita masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur yang memang tidak gampang. Masalah tanah selalu menjadi masalah biaya investasi yang besar, masalah bagaimana cara memanfaatkan investasi itu sehingga siapapun yang dekat dengan investasi dilalui oleh investasi bersama-sama merasakan manfaat, tidak hanya sebagian kecil saja, apalagi kalau dia singgah saja dan tidak membelanjakan apa-apa pada orang lokal, tentu tidak adil. Nah, jadi pola penyediaan infrastruktur yang ramah keadilan itu menjadi tantangan, tetapi kita butuh, pariwisata pasti butuh itu. Nah, kemudian kita tahu SDM pariwisata, kita punya dulu Akademi Pariwisata Bunda, sekarang sudah ada S1 di UNP yang sudah cukup lama, kemudian di UNAN juga sedang difikirkan, kalau tidak salah sudah mulai ya, dan banyak juga bertumbuh ide-ide di tempat lain yang menyiapkan SDM pariwisata dalam pengertian yang luas ya, dalam keseluruhan aspek dari sumber daya yang dibutuhkan. Mulai tentu dari birokrasi yang menjadi regulasi dan menjadi pengampu, pengayom, tapi juga sampai kepada pelaku-pelaku di lapangan, dan juga penelitian-penelitian atau R&D, Research and Development untuk mendukung itu. Kita juga sadar bahwa kita masih belum kompatibel 100% antara budaya Minang yang sangat ramah pada orang datang, sangat ramah pada tamu, siapapun dia, dan karena itu dua rangkaian kita itu salah satu didedikasikan adalah untuk memberikan dukungan kepada siapa saja yang datang. Apalagi yang datang ini membawa uang, membawa pengalaman, membawa jaringan, tentu harusnya budaya kita harusnya lebih ramah. Tapi kita merasa ada juga keluhan-keluhan dari para wisatawan yang datang, baik dari mancanegara maupun nasional, mulai dari cara menyambut di airport, taksi, di pasar, di mana pun masih perlu ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan untuk menyelaraskan dengan kualitas terbaik dari pelayanan pada sebuah daerah yang memberikan jasa kepada orang yang datang dan membuat orang itu datang berkali-kali dan menceritakan kebaikan dari budaya itu dan masyarakat itu kepada orang banyak. Nah, kita tahu juga kita perlu juga modal-modal, karena bagaimanapun juga modal diperlukan, dan berbagai hal tadi nanti kita akan dengar dari Pak Gubernur, dari para tokoh-tokoh kita yang bupati, wali kota, DPR ya, dan juga berbagai pihak nanti yang juga sudah lama berkecimpung sebagai akademisi seperti Bu Fat, ada nanti juga Bu Sari ya yang juga menggeluti dan PhD-nya di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata ini, dan juga tokoh-tokoh yang real, Pak Rizul dan lain-lain yang nanti kita sebutkan satu persatu pada waktu dia memberikan paparannya. Jadi itu pengantar panjang dari saya, mohon maaf karena ini sangat penting. Jadi musuh kita hanya waktu, tapi kita bersepakat bahwa kita bicara sekitar 8 menit lebih kurang, kemudian kita minta masukan dari floor, kemudian kita berikan kesempatan berikutnya 2-3 menit kepada setiap pembicara yang memang mau menambah apa yang dia sampaikan,
sehingga mereka membungkus idenya itu di dalam 11-12 menit ya. Nah, jadi karena itu kita berharap ide ini betul-betul akan kita tangkap, akan kita dengar, akan kita jadikan inspirasi, dan seperti Pak Mur katakan tadi, ini akan dipecah-pecah juga ke dalam YouTube untuk setiap orang itu nanti akan kita buatkan YouTube-nya sendiri. Karena memang kita lihat kalau orang melihat lamanya sebuah acara itu 3 jam, 4 jam, itu begitu membuka itu dia tidak jadi membacanya. Tapi kalau dia hanya 8 menit, 10 menit masing-masingnya, itu akan dilahap oleh mereka dan mereka bisa memilih dengan baik siapa yang akan mereka lihat dahulu. Pak Burmalis, silakan. Pak Burmalis menyampaikan atas nama Minang Diaspora Network Global. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Prof. Fazli Jalal, Bapak Irwan Prayitno, Bapak Mulyadi, Pak Mahyaldi, Pak Indra Chatri, Pak Jinus Umar, Pak Resiono Arya, Pak Asnawi Bahar, dan semua narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada semua peserta Zoom yang sangat kami banggakan. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, Jaringan Perantau Minang Sedunia, sebuah jaringan global masyarakat Minang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fazli Jalal, yang hampir di setiap acara kita selalu hadir dan bersemangat, dan kepada Universitas Yarsi atas kerjasamanya. Dan terima kasih kepada semua narasumber yang berkenan hadir, berbagi, berdiskusi dengan kita pada saat ini. Webinar kita kali ini merupakan kelanjutan dari katakanlah webinar pengusaha Minang Sedunia. Nah, kemudian kita pecah lagi menjadi pengusaha di bidang pariwisata, dan tentu kita juga berdiskusi tentang nasib dan masa depan pariwisata di Sumatera Barat. Nah, tentu saja dampak dari pandemi COVID ini sangat luar biasa terhadap pengusaha di bidang pariwisata, tour and travel, pengusaha restoran, pengusaha hotel, dan semacamnya, tapi juga terhadap masyarakat di sekitarnya yang berkecimpung di bidang pariwisata, dan tentu saja terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten yang tentu retribusi atau pajak dari hotel dan restoran akan berkurang. Di sini tentu semuanya mengalami kesulitan, tidak hanya pengusahanya tapi juga pemerintahnya. Nah, dalam diskusi ini kita harapkan bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten, mensiasati keadaan ini, bisa dari dinas pariwisatanya, kemudian juga kita lihat bagaimana peran perbankan yang dalam hal ini diwakili oleh Uda Fitri Arnaldi, dan kita ingin tahu juga bagaimana pengusaha-pengusaha pariwisata di bidang hotel dan restoran dan tour and travel mensiasati ini. Dan kita juga minta pendapat dari para pakar-pakar pengamat pariwisata yang luar biasa, lulusan dalam dan luar negeri. Jadi tentu banyak yang bisa kita harapkan dari diskusi kali ini. Dan tentu saja selain itu kita juga mengharapkan peran dari perantau diaspora Minang yang ada dalam maupun luar negeri, bagaimana mereka bisa mempromosikan pariwisata di Sumatera Barat, dan tentu juga tidak hanya mempromosikan. Jika mereka mempunyai uang, kita harapkan mereka berinvestasi di Sumatera Barat, terutama di bidang pariwisata. Jadi kami dari Minang Diaspora sangat concern sekali dengan kemajuan pariwisata Sumatera Barat, dan kita berharap pariwisata Sumatera Barat itu tidak hanya go nasional, tapi juga go internasional. Jadi sekali lagi diharapkan dari diskusi ini akan terjadi kolaborasi positif dan komunikasi, networking antara pengusaha pariwisata di Sumbar maupun di luar Sumatera Barat, terutama juga yang di luar negeri yang punya peran yang sangat besar. Insya Allah, webinar pariwisata akan kita tindak lanjuti dengan workshop, training mengenai pariwisata. Sadar wisata ini yang paling penting. Nanti para Seno Arya dari Kementerian Pariwisata sangat concern mengenai bagaimana pentingnya pariwisata terhadap Sumatera Barat. Dan kebetulan kita punya beberapa calon gubernur dan wagub. Nah, mungkin ini secara tidak langsung mungkin ada kita lihat visi dan misi mereka di dunia pariwisata. Ini mungkin tidak terlalu spesial kita adakan beda visi misi, tapi mungkin secara tidak langsung bisa kita berdiskusi dengan bapak-bapak calon gubernur dan wakil gubernur. Sekali lagi terima kasih banyak Profesor dan semua
narasumber yang hadir. Semoga diskusi ini bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmalis. Baik, kita lanjut kepada paparan pertama. Ini pembuka lapik sekalian dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praitno. Beliau berpengalaman lama di pemerintahan, tapi juga seorang psikolog yang melihat juga bagaimana sebetulnya dinamika kejiwaan dari masyarakat, baik masyarakat yang mencari kenikmatan melalui turisme, yang menampung sebagai pemanfaatan dari kedatangan orang itu, dan untuk itu banyak sekali beliau sudah melakukan program-program yang kita dengar, dan apa menurut beliau tantangan ke depan yang harus kita kerjasamakan. Pada Profesor Irwan, Bapak Gubernur Sumatera Barat, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali mungkin sambutan dari saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Fasli dan juga Pak Burmalis yang mengundang saya untuk hadir di diskusi yang sangat penting ini. Langit bersih, nampaklah hilal awal puasa di bulan Juni. Terima kasih Pak Prof. Fasli Jalal mengundang saya di forum ini. Elok di muara memancing bawal, bisa juga memancing kepiting. Walau bicaranya secara virtual, tapi materinya sangatlah penting. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian narasumber, luar biasa banyak nih narasumber yang kalau saya daftarnya belasan orang, para calon-calon kepala daerah dan juga yang incumbent kepala daerah yang saya hormati, bupati, wali kota, juga tentu anggota DPR RI, kemudian tokoh-tokoh pariwisata yang mungkin tak bisa disebutkan satu persatu, hadirin semua yang berbahagia. Saya rasa kita memiliki topik pembahasan yang luar biasa penting karena memang di suasana pandemi itu berdampak kepada semua sektor, semua segi tanpa kecuali. Dan ini mengena kepada semua, baik kita pemerintah dan juga masyarakat. Buah jerami dipanen pagi, masuk ke goni langsung diangkat. Kondisi pandemi membuat kita rugi, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi suatu hal yang sudah kita maklumi, terdampak semuanya, sehingga secara umum ekonomi kita mengalami resesi, bahkan sudah sampai triwulan yang kedua, minus pertumbuhannya, dan tentu ini dampak akibat dari pandemi yang ada pada saat ini, dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga mendunia. Untuk itu, kita memang perlu memberikan suatu antisipasi dan cari jalan yang terbaik dalam kondisi yang serba sulit ini untuk bisa memulai bangkit untuk keluar dari persoalan yang kita ada. Khususnya kepada mereka yang bergerak di bidang perdagangan, di bidang wisata, dan juga bahkan usaha kecil dan menengah, itu jelas secara data baik statistik terakhir, itu juga yang terdampak begitu kentara, kerasa, dan kemudian bisa kita lihat dari data kemiskinan, data pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Naik motor di jalan setapak, jangan sesekali coba melengah. Semua sektor memang terkena dampak, tak kecuali juga usaha kecil dan menengah. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, termasuk juga wisata ini kita terdampak langsung, apalagi di Sumatera Barat, andalan yang ada di Pemprov dan kota kabupaten hampir semuanya program prioritas andalannya adalah pariwisata. Dan ini tidak perlu saya jelaskan karena yang hadir ada para stakeholder yang tergabung, terkait, terikat dengan wisatawan sehingga paham betul, dan juga masyarakat yang ikut di sini pun adalah masyarakat Sumbar yang tahu juga potensi wisata yang ada di Sumatera Barat, sehingga mungkin kita sudah punya satu persepsi, satu pemahaman bagaimana pentingnya pariwisata di Sumbar untuk ekonomi, untuk juga promosi sosial budaya, dan juga untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan juga
langsung bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika ruginya wisata akibat dari pandemi, orang nggak datang, tidak ke hotel, tidak makan minum, tidak berjalan ke tempat sana sini untuk mengunjungi tempat destinasi, maka tentu semuanya akan merugi, dan itulah yang terjadi. Sepatu bata haknya tinggi, jangan dipakai pergi liburan. Pelaku wisata juga banyak yang merugi, baik hotel maupun restoran. Kalau di Pareman membeli bada, ada juga ikan tenggiri. Kunjungan wisatawan tak ada sejak April sampai Juli. Jadi ini satu fakta yang terlihat, dan teriring dengan itu kita pun pernah PSBB bulan April, Mei, Juni, dan PSBB pun beriringan itu penerbangan pun ditutup, bahkan dari Malaysia pun juga ditutup. Itu pun data yang dicatat oleh BPS adalah wisatawan luar negeri yang masuk, berarti nol karena tidak ada. Kemudian yang wisatawan pun karena penerbangan ke BIM pun tidak ada pada masa PSBB, itu berarti juga tidak ada otomatis semuanya. Jadi orang yang bergerak berjalan pun di dalam provinsi itu pun dibatasi dengan PSBB yang menyuruh kita tetap di rumah. Itu April, Mei, dan Juni. Dan itulah kondisi kita, sehingga otomatis tidak bisa dipungkiri kenyataan fakta wisata kita terhenti sampai ke titik nadir. Karena semuanya ditutup, penerbangan ditutup secara nasional dan internasional, dan juga di dalam sendiri pun tidak bisa bergerak karena kita disuruh tinggal tetap di rumah. Beli pecel, beli sup, dibeli juga sebungkus salada. Penerbangan semuanya ditutup, otomatis turis pun tak ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kondisi saat ini. Tentu kita memahami dan tidak perlu meratapi, tidak perlu menyesali dan kecewa dengan kondisi pandemi ini. Itulah realita yang harus kita terima, berat sebagai musibah atau ujian ataupun bala ataupun takdir lah yang patut kita terima untuk kemudian kita merancang ke depan apa dan bagaimana. Oleh karena itu, ketika saat Juni itu kita mengakhiri PSBB, 1 Juli diawali dengan new normal, dan pada waktu itu yang membuka langsung adalah Kota Bukit Tinggi. Kemudian tanggal 7 Julinya itu ada 14 kota kabupaten, kemudian tanggal 18 kalau salah Padang, dan tanggal 22 Mentawai. Otomatis semuanya telah membuka sampai saat ini. Kondisi dari PSBB yang dilarang semuanya untuk keluar menjadi boleh. Nah, ketika dibuka 1 Juli diawali dengan Bukit Tinggi, itu Pak Wali Kota Pak Ramlan langsung juga membuka destinasi pariwisata. Dan destinasi pariwisata pada waktu itu dibuka dan diikuti dengan daerah-daerah lain yang setelah tidak lagi meneruskan PSBB. Dan kami dari Pemprov melakukan beberapa koordinasi rapat-rapat dengan Dinas Pariwisata Kota Kabupaten, dan juga merancang berbagai SOP yang terkait dengan pandemi, dengan COVID, supaya tetap produktif tapi juga aman COVID. Dan itu pun kita bicarakan protokol yang ada di destinasi bersama Dinas Pariwisata Kota Kabupaten. Dan sehingga saya SOP yang terakhir yang dibuat itu adalah untuk wisata air, karena wisata air perlu mendapatkan pandangan-pandangan dari para ahli, termasuk juga kesehatan, dokter, dan sebagainya. Dan itu pun sudah selesai juga SOP-nya. Sehingga praktis sebelumnya di bulan Juli SOP untuk menerima wisatawan di destinasi di Sumatera Barat sudah siap. Termasuk juga kita sepakati untuk pelaku wisatawan dan pelayanannya, contoh hotel dan restoran, itu kita swab. Dan itu sudah berlangsung juga. Saya tidak tahu jumlah hotel, tapi yang saya tahu banyak hotel-hotel yang juga pelayannya di swab semua, termasuk juga restoran, bahkan organda juga dengan taksi, sopir, dan angkutan umum, itu juga langsung kita swab dalam rangka menyongsong wisatawan hadir di tempat kita, tetap kita sehat dan tetap kita produktif. Dan itu kita lakukan ya dengan swab gratis misalnya yang kita sebut, dan termasuk juga di airport BIM. Semenjak awal pun kita sudah siapkan untuk fasilitasi bagi mereka yang datang, itu juga dengan harapan kita tetap membuka orang masuk, tapi orang yang sehat yang masuk, yang sakit tentu tidak bisa berwisata, tapi kita isolasi.
Nah, itu diantara yang kita lakukan untuk bisa di suasana pandemi tetap produktif dengan wisatawan yang menggerakkan ekonomi dan kemudian juga tetap aman. Jika sampan terlihat tiris, segera tutup dengan tangan. Telah melakukan swab gratis di bandara tempat kedatangan. Dan kemudian juga kita perketat protokol untuk mereka termasuk di perbatasan yang ada di darat, termasuk yang datang dari Pekanbaru. Itu juga kita perketat dengan checkpoint untuk mengecek mereka yang masuk sesuai dengan peraturan dari Dirjen Hubungan Darat, diantaranya masalah suhu, masalah surat menyurat tentang dia sehat, dan juga tentu rapid pada waktu itu, dan kalau kita harapkan memang swab yang negatif. Jadi kita ketatkan juga protokol di satu sisi, tapi juga kita buka mereka masuk untuk wisata. Dari Ciputat ke Kampung Rambutan, di tempat lengang sangatlah rawan. Melakukan pengetatan protokol kesehatan, baik petugas maupun wisatawan. Main futsal sebelum makan, ganti pemain secara bergiliran. Swab massal pun kita lakukan untuk petugas hotel dan restoran. Jadi semuanya kita lakukan untuk menjaga. Nah, kemudian event pun sudah kita mulai. Event-event pun sudah dimulai dari Dinas Pariwisata Kota dan Kabupaten, karena Pak Fazli, ini destinasi yang dimiliki di Sumber itu oleh Bupati Wali Kota. Jadi kalaupun ada event, ada membuka destinasi, itu semuanya kewenangan yang ada oleh Bupati Wali Kota. Setahu saya itu sudah hampir sebagian besar dibuka ya, dan juga dibuat event-event juga sudah dimulai untuk menarik wisatawan asing. Wisatawan dari dalam. Nanti ya Pak Gubernur, MTQ. Ya, MTQ nanti 12 November sampai 21 November. Ya. Kalau MTQ itu agak lain dari sisi. Jadi gini, MTQ itu kan suatu kegiatan kompetisi yang kita siapkan dengan 12 tempat, itu pengaturan jam pun dari pagi sampai malam, itu yang hadir nggak banyak, cuma satu orang, paling juri ada 5 orang, dan yang lainnya silakan virtual. Jadi untuk MTQ saya rasa agak lebih kita bisa kendalikan ketimbang kalau misalnya acara, misalnya sebutlah sepak bola, konser, kerumunan-kerumunan lain, ini nggak kerumunan, dan ini bisa kita kendalikan. Itu MTQ nanti juga kita siapkan dulu waktu awal, memang menyiapkan untuk paket-paket wisata untuk para peserta. Saya tidak update terakhir apakah ini dikurangi ataupun beberapa yang dipilih dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi event pun Pak kita mulai. Jadi kalau begitu mungkin harapan kami mudah-mudahan dukungan dari semua stakeholder itu bisa membuat pulihnya kembali wisatawan di Sumatera Barat yang terbayang oleh saya. Silakan kita produktif untuk menghasilkan sesuatu termasuk di bidang wisata, tetapi kita tetap aman COVID. Untuk itu maka mari kita sama-sama ikuti protokol kesehatan, kemudian pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan mandi sampai di rumah. Dan kalau tidak, mulai hari ini Pak Prof. Fazli, kami tadi sudah memberikan sanksi. Barusan tadi kita 1 jam saja sudah memberi sanksi, ada 4 orang. Itu bayar Rp100.000 sanksi administratif, dan juga suruh kerja sosial untuk menyapu. Dan nanti mungkin ke depan restoran dan hotel pun kita akan juga lakukan tindakan juga bila mereka melayani tidak dengan pendekatan protokol kesehatan yang ramai tanpa jarak dan sebagainya. Itu sudah mulai, tadi kita sudah koordinasi juga. Ini dalam arti tetap kita buka wisatawan, tapi harus juga aman COVID supaya tidak menyebar. Jadi baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Mari berusaha untuk wisata dengan gigih. Sektor wisata janganlah runtuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof. Irwan, Pak Gubernur kita yang telah menunjukkan bagaimana dalam menghadapi COVID, Sumatera Barat berada di baris terdepan, walaupun tantangan tidak gampang, dan ini karena perilaku masyarakat kita juga. Ada istilah di istilah kita tongkiang namanya kan ya, agak tongkiang orang-orang kita sebagian. Makanya nanti di sini ada Ibu Dr. Erlina Burhan ya, spesialis paru konsulen yang banyak sekali dirujuk di nasional, atau bisa berbagi dengan kita nanti. Tapi upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan jajaran memastikan bahwa setiap individu Sumatera Barat menjalankan protokol COVID, menjalankan protokol kesehatan untuk COVID-19, tapi dengan sendirinya ini juga memungkinkan kita membuka usaha-usaha yang tadi termasuk juga usaha pariwisata, asal tadi semua aturan main itu kita patuhi.
Jadi untuk itu juga tawaran memberikan pemeriksaan swab gratis pada saat orang untuk mencari swab aja masih bingung di Sumatera Barat itu sudah disediakan gratis begitu dia mendarat di Sumatera Barat. Bayangkan kenikmatan, dan kalau ditemukan positif diantar ke hotel yang juga harganya sudah didiskon sangat luar biasa. Baik, kita lanjut kepada Pak Indra Catri. Kami persilakan. Wah. Bupati Non. Langsung Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Pak Prof. Prino, juga Pak Prof. Jalal, juga Pak Bermalis, banyak sekali yang hadir yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, ketik dan sebenarnya, kadang dan sebenarnya di dalam sambah sini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah senantiasa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberkati Allah, dijaga sebagai ibadah dan syafaat Rasulullah juga tercurah kepada kita di yaumil akhir nantinya. Menarik sekali Prof, saya diundang hari ini dan saya senang sekaligus bisa berbagi dan juga berharap bisa menyerap apa yang mungkin kita lakukan untuk menyelamatkan dunia pariwisata kita. Tadi Pak Gubernur menyatakan bahwa pariwisata kita berada pada titik nadir. Dari bulan April sampai sekarang tidak ada yang masuk, tidak ada yang datang. Nah, sementara kita semakin sadar, masyarakat wisata semakin sadar bahwa pariwisata itu penting sekali bagi kita. Dia menyangkut sendi-sendi perekonomian dan juga banyak kesempatan, banyak peluang yang hilang kalau pariwisata tidak bergerak, tidak hidup. Nah, tadi juga kita tahu bahwa kita memiliki aset, memiliki kekayaan, ada resources yang cukup tinggi, cukup bagus, mulai dari budaya, alam, dan lain sebagainya yang kita manfaatkan. Tapi masyarakat tidak bisa datang, masyarakat tidak bergerak. Nah, ini persoalannya. Nah, saya ingin menyampaikan ini bahwa dalam kondisi yang demikian, saya tertarik juga dengan apa yang katakan Profesor dan juga Pak Gubernur tadi, bahwa kita tidak mungkin meratapi situasi ini. Kita harus bergerak, kita harus berpikir jauh, mencari cara-cara untuk mengatasinya. Nah, saya melihat bahwa langkah awal yang harus kita lakukan adalah memang melakukan penyesuaian, perbaikan, dan juga pengembangan di sektor pariwisata dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi COVID ini, tapi kita tidak bisa diam. Ya. Tapi karena kita juga harus optimis, mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ke depan bisa kita atasi bersama dan tentunya kita bangkit kembali. Nah, penyesuaian tadi juga sudah sampaikan bahwa tidak hanya di destinasi wisata, tapi juga di sektor lain. Biro perjalanan juga harus melakukan penyesuaian, perbaikan, hotel juga demikian, rumah makan, restoran, UMKM juga memberikan perhatian yang lebih. Nah, untuk itu saya melihat setahun atau 2 tahun ke depan, kalau kita lihat ada atraksi dan juga ada budaya kita, ya, objek wisata dan juga atraksi budaya kita, maka saya melihat setahun ke depan atau 2 tahun ke depan kita mungkin lebih baik fokus untuk pengembangan atraksi. Karena kalau di budaya mungkin karena hambatan-hambatan yang bisa terjadi kalau melakukan festival-festival, konvensi, pulang bersama, studi banding, dan seterusnya, ini agak kurang mungkin. Nah, ini pengalaman kita. Nah, untuk itu mungkin hari ini ya, belum ada yang datang, tapi mungkin kita melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan juga melakukan investasi di penyempurnaan atraksi-atraksi kita. Juga akses ke atraksi-atraksi kita. Sehingga ketika pandemi COVID bisa berangsur pulih, maka kita siap untuk itu. Jadi kita di sini sekarang ketika kunjungan tidak datang, kunjungan kurang, maka kita harus melakukan investasi, melakukan perbaikan sambil menunggu pulih, maka kita melakukan perbaikan di objek, di perhotelan, di pelayanan, dan juga dalam rangka penyempurnaan. Makanya investasi pemerintah kita harapkan juga tidak tertutup di saat pandemi sekarang. Ya, kucuran dana pemerintah untuk perbaikan objek-objek wisata, perbaikan
kesadaran masyarakat tentang wisata, kemudian juga untuk UMKM itu kita lakukan. Mungkin pelatihan-pelatihan perlu kita lakukan banyak sekarang, baik pelatihan dalam produksi maupun dalam pemasaran dan juga dalam panduan-panduan pariwisata. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dan itu semua harus terlibat, kita lihat. Nah, karena kita harus lakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah untuk investasi di objek wisata kita. Nah, kemudian juga media, pers juga harus terlibat di situ, apalagi perguruan tinggi juga harus terlibat, semua harus terlibat. Kemudian juga pelaku bisnis, CSR mungkin atau donatur-donatur mungkin bisa melakukan suntikan-suntikan, melakukan aliran dana untuk membangun objek-objek wisata yang sesuai dengan masa depan, dengan new normal baru nantinya, sehingga kita ketika pandemi COVID berakhir, kita bisa lebih lancar, lebih bergerak lebih cepat. Untuk itu ada 6 saya usulkan untuk perbaikan-perbaikan itu. Pertama tentu untuk destinasi, saya mengusulkan kiranya destinasi yang kita kembangkan yaitu tadi saya katakan tidak hanya budaya yang beragam yang kita andalkan, tapi destinasi atau atraksi wisata yang beragam dan variatif dan juga atraktif. Ini yang kita kembangkan. Seperti contoh di Agam, kita ciptakan Sejuta Janjang. Ini kan agak unik gitu, dan variatif. Nah, juga di Ambon Pagi kita juga lakukan, tapi nampaknya untuk pengembangan itu perlu investasi suntikan dana yang lebih besar. Nah, sehingga nanti kita ketika pandemi COVID berakhir itu sudah selesai dan bisa kita manfaatkan. 6 itu adalah yang saya untuk program unggulan yang mungkin bisa kita kembangkan. Pertama adalah tentunya di samping menambah fasilitas dan karena juga saya fokus kepada atraksi dan objek wisata, maka saya juga mengusulkan ada 6. Pertama adalah tentunya destinasi yang bersih. Nah, ini tentunya di objek wisata dan kita sudah lakukan juga di Agam sebelum saya cuti, saya lakukan yaitu penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata, hotel, homestay, dan rumah makan. Nah, ini tentunya menyediakan hand sanitizer, memeriksa suhu, dan juga wajib masker, dan membatasi jumlah wisata. Dan juga penerapan terkait dengan destinasi bersih itu, wisata halal dengan mengutamakan kebersihan, sarana ibadah, dan konsep alami. Nah, ini juga sangat penting dalam menciptakan pariwisata halal bersih dan higienis, mengutamakan aspek keamanan serta berbasis aman COVID. Yang kedua, kita melihat belum bisa ambisius mungkin ya mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan seperti kembali ke 2019 juga sulit mungkin mendatangkan wisatawan mancanegara. Nah, mungkin untuk beberapa tahun ke depan kita lebih fokus kepada segmentasi wisatawan domestik. Nah, fokus pasar domestik harus kita ambil, harus kita manfaatkan. Pergerakan antar kabupaten, pergerakan antar provinsi ini bisa kita lakukan tentunya dengan beberapa cara. Nah, promosi rantau seperti yang katakan mungkin belum bisa pulang bersama, tapi rantau juga masih tetap menjadi segmen pasar yang menjanjikan. Kemudian agar lebih variatif tentunya kita juga harus menciptakan pusat-pusat kuliner, pusat-pusat penjualan UMKM di berbagai tempat untuk mendukung usaha kita. Kemudian juga saya menawarkan karena dalam konteks perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan tadi, kita juga berharap kitanya juga melakukan beberapa menciptakan paket wisata yang lebih atraktif. Seperti punya paket wisata yang oleh Biro Perjalanan dan usaha wisata menciptakan paket wisata minat khusus yang tidak melibatkan banyak pengunjung. Jadi tidak perlu banyak pengunjung, tapi dia menarik, dia tertarik, dan ini juga perlu kreativitas dalam menciptakannya. Dan tentunya dalam paket wisata atraktif ini juga melibatkan wisatawan dalam atraksi wisata. Nah, ini juga cara mereka berkunjung, cara mereka menikmati harus menjadi perhatian yang lebih bagi kita. Kemudian yang keempat, untuk menyelamatkan wisata kita. Nah, sambil dibungkus dalam 1 menit lagi Pak Bupati. Siap, sampai selesai. Hampir selesai.
Nah, kemudian akses dan komunikasi. Nah, ini sambil berbenah, jalan ke objek wisata kita sempurnakan, kita perbaiki. Kemudian juga wifi penting kita lakukan di objek wisata itu, kita sediakan di objek wisata itu. Nah, tentunya yang kelima, promosi untuk segmen milenial. Nah, ini yang banyak bergerak nantinya. Nah, ini kita menyediakan tempat wisata yang sesuai dengan selera kaum milenial. Dan mereka juga yang mengajak keluarga mereka nanti, mengajak teman-teman mereka untuk kita meramaikan wisata kita. Dan tentunya juga membuka ruang promosi wisata dengan melakukan influencer dan model yang bisa dikembangkan. Kemudian akses wisata petualangan. Nah, ini terutama untuk kaum muda, kaum milenial dan petualangan ini penting, dan juga sembari menunggu pandemi ini usai, mudah-mudahan ya, nah kita juga menciptakan objek kita yang bisa menjadikan seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu tawaran saya, Prof. Ya, mungkin ini bisa bahan diskusi buat kita, tapi saya tetap fokus dulu untuk menyelamatkan objek-objek wisata kita, atraksi wisata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Jatri. Beliau ini punya Danau Maninjau, punya Puncak Lawang, ya, dan sekitar Kota Bukit Tinggi, ya, banyak bagian-bagian bisa beliau kontribusikan. Terima kasih. Kita lanjut kepada Pak Insinyur Mulyadi. Beliau ini adalah anggota DPR yang sudah cukup lama berumah di Senayan, ya, sudah kalau tidak salah saya sudah 4 kali ini. Dan beliau ini salah satu pendukung yang sangat luar biasa untuk ranah Sumatera Barat, ranah Minang dalam membantu pengembangan infrastruktur. Nah, tentu beliau sudah melihat bagaimana tantangan kita selama ini, apa yang sudah beliau lakukan, dan ke depan apa kira-kira visi beliau. Kami persilakan Pak Mulyadi. Nah, terima kasih Pak Fasli, Pak Prof. Saya sekarang sedang berada di Limbanang, Kabupaten 50 Kota. Jadi karena acara webinar ini saya sengaja berhenti dulu di warung. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah jaringannya cukup bagus. Ya, jelas, suara jelas, wajah juga jelas, wajah gantengnya. Jadi gini, tadi Pak Purmalis juga sudah telepon saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Purmalis, Pak Profesor Fasli Jalal. Hadir juga di sini ada Pak Gubernur, Pak Irwan Prayitno, Pak Indra Jatri, Bupati Agam, beserta seluruh rekan-rekan. Kalau bicara dalam konteks pariwisata, sebetulnya saya sudah dari dulu mengatakan Sumatera Barat itu harus punya master plan pariwisata, baik itu provinsi maupun kabupaten. Terus yang kedua, seberapa jauh sinkronisasi perencanaan atau master plan yang disusun oleh provinsi dengan kabupaten kota. Jangan sampai provinsi punya mimpi sendiri tentang pariwisata Sumatera Barat, kemudian kabupaten kota punya mimpi sendiri. Alhamdulillah kalau mimpinya sama, tapi kalau mimpinya berbeda, nah ini yang akhirnya menjadi kontraproduktif. Mungkin kalau Pak Irwan Prayitno masih hadir, beliau pertama kali beliau terpilih, kalau beliau masih ingat kita di kantornya Bang Fahmi Idris, ada Pak Fasli juga ya, kalau nggak salah, ada tokoh-tokoh. Saya orang yang paling pertama meminta dibuatnya master plan pariwisata Sumatera Barat. Karena saya melihat, mohon maaf, mungkin sebelumnya ada, saya nggak tahu itu apa master plan atau rencana induk atau apapun namanya. Apakah master plan tersebut sudah kompatibel dengan kepentingan investor, sudah kompatibel dengan kepentingan investasi? Kalau sudah, kenapa investor tidak mau masuk ke Sumatera Barat? Apa persoalannya? Apakah dari aspek perencanaan, atau dari aspek regulasi, atau dari aspek kultur dan budaya yang ada di Sumatera Barat? Maka dari itu selalu saya katakan, sebetulnya potensi pariwisata Sumatera Barat ini selalu saya katakan di sebuah tulisan saya di harian Singalang kalau nggak salah, adalah ibarat sebuah raksasa tidur. Jadi masih tidur, belum menguap, bahkan belum menguap nih raksasanya, apalagi bangun. Maka dari itu, kita harus merencanakan secara baik, jangan sampai merencanakan atau membuat atau membangun sektor pariwisata melakukan secara sporadis. Waktu pembangunan daerah pesisir selatan, Mandeh dan lain sebagainya, saya ingatkan
jangan sampai merusak originalitas dari alam itu sendiri. Karena ini yang paling mahal, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Maka dari itu, perencanaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, tentu perencanaan yang bukan hanya sekedar perencanaan, tapi perencanaan yang betul-betul bisa membuat kita semua mendukung terhadap perencanaan itu. Yang kedua juga menarik bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Seperti kita ketahui, dimanapun, mungkin kita sudah pergi kemana-mana, apalagi Pak Prof. Fasli Jalal, sudah pergi ke seluruh dunia, tidak ada tujuan wisata di dunia ini yang bisa berhasil tanpa dukungan infrastruktur. Maka dari itu saya sangat gencar, waktu saya pimpinan Komisi 5, seluruh daerah yang berpotensi pariwisatanya saya dukung dengan infrastruktur melalui APBN. Saya ditanyakan ke Pak Bupati, Puncak Lawang, di sana ada para layang internasional. Jalannya waktu itu sangat jelek sekali dari Matur ya, masuk dari kantor camat itu, saya sendiri melihat. Akhirnya saya bantu melalui APBN 30 miliar lebih. Alhamdulillah jalannya sekarang sudah bagus. Itu bagian dari perhatian saya terhadap daerah yang betul-betul punya potensi dikembangkan menjadi daerah wisata. Jadi maka dari itu kita harus memastikan sarana prasarana untuk tujuan wisata itu betul-betul memadai. Yang saya ingin tahu dan ingin ketahui, sudah seberapa banyak dukungan dari APBD provinsi maupun kabupaten kota terkait untuk mendukung atau memajukan pariwisata, khususnya daerah wisata yang benar-benar kita anggap berpotensi. Dan daerah mana yang sudah pernah dilakukan semacam pilot project oleh baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya tidak melihat yang menonjol. Inilah salah satu kehilang. Masih jelas. Maaf. Masih jelas. Maaf. Ya, ini di sini agak terganggu sedikit. Maaf. Maaf. Masih jelas, Pak Mulyadi? Masih jelas ya. Ya. Maka dari itu saya selalu mengatakan, mari kita sepakati prioritas tujuan wisata yang akan kita jual kepada pihak luar, baik domestik maupun luar negeri, itu mana di Sumatera Barat ini. Kalau ada 20, tidak mungkin kita kembangkan, kita selesaikan dalam waktu yang singkat 20 tempat itu. Harus ada kesepakatan antara gubernur, bupati, wali kota, sehingga dukungan pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat betul-betul kita arahkan terhadap beberapa potensi yang memang betul-betul bisa menjual. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mereka mensepakati, dan kebetulan Sumatera Barat tidak dapat, adalah Danau Toba, Mandalika, kalau nggak salah juga ada Jogja ya, ada beberapa, 3 atau 4, dikucurkanlah dana sekian triliun. Pola berpikir ini menurut saya bisa secara kita tiru, kita sepakati, karena tidak mungkin seluruh potensi wisata itu harus kita selesaikan dalam waktu yang pendek. Kemudian yang kedua adalah persoalan kita, kalau kita belajar dari Bali dan Lombok. Kenapa Bali berhasil dan kenapa Lombok tidak berhasil? Ini salah satunya adalah ketidaksiapan dari masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar wisata, agar mereka betul-betul friendly terhadap wisatawan, ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai kita membuat suatu tempat tujuan pariwisata, tapi masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang, mereka merasa tidak nyaman, bahkan merasa tidak aman untuk datang ke tempat tersebut. Maka dari itu, tidak akan pernah berkembang tempat wisatawan tersebut. Itulah salah satu kendala yang dihadapi oleh Lombok. Kenapa sulit sekali perkembangan di Lombok, sementara mereka sangat dekat dengan Bali, karena persoalan kultur, yang kedua persoalan memang kesadaran masyarakatnya masih belum seperti di Bali. Kalau memang di Sumatera Barat ini memang tetap harus kita kembangkan adalah pariwisata yang tetap berbasis kearifan lokal. Maka dari itu harus dibuat strategi yang khusus di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini selain keindahan alam, ada kulinernya, ada seni budayanya,
ini sangat menarik sebetulnya, mempunyai kekuatan tersendiri untuk dijual kepada wisatawan. Bahkan di dalam salah satu program saya akan membuat namanya Minang Festival. Di sana kita akan memperkenalkan kuliner seni budaya Sumatera Barat atau Minangkabau itu. Sekaligus sebelum itu kita melakukan pengembangan UMKM yang berbasis potensi lokal yang terkait dengan hal-hal yang akan kita jual kepada wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Kenapa demikian? UMKM adalah salah satu usaha yang bisa menyerap tenaga kerja sampai 95%. Seperti kita ketahui, UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita, bahkan UMKM adalah penyumbang 60% produk domestik bruto kita. Jadi dengan demikian, UMKM yang terkait dengan keunggulan atau istilah kita dulu waktu diskusi dengan Pak Fasil Jalan, ada one village, one product, banyak sekali kehebatan atau produk-produk unggulan di suatu daerah-daerah yang saat ini sudah mulai sudah tidak terdengar. Mungkin tidak ada support dari pemerintah atau memang tidak ada pelatihan yang kita berikan kepada mereka, dan juga mungkin tidak ada kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha UMKM. Ini adalah bagian strategi yang juga terkait dengan berbagai hal termasuk pariwisata. Tadi dikatakan bahwa dalam suasana COVID ini memang kita tidak bisa berbuat terlalu banyak memang. Pariwisata sekarang sedang hancur. Sekarang nyaris teman-teman yang bergerak di bidang perhotelan dan lain sebagainya mendapat kesulitan. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan stimulus kepada mereka agar mereka bisa bertahan. Ini kan persoalan tersendiri dalam situasi COVID-19 ini. Tadi kita berbicara dalam konteks situasi masih normal. Tapi sekarang saya yakin 2021-2022 itu kita masih masuk pada fase melakukan normalisasi terkait dengan persoalan COVID-19 yang sudah sangat berdampak kepada seluruh sektor usaha. Pengusaha-pengusaha semua sudah mengeluh, sudah merumahkan karyawannya. Maka dari itu pemerintah ke depan 2 tahun pertama itu masih melakukan hal-hal yang terkait dengan pemulihan dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Tolong jadi yang paling dibungkus penting dalam 1 menit, Pak Mulyadi. Tolong dibungkus dalam 1 menit. Ya, saya sampaikan selama saya menjadi anggota DPR banyak sekali infrastruktur saya support yang terkait dengan tempat pariwisata. Misalnya tadi saya Puncak Lawang, Pantai Carocok, Pantai Kata, dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah menjadi ramai setelah kita bantu anggaran dan infrastruktur yang ada di sana. Alhamdulillah itu merupakan bagian kontribusi yang nyata. Kami juga mengharapkan keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan hal yang sama, dan jika perlu melakukan sinkronisasi program. Sehingga anggarannya itu betul-betul bisa kita rencanakan secara bersama. Sehingga hasilnya bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu yang paling penting, yang paling mendasar adalah perubahan itu bisa terjadi kalau yang punya kewenangan memang mempunyai visi yang sama, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Maka dari itu mindset kepala daerah adalah salah satu yang perlu kita samakan terkait pembangunan pariwisata ke depan. Karena potensi kita besar, tapi memang perlu kita sadari bahwa sampai saat ini potensi yang sangat besar itu saya istilahkan masih menjadi seperti raksasa yang masih tidur. Mudah-mudahan ke depan kita bersama, ya ada Pak Irwan Prayitno, ada Pak Indra Catri, dan lain sebagainya, dan penggiat wisata yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan lebih dalam lagi, sehingga kita yakin bahwa Sumatera Barat yang punya potensi yang sangat luar biasa ini, bisa potensi wisata ini bisa menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi kita ke depan, dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk juga masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Selamat bertugas ya menjelajahi Sumatera Barat. Tetap sehat dan sukses. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu kepada Pak Fitni ya. Bapak, beliau ini adalah
salah satu orang yang sudah malang melintang di perbankan di nasional, dan sekarang beliau dipercaya sebagai direksi ya dari Bank Syariah Mandiri. Kepada beliau kita persilakan, yang kalau kita lihat CV-nya luar biasa, dan kita sudah bagikan juga CV beliau kepada yang lain-lain. Kami persilakan Pak Firdy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Pak Jalan yang menghormati Pak Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Tadi sudah menyampaikan Pak Indra Cakti, Bang Mulyadi. Sini ada kakanda kami, Bang Roseno, Pak Nov, ada Bu Siti juga, ada 14 yang rencana pada hari ini yang akan tampil. Dan izinkan kami memberikan materi dalam hal ini dari sisi perbankan dalam melihat masa depan dunia pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di era new normal. Mohon maaf Pak Waslil, kebetulan kami adalah pada saat sekarang diberi kepercayaan di bidang perbankan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sebelumnya 30 tahun malah melintang di perbankan konvensional dan sudah hidup jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi adat dan budaya kekuatan mereka masing-masing yang akan kami ceritakan dan kami informasikan pada para peserta pada hari ini untuk sharing bagaimana cara mudah-mudahan bisa memajukan pariwisata Sumatera Barat. Izinkan slide kami, slide nomor 1. Nah ini, Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara masalah pariwisata, jangan takut, peluang ini masih banyak. Sampai 2023 itu bisa dilihat ya, targeting dari sisi khususnya ekonomi syariah global itu menyentuh angka triliunan. Nah, kita lihat ya di sini ada hal travel, dan inilah yang harus Sumatera Barat ambil, dan dalam kaidah ini tentu kita harus memperbaiki beberapa sektor seperti tadi. Saya setuju dengan Pak Mul, harus ada master plan yang jelas. Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Visi dan misi antara tingkat 2 dengan tingkat 1 harus satu jalan. Itu yang sudah terjadi di beberapa provinsi yang kami lewati, baik di Bali kita nggak usah ngomong. Tadi udah di counter lagi mengenai bagaimana adat mereka di Lombok, mengapa ketinggalan, itu dari sisi karakter. Tapi sebelumnya kami pernah berdinas di Jawa Tengah. Hal ini mereka inovasinya jalan terus. Setiap kabupaten memiliki pariwisata yang bersaing. Dan alhamdulillah itulah mendongkrak perekonomian mereka secara nyata. Next slide. Nah, bagaimana kami dari sisi perbankan? Perbankan pun juga harus berubah. Kecepatan dari sisi industri perkembangan teknologi, perbankan harus mengikuti. Kami alhamdulillah sudah 1,5 tahun di BRI Syariah. Yang kami lakukan terobosan adalah masalah transformasi digital, transformasi dari sisi SDM-nya. Inilah faktor-faktor kelemahan yang ada selama ini dalam pengembangan perbankan syariah. Di mana kita ketahui market syariah baru tembus di angka 7%. Tadi Pak Mulyadi berbicara UMKM. Saya sangat setuju, Pak Mul. Kebetulan saya juga membawai bidang UMKM. 94% ekonomi Indonesia itu didominasi UMKM. Baru 8% yang bergerak pada bidang bisnis yang bergerak di setting dari sisi digitalisasi. Apa yang kami lakukan? Mungkin selama ini orang berbicara, wah pada saat sekarang ada non-perbankan, ada fintech. Kami dari sisi perbankan tidak melakukan sesuatu bahwa itu perbankan lebih bagus pada fintech, bukan gitu. Ini saatnya kita berinovasi dan berkolaborasi. Apa yang kami lakukan di BRI Syariah? Kami menggandeng beberapa fintech bekerja sama yang segmennya adalah segmen anak muda, milenial. Dan juga nanti alhamdulillah kami akan bersinergi lagi
dengan perusahaan jasa raharja. Nanti jasa raharja itu Pak Prof. Fazlil, jauh sebelum, misalnya 1 jam sebelum kita nyampe di tempat penyerahan SPBU, kita sudah bisa pesan makanan. Dan kita juga tahu bahwa di sana parkirnya penuh. Disarankan pada nanti ke depannya untuk parkir atau istirahat di SPBU selanjutnya. Jadi perkembangan digital ini harus kita ikuti semua. Dan alhamdulillah BRI Syariah digandeng oleh pihak jasa raharja. Next slide. Di sini kami berbicara, slide selanjutnya. Nah, inilah faktor-faktor yang menjadi pada saat ekonomi pada decoding of COVID pada saat sekarang, seperti dilihat dari slide ini, memang travel mengalami salah satu yang minus ya, potential loss. Begitu juga kita lihat kunjungan bulanan wisatawan mancanegara juga datar. Bukan berarti minus, tapi ada. Bali masih jalan. Ada beberapa tempat yang masih jalan, tapi dari sisi omset memang menurun. Kita lihat lagi bagaimana di kunjungan di BIM kita, data 2018 sampai 2020 memang merah. Nah, ini faktor ini yang harus kita evaluasi. Ngapa ya merah? Ada apa? Next slide. Setelah pandemik berjalan, ternyata hasil survei Bapak Ibu yang kami hormati, polling yang paling banyak dipilih oleh masyarakat karena udah butuh refreshing adalah pergi ke tempat wisata. Nah, ini yang harus kita tangkap. Banyak sekali sekarang di Bandung itu udah 3 tempat baru. Di saat orang pada posisi calling down kayak gini, sinergi investor tadi itu harus berani masuk. Hitung-hitungannya harus tepat. Kita mau menjual kemana? Itu master plan itu harus jelas semua. Di Semarang tuh ada 3 tempat saat kondisi ini mereka membangun. Jadi memang jangan takut. Insya Allah pariwisata ini kedepannya Sumatera Barat itu terkenal dengan alam yang bagus. Karena kami udah keliling jadi hidup di seluruh Indonesia. Tinggal beberapa aspek yang harus kita perbaiki. Dan kami melakukan inovasi digital penting. Penekanan kami di sana. Lanjut. Kami bercerita sedikit di sini langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kalau dari sisi perbankan dengan mitranya, kita lihat di sebelah kiri ada 5 step yang harus dilakukan. Mengatur cash flow usaha, menerapkan protokol kesehatan, inovasi diferensiasi produk seperti tadi, bersinergi, strategi marketing baru. Nah, kami melakukan di sini layanan perbankan digital. Sebelumnya BRI Syariah ini manual untuk aplikasi pinjaman, saat sekarang kami sudah menerapkan digital e-commerce, dan pada saat sekarang juga kami lakukan pengembangan tahap kedua. Kami ada Salam Digital BRI Syariah. Ini bisa orang mengakses langsung dari rumah untuk mengajukan aplikasi pinjaman. Saran kami untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat, istilah kami kita harus pakai satu slogan cadiak. Tentu di sini cadiaknya harus cadiak pandai, bukan cadiak buruk. C yang pertama masalah karakter. Karakter kita, budaya kita harus berubah, culture-nya harus melayani. Dan tadi saya setuju, kearifan lokal kita pertahankan. Yang kedua, kita memang harus sadar, rezeki semua itu adalah rahmat dari Allah. Begitu kita komit dengan apa yang dilakukan, insya Allah Allah memberikan rezekinya pada umatnya. D, digital, dedication, dan distribusi. Kita tahu ada rendang. Semua makanan, jengkol pun sekarang enak. Kami waktu dinas di Sumatera Barat, yang kami kejar adalah edukasi cara teman-teman bertransaksi pakai non-cash.
pakai alat edisi, itu minta ampun, sama sekali minta ampun. Termasuk Transpadang, bagaimana kami meyakinkan Pak Wali Kota, berbicara dengan kepala dinasnya mentah, Pak. Karena culture kita itu, kalau bisa milah, mengapa harus jalan? Padahal di dunia lain, semuanya sudah cashless. Digital, informasi mana kita sekarang mengenai pariwisata kita ini sampai ke internasional, itu harus dipelihara kerjakan, diupdate terus. Dedikasi yang bagus juga harus dari pemilik, stakeholder, dan juga dari pekerja. Ini harus sinergi. Jadi nggak bisa dalam melayani orang, contohnya sambil main HP, itu nggak ada di tempat lain. Pendistribusian, posisinya harus dengan paket-paket yang menarik. Harus diyakinkan bahwa barang itu sampai tepat waktu. Nah, di sini kami berbicara inovasi, ya inovasinya sudah harus berjalan di posisi visi dan misi yang sama tadi. Poin A kita ada adaptive behavior. Kondisi udah kayak gini. Tuntutan para pelaku pariwisata adalah bagaimana kondisi kita aman, nyaman, dan ramah. Poin yang selanjutnya adalah poin K, kolaborasi, komunikasi, dan komitmen. Seperti tadi kami beri contoh, kami berkolaborasi beberapa dengan fintech. Alhamdulillah nanti bisa dilihat dengan hasil kerja. Jadi kita berbicara, begitu kita mengolah big data, begitu kita punya visi misi yang sama, begitu kita punya komitmen yang jelas, jangka pendek itu apa, jangka panjang apa, insya Allah itu akan kita evaluasi, kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Saya yakin Sumatera Barat mempunyai alam yang bagus. Beberapa pedagang-pedagang yang kami datangi di Sumatera Barat, walaupun 8 bulan ya, kami sama Pak Iwan Praetno sering membahas masalah UMKM. Kami sebagai putra daerah sangat senang bisa meyakinkan, Bapak Ibu Uni Sardono, bertransaksi lah pakai digital. Semuanya akan mudah. Begitu juga yang kami lakukan di Derawan, waktu kami dinas di Kalimantan. Para turis kebingungan, mereka bawa kartu kredit, tapi di sana belum ada alat gesek untuk berupa edisi. Kami lakukan. Jadi inilah adaptif agile pada saat sekarang, kolaborasi ini, komunikasi yang bagus dibangun. Itu harus ada konten kita yang selalu membangun hal-hal yang positif. Bisa dibungkus dalam 1 menit, Pak Fidri? Oke, Pak. Ya. Next slide. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat perubahan-perubahan yang kami lakukan tadi, transformasi digital dan SDM. 1 tahun di BRI Syariah, alhamdulillah bisa dilihat. Baik aset, DPK, pembiayaan, semua di atas perbankan nasional. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi adalah bagaimana kita cara merombak suatu culture kerja menjadi transformasi dari manual. Ini hasilnya. Lanjut. Nah, penghabisan saat COVID ini, kami pakai pepatah selalu, Pak Fasli, alam tak kambang jadi guru, lautan sakti rantau batuah. Bisa dilihat ya, 2018, BRI Syariah itu cuma tumbuh 4,9 T dari sisi pembiayaan. 2019, kami 8 bulan bergabung di sana, angkanya naik menjadi 6,5 T. Dan alhamdulillah, pada saat COVID 2020, angka kami bisa menembus 18,6 T. Kenapa? Jangan lupa, syariah adalah pahamnya bagi hasil. Saat naik kita bayarnya banyak. Saat omset turun. Inilah yang selalu kami edukasi, kami komunikasikan. Next slide. Baik kepada media-media, CNBC, kami sering webinar, dan alhamdulillah kami diberi penghargaan untuk UMKM, penghargaan dari sisi digital. Strateginya adalah berkomunikasi dan kolaborasi. Kalau kami tidak melakukan kayak gini, omset dari market share dari syariah itu akan tetap terus. Ini strategi kita lakukan dengan media yang bagus, kita sampaikan prediksi ke depan. Alhamdulillah
dirahmatin oleh Allah, kinerja BRI Syariah pada sekarang lebih bagus. Kami yakin posisi pariwisata, kami juga membiayai pariwisata yang halal. Mungkin itu Pak Fasli, lebih kurangnya kami mohon maaf, berikhtiar maksimal, tawakal pada Allah, insya Allah rezeki itu ada. Terima kasih banyak Oke, Pak Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya, beliau adalah Direktur Retail, Bisnis dan Retail ya Pak Fitri ya, dari Bank Rakyat Indonesia Syariah yang sudah melejit menjadi hampir 19 triliun ya. Luar biasa. Kalau dari 1,6 itu udah 15 kali lipat itu ya kenaikannya. Itu Alhamdulillah. Pencairan Prof pada saat 2020 sampai September. Jadi kan kalau Prof dengar perbankan lain minus ya. Nah, itulah bedanya dengan perbankan syariah. Iya, baik. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, karena Pak Mayeldi sudah siap dan juga Pak Jenius Umar, jadi kita dengar dua beliau ini dulu. Nanti habis itu kita dengar dua akademisi kita, Ibu Dr. Fatima dan Ibu Dr. Sari Lenggogeni. Kemudian baru kita mendengar dari para praktisi yang luar biasa yang hadir bersama kita. Kami persilakan pada Pak Insinyur Mayeldi, Wali Kota Padang nonaktif. Kami persilakan Pak Mayeldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan seluruh narasumber yang berpartisipasi dalam webinar ini, dan terkhusus yang kami hormati Bapak Prof. Fasli Jalal yang memfasilitasi untuk acara kita pada hari ini. Pertama, terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam webinar ini sekaitan dengan pariwisata kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Berbicara kita tentang masalah pariwisata di Sumatera Barat, semua kita, dan tadi juga saya mengikuti dari para narasumber semuanya, menyatakan bahwasanya kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan memang potensi itu sangat lengkap sekali. Ya, baik dari pulaunya, kemudian lautnya, pantainya, kemudian pegunungannya, danaunya, semuanya. Dan kuliner serta semuanya kita miliki kelengkapan-kelengkapan itu. Artinya banyak pilihan yang kita bisa kembangkan, bisa kita tingkatkan dalam memajukan pariwisata di Sumatera Barat. Sebagaimana pengalaman kami di Kota Padang, semenjak tahun 2014 sampai tahun 2019 lalu, alhamdulillah tidak terlalu banyak sentuhan-sentuhan yang kita lakukan, tapi dengan adanya beberapa pemenahan objek dan kemudian juga akses yang kita siapkan, yang kita selesaikan, maka itu daya ungkitnya luar biasa. Dan dari hitungan-hitungan kami di Kota Padang selama ini, dari 2014 sampai 2019, itu pendapatan asli daerah dari sektor wisata itu terjadi peningkatan lebih 600%. Dan ini adalah suatu capaian yang menurut kami adalah suatu yang luar biasa. Dan artinya untuk di Sumatera Barat dengan potensi yang banyak tadi, pilihan-pilihan yang juga sangat banyak. Nah, maka itu ke depan dalam rangka untuk memaksimalkan pariwisata kita, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama ya adalah bagaimana kita mensinergikan
antara objek-objek wisata yang ada di Sumatera Barat, sebagaimana juga yang selama ini juga sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, ya, sehingga ini akan lebih terintegrasi dan kemudian juga dengan harapan ke depan lama kunjungan wisatawan itu akan lebih lama. Ya. Seperti mungkin paket Bukit Tinggi dengan kabupaten sekitarnya, kemudian juga Padang dengan sekitarnya, dan kemudian juga daerah Solo dan kemudian juga beberapa kabupaten-kabupaten lain yang ada berdekatan dengan daerah tersebut, atau ya gabungan daripada seluruh objek-objek yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua yang memang harus kita siapkan adalah yaitu aksesibilitas, ya, infrastruktur. Dan dari pengalaman yang kami lakukan di Kota Padang, ketika pada masa yang lalu ke air manis itu aksesnya melalui mata air, yang memang medannya sangat sulit dan kecuramannya sangat tinggi, dan juga juga di sana juga sering terjadi kecelakaan, maka ini sedikit banyak mempengaruhi. Nah, maka dalam hal ini ketika kita coba memperpendek dan membuat akses baru dari Muaro ke air manis, maka inilah salah satu ternyata peningkatan yang luar biasa untuk kunjungan wisata. Bahkan pada masa-masa libur itu sempat pantai air manis itu kita tutup. Ya, kenapa? Tutup buka maksud saya. Kenapa? Karena memang padatnya kunjungan, sehingga setelah ada yang keluar baru ada yang masuk lagi. Ini pengalaman kita di Kota Padang. Jadi memang pembangunan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur ke objek-objek tersebut, menurut kami ini memang perlu kita perhatian lebih serius lagi. Nah, tentu dalam hal ini harus ada integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk juga dari pemerintah pusat. Ya, dan saya kira bagaimana kerjasama, sinergi, dan kemudian kesepakatan dalam rangka untuk mengembangkan objek wisata di Sumatera Barat ini perlu ada komitmen bersama antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi Sumatera Barat, dan tentu didukung dengan pusat tentunya. Dan kemudian yang ketiga, yang ini memang perlu secara masif dan seru kita persiapkan adalah bagaimana menyiapkan masyarakat. Ya, tapi ketika kita mengembangkan wisata yang ada di daerah kita sesuai dengan kearifan lokal, saya kira ini akan dapat respon yang baik dengan masyarakat. Karena memang ketika berbicara masalah wisata, itu juga bicara masalah keunikan yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain dan hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Seperti kita katakan tadi dan juga para narasumber yang lain menyampaikan, bahwasanya kita memiliki keunikan-keunikan itu, dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, seperti yang kita lihat, ya, salah satu daerah yang pernah kita kunjungi, daerah Solok Selatan misalnya, itu memiliki rumah gadang yang banyak dan unik, berbeda rumah gadang yang lainnya. Dan saya kira inilah suatu daya tarik tersendiri yang bisa kita kembangkan untuk ke depan. Dan penyiapan masyarakat untuk ke depan adalah perlu melibatkan semua pihak, perguruan tinggi, kemudian juga para pelaku-pelaku pariwisata, dan kemudian juga pemerintah daerah, dan kemudian semua pihak. Nah, dengan semangat bersama, dengan sinergi antara semua pihak itu, dan saling menyadari akan pentingnya pariwisata untuk dikembangkan, dan mudah-mudahan insya Allah pariwisata kita akan lebih maju untuk masa-masa akan datang. Dan untuk kita dalam pada kesempatan ini kita juga menawarkan bahwasanya ada potensi-potensi wisata kita yang bisa dikembangkan secara yang bertaraf internasional, ya. Dan di sana kita bisa melihat
potensi 4 buah danau sekaligus. Itu adalah di Kabupaten Solo, di Gunung Talang. Dan kemudian juga kita punya potensi air panas di sana yang potensinya luar biasa. Dan kemudian juga kebun tehnya, ya, agrowisatanya juga adalah sangat potensi. Artinya kita melihat bahwasanya keunikan yang ada di Kabupaten Solo ini, yang ada di Gunung Padang, yang ada di Gunung Talang maksud kami, adalah potensi yang bisa kita jual untuk standar internasional. Di samping juga kita mengembangkan beberapa kawasan-kawasan lain yang ada di Sumatera Barat. Untuk masing-masing kabupaten kota saya kira itu ada potensi-potensi yang juga bisa dikembangkan satu sama lainnya. Dan maka itulah kita perlu mengintegrasikan untuk masa-masa yang akan datang. Dan berbicara kita masalah berwisata, kan inilah salah satu upaya kita untuk menarik masyarakat ataupun baik lokal, nasional ataupun juga internasional untuk datang ke Kota Padang. Yang tujuannya nanti adalah bagaimana kita punya kesempatan menjual produk-produk UMKM ataupun juga hasil-hasil pertanian dan kemudian juga produk-produk UMKM yang lain, produk kreativitas yang lainnya. Dan yang mana kita di Sumatera memang memiliki potensi yang begitu banyak. Maka itu perwisata adalah satu jawaban untuk menarik orang datang ke Sumatera Barat dan maka itu kesiapan masyarakat, aksesibilitas, dan kemudian sinergi antara kabupaten kota, saya kira adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk masa-masa akan datang dalam rangka untuk memajukan pariwisata kita. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pemikiran yang kami sampaikan ini akan bisa menjadi masukan dan sebagai bahan diskusi bagi kita semua. Dan apa yang kami rasakan di Kota Padang, bahwasanya dengan sentuhan pariwisata yang kita lakukan dengan dukungan daripada semua pihak, maka alhamdulillah terjadi peningkatan pendapatan dari asli daerah di sektor pariwisata yang cukup signifikan. Dan bagaimana kaitan dengan situasi COVID-19 yang kita alami pada hari ini, saya kira seperti yang juga sudah menjadi kebijakan bagi pemerintah pusat, baik pun juga provinsi, bahkan provinsi pun juga sudah menyiapkan protokolernya, jadi bahwasanya protokoler kesehatan adalah suatu hal yang perlu kita tegas bagaimana untuk implementasinya, dan menggerakkan sektor ekonomi melalui pariwisata, saya kira juga adalah suatu hal yang perlu kita dorong secara lebih masif, lebih maksimal, ya, karena memang dalam situasi sekarang ini ketika ekonomi tidak bergerak tentu ini juga akan berakibat dan juga akan menimbulkan efek-efek negatif pada yang lain. Maka saya itu kedisiplinan dengan COVID dan keseriusan dan kesungguhan menggerakkan sektor ekonomi yang telah pariwisata adalah hal yang memang harus saling berjalan satu sama lainnya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita semua dalam rangka webinar dan diskusi kita pada hari ini dengan tujuan untuk menghadirkan pariwisata Sumatera Barat yang lebih baik di masa-masa mendatang. Demikian Prof. Fazli Jalal dan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mayaldi, Sarjana Pertanian. Beliau Wali Kota Padang kita nonaktif yang banyak sekali merubah wajah Pantai Padang, kemudian jadi Gunung Padang, air manis ya, dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus perbaikan-perbaikan ini. Kita lanjut dulu kepada Bapak Genius Umar. Beliau ini adalah Wali Kota Pariaman, kota di pantai Sumatera Barat yang berkembang pesat di tangan beliau. Mari kita dengar bagaimana beliau melakukan refleksi terhadap upaya ini. Kami persilakan Pak Genius. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang hormati Pak Gubernur
yang saya hormati Pak Gubernur Sumatera Barat, kemudian moderator kita, senior kita Pak Fasri Jalal, kemudian Pak Maildi hadir juga tadi, kemudian Pak Mulyadi, dan seluruh peserta dari diaspora Minangkabau. Dan saya sangat berbahagia bisa ikut dalam acara webinar ini, dan jika diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk bagaimana pengembangan pariwisata Sumatera Barat ke depan. Lalu, mudah-mudahan pemikiran ini bisa bermanfaat, dan juga insya Allah kalau kita menang dari Gubernur Sumatera, pemikiran ini bisa langsung kita kerjakan, dan seluruh diaspora Sumatera Barat dan bisa juga ikut untuk berkontribusi membangun Sumatera Barat. Nah, saya memberikan 3 pointer, yaitu yang pertama saya jelaskan tentang wisata Priaman, karena kita mulai dari kecil, dari skala yang kecil yaitu Kota Priaman, nanti baru ke Sumatera Barat. Dan akan saya ceritakan beberapa pengalaman yang kita lakukan di Kota Priaman. Yang kedua, saya bagi lagi bagaimana futuristik prospek pengembangan wisata Sumatera Barat ke depan. Yang ketiga adalah wisata di tengah pandemi, dan saya bercerita ini di poin terakhir, karena kalau kita bicara pandemi di awal pasti kita tutup close, kenapa dengan pandemi terjadi pembatasan, dan ini cukup mengganggu di bidang pariwisata. Yang pertama, wisata di Pariaman. Saya sudah sejak tahun 2013 langsung menjadi sejak wakil wali kota Pariaman. Memang visi utama daerah adalah menuju daerah pariwisata, dan saya langsung menjadi komandan lapangan ketika itu di bawah bimbingan Pak Muklis Rahman sebagai wali kotanya. Dan dengan visi tersebut saya pulang kampung untuk membangun daerah. Kenapa Kota Pariaman tidak ada potensi lain, tidak ada kebun yang luas, tidak ada tambang, tidak ada pabrik dan segala macamnya, dan semua itu kita hanya bisa melakukan pariwisata, nanti didampingi oleh sektor perikanan, pertanian dan sebagainya, tetapi sektor utamanya adalah pariwisata. Dan kita memiliki banyak potensi pulau-pulau, ada 6 pulau depan Kota Priaman, dan pantai yang cukup bagus, yang selama ini sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian dari produk wisata, karena memang kita selama ini kawasan pantai tersebut dan pulau-pulau tersebut semuanya prospeknya adalah untuk perikanan. Pulau-pulau digunakan untuk tempat para nelayan singgah ketika terjadi badai dan segala macamnya, dan hanya itu digunakan. Dan kita masyarakat Pariaman berkunjung ke sana cuma sekali dalam setahun, yaitu ketika pesta pantai hari Lebaran. Nah, ketika saya datang, saya merundingi diri apa yang bisa kita lakukan di Pariaman, dan kita tetap pada keputusan bahwa pariwisata lah prospeknya, sehingga kita jadikan Pulauan So sebagai lokomotifnya. Sebetulnya gambarnya sudah saya kirim, kita rapikan, kita promosikan dengan catatan bahwa pulau-pulau tersebut tidak boleh rusak lingkungannya. Kemudian pulau itu kita lakukan pembenahan, maksud saya kita petakan, ada pulau yang menjadi kawasan inti konservasi, ada pulau yang bersifat open space dan segala macamnya, sehingga pulau itu ditata dengan baik. Nah, sejak tahun 2014 tersebut, Pulauan So menjadi lokomotif. Kemudian kita melakukan penataan kawasan pantai dengan konsep waterfront city, bahwa semua kawasan yang berhadapan ke air harus kita tata dengan baik, jangan sampai semua kawasan yang ada airnya, sungai, pantai, kita jadikan punggung sehingga menjadi kotor. Kemudian sekarang kita jadikan waterfront, yaitu menjadi hadapan kita, sehingga kawasan pantai Pariaman yang panjangnya 12 km sekarang sudah kita tata dengan menjadi kawasan yang cantik sepanjang 7 km. Jadi lebih panjang dari Kota Padang yang telah kita lakukan penataan walaupun kita kecil. Jadi kemudian sungai pun kita tata dengan baik. Jadi kiri kanan sungai kita buat pedestrian, kemudian kita buat tamannya. Konsepnya adalah satu Kota Pariaman ini merupakan taman. Jadi seperti city in the garden atau garden in the city, seperti konsepnya. Dan saya melihat konsep ini pertama di Malaka, saya lihat konsep di Singapura, dan saya bawa Kadis Pariwisata dan Kadis PU untuk menata kawasan ini. Dan alhamdulillah sekarang sungai-sungai di Kota Pariaman yang biasanya kawasan kumuh pun kita tata dengan baik, dan semua ini kita menggunakan banyak dibantu oleh APBN atau Kementerian PU untuk menata kawasan sungai, kawasan pantai dan sebagainya. Kemudian dari segi alam saya jelaskan seperti itu tadi, sehingga wisata Pariaman langsung membooming, dan tamu-tamu dari kawasan Jambi, Riau, Bengkulu banyak datang ke Kota Pariaman, termasuk dari Pulau Jawa, dan bahkan tamu-tamu dari beberapa negara Eropa pun datang. Kita juga memiliki konsep wisata
ekowisata seperti penangkaran penyu dan juga kawasan mangrove kita tata dengan baik, walaupun sekarang penyu ini telah masuk menjadi kewenangan provinsi, tapi awalnya dikerjakan oleh pemerintah Kota Pariaman. Bagaimana juga kita menata berbagai event yang kita lakukan hampir 2 kali dalam 1 bulan, eventnya cukup banyak dan ini sangat mampu menampung wisatawan kita. Nah, wisata pulau saja kita bisa menampung 2.000 tamu dalam 1 minggu, walaupun di sana kita membangun dermaga yang dibiayai oleh pemerintah pusat dengan dana 4 miliar sedikit memang, tetapi dengan tamu 2.000 per minggu ya dalam beberapa bulan break even point-nya dapat, sehingga ini pariwisata ini mampu mengangkat PDRB. Kita nggak berbicara PAD adalah pendapatan dari asli daerah. PDRB adalah uang yang berputar di masyarakat. Nah, tugas utama pemerintah bukanlah di PAD-nya, tetapi di PRD-nya. Bagaimana dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah, kita bisa mendatangkan PDRB, uang yang berputar di masyarakat. Nah, dengan tamu yang banyak tersebut, sekarang sudah mencapai, sebelum pandemik ini saya jelaskan, mencapai 3 juta orang tamu domestik, terutama dari Pekanbaru, Riau, dan lain-lainnya, dan kawasan sekitarnya. Dan ini cukup menyenangkan bagi kita, dan masyarakat cukup puas dengan apa yang dilakukan, karena wisata Pariaman berbasis kepada masyarakat juga. Nah, kemudian wisata Tabuik juga setiap tahun kita lakukan, tamunya hampir 150.000 datang ketika Tabuik disebut, dan ini sangat mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Tabuik telah ada di Kota Pariaman sejak 300 tahun yang lalu, berhubungan dengan peristiwa Traktat London ketika pertukaran Bengkulu dengan Singapura, cukup panjang sejarahnya, dan ini telah dilakukan bertahun-tahun, berpuluhan tahun oleh masyarakat Kota Pariaman. Memang sebagian orang menganggap ini Tabuik sebagian dari kegiatan agama, tetapi sekarang kita mengemas acara Tabuik ini menjadi kegiatan budaya. Kita membuat event untuk mendatangkan orang dengan sengaja, biaya sangat mahal, tetapi event yang bersifat tradisional ini mampu menyedot berapa banyak tamu, dan ini cuma adanya di Pariaman dan di Bengkulu. Kemudian bagaimana kita mengembangkan transportasi kereta api dari Padang ke Pariaman yang awalnya cuma 1 kali membawa cuma 2 gerbong, kemudian kita minta menjadi 4 kali, dan sekarang sudah ini sebelum pandemi 4 kali, dan gerbongnya pun diperbanyak. Jadi sehari kereta api itu membawa tamu ke Kota Pariaman sekitar 2.750 orang, dan angka ini cukup banyak, dan tamu-tamu dari Padang dengan gampang datang ke Pariaman, dan juga kadang-kadang mereka dari Bukit Tinggi naik mobil ke Padang, kemudian naik kereta api ke Pariaman dan segala macamnya, sekedar untuk menikmati perwisata. Nah, Pariaman diuntungkan dengan keberadaan infrastruktur atau kereta api ini, sehingga menjadi destinasi tersendiri di Sumatera Barat. Nah, kemudian wisata olahraga, juga sport tourism dikembangkan di Kota Pariaman. Kita mengembangkan namanya Pariaman International Triathlon, dan setiap tahun kita lakukan, kecuali tahun ini kita tidak bisa lakukan karena pandemi, dan tamu-tamunya cukup luar biasa banyaknya. Ada sekitar rata-rata 50 sampai 60 negara datang ke Pariaman International Triathlon. Kita telah melakukan selama 5 tahun belakangan ini, dan beberapa destinasi kita buat untuk sport tourism. Kita membuat di pantai itu lapangan sepatu roda, kemudian skatepark, kemudian lapangan voli pantai, kemudian lapangan bola kaki pantai, kemudian tinju pantai, dan semuanya kita berbasis kepada suasana pantai. Dan ini menjadi sangat menarik bagi banyak orang. Kenapa? Kita membuat spesifikasi, kita betul-betul memanfaatkan potensi kita yang berada di pantai yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak dimiliki oleh Bukit Tinggi, Payakumbuh, semacamnya. Nah, pemandangan ombak yang sangat luar biasa ini menjadi daya tarik sendiri. Kemudian bagaimana di dalam International Triathlon ini, atlet-atlet internasional, kemudian atlet-atlet lokal, bahkan atlet yang eksekutif pun ikut di dalam. Seperti saya juga ikut menjadi peserta tahun lalu, calon Wapres ya, Sandiaga Uno pun ikut berenang dengan saya. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, begitu saya melihat prospek pengembangan yang sangat bagus ini menjadi daya tarik sendiri bagi saya, karena saya memang betul-betul mencintai dunia pariwisata, betul-betul mengarahkan kepada sektor pariwisata ini. Nah, bagaimana prospek pariwisata Sumatera Barat? Ya,
Ya, Sumatera Barat tidak bisa kita bercerita satu daerah, tetapi harus bercerita dalam satu kesatuan. Nah, wisata Sumatera Barat harus dipisahkan antara wisata pesisir, yaitu Mentawai, Pariaman, pesisir selatan, dan Pasaman. Ada dimasukkan dalam satu klaster sendiri dengan lokomotifnya adalah ke Pulau Mentawai. Kenapa dia lebih memiliki prospek yang lebih besar di dalam sektor maritim, sehingga Mentawai ini harus didukung juga oleh infrastruktur yang bersifat internasional, misalnya bandara bersifat internasional sehingga orang dari Singapura bisa langsung ke Mentawai, dari Thailand ke Mentawai, dari Malaysia ke Mentawai, dari Bali, Australia, Bali langsung ke Mentawai juga. Sehingga ketika wisata pesisir di Mentawai berkembang itu, luapannya bisa masuk ke Pariaman, kita tinggal dilengkapi dengan bagaimana kita membangun pelabuhan feri antara Mentawai, Pariaman, kemudian ke Padang dan segala macamnya dengan seluruh klaster wisata pesisir tadi, Padang, pesisir selatan, Pasaman, dan lain-lainnya. Kemudian wisata budaya di Sumatera Barat dipusatkan misalnya di Pagaruyung, kemudian bagaimana dia mengalami koneksi dengan pesisir Solok Selatan, dengan Suluh Rumah Gadang, dengan Payakumbuh dan segala macamnya, sehingga ketika orang mau mengunjungi wisata bagaimana Rumah Gadang dengan berbagai cara, tarian Turam Minang dengan berbagai gayanya, dan prospeknya tersebut disentralkan di tanah datar. Kemudian bagaimana wisata alam yang sangat luar biasa dengan danau yang sangat elok di Solok Selatan, Solok, tanah datar, Sijunjung dengan Siloke dan segala macamnya. Nah, kita membagi wisata budaya, pesisir dan alam dan segala macamnya. Wisata edukasi, kemudian wisata yang bersifat agama, misalnya di Pariaman, di Burhanuddin. Nah, orang tamu tersebut memiliki segmen-segmen tersendiri. Nah, kita menjual kue seperti apa rasanya tergantung pada segmennya. Apakah dia orang yang wisata pesisir dan segala macamnya, tergantung segmen masing-masing. Nah, mohon dibungkus dalam 1 menit, Pak Genius. Harus melakukan integrasi destinasi kita. Misalnya di Pariaman ada satu destinasi ini, kemudian satu event, di tanah datar juga ada satu event, jangan campur aduk. Nah, ini peran provinsi untuk menyatukan mengintegrasikan destinasi ini sehingga length of stay-nya, lama tinggal orang di Sumatera Barat ini lebih lama. Apakah paketnya 1 minggu, apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan. Ini peran provinsi untuk mengintegrasikan berbagai destinasi yang ada di Sumatera Barat yang macam-macam bentuknya. Kemudian kita perlu mengintegrasikan infrastruktur. Orang mau dari pesisir selatan berwisata, kemudian dia mau pergi ke Solok Selatan. Masa dia harus ke Padang dulu, kemudian mutar lagi ke Padang, jauh sekali jaraknya. Padahal kita lihat Google, jarak Solok Selatan dengan pesisir selatan itu cuma 30 kilo. Nah, bagaimana peran pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kita satukan jalan tersebut sehingga dari Solok Selatan tembus langsung ke atas ke Solok Selatan, dari pesisir selatan langsung ke Solok Selatan. Apalagi dari Solok Selatan terus lagi ke atas ke Damasraya. Setelah Damasraya terus lagi ke atas adalah jalan lintas tol dari Teluk Pantan. Seperti itu, sehingga integrasi jarak pesisir selatan, Solok Selatan, Damasraya bisa dalam satu sisi, yaitu sisi tol di sisi selatan kita, entah jalan, entah tol namanya. Kemudian juga misalnya dari Pasir Pengarayan mau ke Sumatera Barat, masa dia mutar lagi ke Payakumbuh, tetapi dari Pasir Pengarayan ini terus ke Pasaman, terus lagi ke Pasaman Barat, terus ke sisi pantai, di sisi pantai terus lagi ke arah utara kita sampai ke Tiku, terus lagi ke Pariaman, terus ke bandara, terus ke Padang, terus lagi ke pesisir selatan. Nah, integrasi infrastruktur ini kita perlukan sehingga Pariaman kemanapun kita pergi, Sumatera Barat kemanapun kita pergi, jaraknya menjadi lebih dekat sehingga tamu-tamu dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Bengkulu, dan dari mana aja bisa masuk ke Sumatera Barat, semacam sorga dunia yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Terima kasih. Nah, bagaimana kerjasama antar daerah? Masih banyak, Pak. Bagaimana kerjasama antar daerah? Kita harus membangun kerjasama. Pak Genius, waktu, tolong. Ya, 1 menit, ya. Ya, kerjasama daerah kita perlukan, berklaster Padang, Pariaman, Kota Pariaman satu kerjasama, kemudian Solok Selatan, Kabupaten Solok, kemudian bagaimana kerjasama tanah datar dengan wisatawan ke Sijunjung, kemudian maksud saya Solunto ke Sijunjung. Nah, ini perlu dibangun oleh kerjasama daerah ini, dan ini dimotori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nanti masih ada waktu di akhir nanti, Pak, 2-3 menit nanti di akhir
Jadi sekarang kita stop dulu. Oke, ya. Pak Fasli. Ya, baik. Saya kan Pokoknya biasa sangat ngajar menarik. Pak Fasli, Ya. suruh ngomong. Oke, good. Ya, luar biasa ya. Kita mendapat ide-ide yang segar dari beliau. Kita lanjut dulu kepada akademisi kita, Ibu Fat, akademisi senior, beliau ini dekan di Universitas Negeri Padang dan juga salah seorang yang ikut merencanakan dan meramaikan Mande sampai sekarang. Silakan Bu Fat. Jadi siap-siap Dinda Lenggogeni ya. Ya. Oke, baik Prof. Fasli, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, tertumpang saja rasa hormat kepada pembicara yang terdahulu. Baiklah, Prof. Fasli dan para pemirsa semua. Barangkali ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, cuma ada beberapa hal. Yang pertama sekali tentu saya melihat dari posisi saya, posisi kami sebagai penggiat dan akademisi. Artinya bagaimana kami memberikan informasi tentunya sebagai akademisi dari studi-studi yang kami lakukan mengenai pariwisata pada hari ini dan pada masa lalu. Yang kedua adalah bahwa konsentrasi saya sebetulnya adalah di bidang budaya. Lebih spesifik lagi adalah sejarah. Kebetulan bergerak di bidang pariwisata adalah sebagai sebagai suplemen ya, yang itu juga penting dan erat kaitannya dengan konsentrasi yang kami miliki. Baiklah Ibu dan Bapak yang sama-sama kami hormati. Saya ingin mengatakan tentu agak berbeda juga dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara terdahulu. Dan barangkali tentu dari pandangan penggiat dan akademisi. Kita tahu semua bahwa dari pembicaraan tadi, kemudian bahwa sektor pariwisata itu sekarang terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Nah, itu sudah pasti nggak bisa ditolak lagi. Tetapi dari studi-studi saya semasa COVID ini, baik di daerah pesisir maupun di daerah darat, terakhir saya bersama Pak Gubernur, mungkin Pak Gubernur masih, hari Selasa ke Koto Tinggi, kemudian saya tinggal, kemudian sedikit survei tentang Kampung Sarugo, dan juga survei sedikit tentang agrowisata di sana, karena kita kenal bahwa penghasil jeruk terkenal di Sumatera Barat itu adalah jeruk Gunung Ameh. Apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini? Pada level bawah itu sebetulnya di bidang pariwisata, jika dikaitkan dengan COVID ini, betulnya mereka tidak merasa sesuatu hal yang yang bermasalah sama sekali seperti yang kita pikirkan pada petinggi-petinggi tadi gitu loh. Oleh karena itu saya ingin membuktikan itu kan gitu. Jadi kita tahu bahwa pariwisata itu kan lebih banyak identik yang kita bahas ini adalah berhubungan dengan sektor jasa. Tetapi ternyata dalam kenyataannya sektor di bidang perkebunan, ya, kemudian di bidang perikanan di pesisir, saya melihat itu tidak terlalu mengganggu. Tetapi mereka justru memiliki ya adaptasi, kemampuan adaptasi yang luar biasa, kemudian bisa sustain, bisa survive dengan apa yang mereka lakukan untuk menyambut pariwisata berikutnya. Ya, saya contohkan, misalnya sekarang saya katakan tiap minggu saya ke Mande, ya, mereka aman-aman saja, karena memang pencaharian mereka itu, mata pencaharian utama mereka adalah ke laut gitu ya, ikan gitu. Jadi artinya apa? Hasil itu berjalan dengan baik, ya. Kemudian di satu sisi mereka tahu bahwa pariwisata ini satu saat akan memberikan kehidupan pada mereka, maka mereka sekarang siap dengan itu. Ya, saya lihat hampir dari studi saya bahwa misalnya di agrowisata Setara Nenggalo, sekarang dia sedang giat untuk agrowisatanya, menanam bibit, membersihkan, dan segala macam. Kemudian di daerah pantai, kalau Pak Fasli dan teman-teman datang, itu seperti jamur sekarang tumbuhnya
homestay dan kotes di sana gitu. Tetapi ini yang saya sayangkan, mungkin ini masukan bagi calon-calon menjadi kepala daerah nanti, itu tidak ada sensitivitas sedikit pun, ya maaf nih, dari ya baik pemerintah daerah maupun apa yang sudah dilakukan oleh mereka ini. Ya mereka bergerak semestinya. Tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada aturan yang jelas. Kadang-kadang mereka mendirikan pondok itu di depan, tapi yang penting mereka survive. Saya lihat di kelas bawah itu. Itu yang pertama. Kemudian saya coba berangkat ke wilayah Dare atau ke Bukit Tinggi, yang sekarang juga saya sedang melakukan penelitian pada COVID ini, ya pada masa COVID ini dengan tim saya, terutama sekali tentu di bidang pariwisata. Jadi saya meneliti tentang sejarah publik gitu ya. Dari temuan itu sangat menarik sekali ya yang terjadi, bahwa jika kita kaitkan dengan karakteristik Minangkabau yang egaliter dan egaliter dan pahokaliesme, artinya bagaimana orang Minang itu selalu bisa menyesuaikan di dalam dinamika perubahan. Jadi tidak terlalu, bagi dia cepat sekali beradaptasi dengan dengan COVID ini, terutama sekali dalam pariwisata. Jadi data yang saya temukan misalnya, pedagang makanan dan minuman sekarang ya tanpa belajar IT seperti yang saya sampaikan tadi, secara otodidak dia sudah mulai memanfaatkan media sosial itu sebagai penjual makanan minuman yang disebut dengan GoFood itu, ya itu mereka otodidak gitu lah. Nah, jadi pedagang makanan itu mulai memanfaatkan media sosial dengan mencari alternatif baru, bahwa mereka ya biasa-biasa saja gitu, walaupun ada ya. Jadi mereka mencoba beralih dari posisi itu ya kepada inovasi-inovasi baru yang disesuaikannya. Kemudian yang menarik sekali adalah dari temuan itu ada yang namanya paket isolasi mandiri di sejumlah hotel dan penginapan. Ya mungkin apakah Pak Wali Kotanya tahu, Pak Camatnya tahu tentang inovasi-inovasi yang dilakukan ya secara kreatif itu oleh teman-teman dari sejarawan publik tersebut gitu ya. Ya, ini bukan berarti dimaksud bahwa mereka isolasi mandiri di situ tidak seperti itu. Tapi dia menawarkan kepada orang-orang yang datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Bukit Tinggi yang berstatus PDB itu sebuah paket ya. Paket isolasi mandiri yang namanya PDB gitulah. Sehingga jadi saya hanya ingin mengatakan data-data yang saya peroleh itu bagaimana ya karakteristik egaliter dan parochialism yang ada pada masyarakat Minangkabau itu sebetulnya sustain terus gitu. Ini juga sebuah kajian budaya yang selalu kita bahas bersama Prof. Fazli dan teman-teman lainnya. Kemudian apa lagi temuan saya? Pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang wisata beralih ya, yang tadinya membuat cindera mata, yang beralih dia membuat kerajinan-kerajinan yang inovatif, membuat masker. Nah, masker itu macam-macam bentuknya yang dia buat kan gitu. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kita selalu tidak sensitif dengan ya potensi yang ada di masyarakat kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang seperti itu mungkin perlu sekali menjadi perhatian bagi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Nah, saya setuju tadi dikatakan bahwa pentahelik itu penting ya, kalau istilahnya Bu Riri kan gitu, bahwa tadi semuanya mengatakan bahwa melibatkan akademisi, usaha, kemudian pemerintah dan segala macam. Iya, tetapi bagaimana sih cara melibatkan itu semua? Bagaimana integratif itu terjadi? Kan itu yang paling penting. Nah, kemudian keempat adalah data yang saya peroleh, juru parkir itu sekarang karena sedikit ya penghasilannya kurang, dia sekarang beralih profesi menjual tisu. Jadi kebutuhan tentang tisu ini banyak sekali. Kemudian inovasi-inovasi atau kreativitas dia mencoba pula mengemas tisu itu untuk dijualkan pada pengunjung. Jadi saya yang berada di lapangan ini, Prof. Fazli, ternyata gitu loh, apa yang kita pikirkan tentang mereka-mereka itu sebetulnya
ya mereka safety juga kan gitu. Kecuali orang-orang yang malas dia akan tetap mengeluh gitu. Nah, ini dari data yang saya peroleh. Cuman apa sih tugas kita? Bagaimana sih kita harus mendampingi mereka kan gitu ya. Sehingga apa yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar otodidak, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku usaha atau sejarawan akademik yang profesional juga kan gitu. Nah, jadi ini mungkin sebuah masukan ya, sebuah wacana juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan menjadi calon kepala daerah tentunya. Kemudian terakhir tadi yang saya katakan bahwa ya misalnya di Alam Panjang, jadi yang berkebun itu ya saya bilang safe aja dia, nyaman-nyaman aja, survive gitu. Itu juga semuanya tergantung pada pasar. Nah, saya lihat sekarang cabai itu lagi mahal, justru musim hujan, kemudian ya musim hujan cabai dan tomat itu mahal. Kenapa? Karena musim hujan banyak yang nggak jadi kan gitu. Sebelum COVID ini atau di awal-awal COVID harga cabai itu 20.000, 19.000 sampai 20.000. Sekarang udah 50.000. Jadi ketika saya kemarin bersama Pak Gubernur, tapi saya tinggal di Gunung Omeh di lokasi agrowisata jeruk itu mereka kreatif sekali rupanya. Di bawah kebun jeruk itu dia tanam cabai kan gitu ya. Dia tanam cabai ya. Kemudian cabai itu berpenghasilan. Cuman kemarin dia bilang, Bundo, bahwa sekarang harga cabai mahal, tetapi cabai kami semua busuk, layu. Oleh karena itu kami ambil yang muda. Jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa harga sayur-sayuran tidak ada pengaruhnya dengan COVID, tetapi pengaruh kepada cuaca, harga pasar, dan lain sebagainya gitu. Itu juga bawang kan gitu. Begitu juga tadi di kawasan pesisir seperti Mandeh kan gitu ya. Ikan juga tergantung kepada cuaca, hari kalam, hari tarang, dan segala macamnya. Ya, tetapi pengaruh cuaca lah yang mempengaruhi, bukan pengaruh COVID, Pak Fazli. Jadi beberapa hari hujan ini mereka tidak bisa menjemur. Jadi kualitas badannya di Mandeh itu tidak begitu baik. Tapi biasanya selama ini setelah dia menangkap dengan dengan sampan duo itu yang khusus ya. Ada beberapa penelitian juga, kemudian dia rebus di situ, kemudian siang dia jemur, jam 8 itu sampai jam 12 itu toke sudah berdatangan, berebutan toke datang menunggu, antri. Nah, jadi ada gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Nah, kemudian hasil itu sekarang dia juga mempersiapkan homestay. Kalau kita pergi ke 5 kenagarian yang ada atau 5 kenagarian penyanggah di Mandeh itu semuanya sudah seperti jamur. Tetapi homestay itu tidak terkendali dengan baik, itu tidak teratur dengan baik. Kemudian juga warung-warung yang tumbuh. Ini tanggung jawab siapa? Ayo, tanggung jawab siapa? Kami penggiat ya hanya seberapa kan gitu ya. Sejauh kami bisa dari perguruan tinggi itu memberikan motivasi ya karena banyaknya luasnya daerah yang ingin kita. Jadi kesimpulannya adalah kita ingin mengatakan memberikan sebuah masukan atau informasi. Ya rekomendasi terserah dalam bentuk apa, tapi kita membuatkan informasi. Itulah sebuah kenyataan di lapangan ketika kita kaitkan juga dengan teori egalitarian bahwa memang masyarakat Minang itu pas bawah itu nggak bisa disepelekan, dia cerdas kok. Ternyata kreatif dia kan gitu. Itu yang kita temukan Pak Fazli. Mungkin ini sama sekali. Demikian saja sedikit informasi dari lapangan dari beberapa hasil penelitian Bu Fat selama COVID ini tentang pariwisata di lapisan bawah. Saya lebih banyak bergerak di lapisan bawah. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Fatmawati. Beliau ini adalah dekan senior dan yang paling menarik beliau berkata dengan data. Jadi evidence based, itulah kenyataan. Tinggal lagi kita bagaimana memanfaatkan data itu untuk berbagai kebijakan. Kita lanjut dulu kepada Ibu Dr. Sari Lenggogeni. Beliau ini juga PhD di bidang tourism dan Kepala Pusat Pengembangan Turis di Universitas Andalas. Kepada Ibu Sari kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Prof. Fazli Jalal, Bapak Ketua MDGN, kemudian Bapak Ibu pembicara sebelumnya,
dan terutama Bu Fat yang kami sama-sama bergerak ya di bidang pariwisata sebagai Fidiat. Izinkan saya berbicara sebagai dari perspektif akademisi, peneliti, pelaku, pegiat, dan terutama sering menjadi tim ahli dalam pengembangan perencanaan pariwisata baik di lokal maupun nasional, termasuk di Komite Ekonomi Industri Nasional Republik Indonesia, memberikan polisi memo kepada Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berbicara, izin sekali saya berbicara mungkin biasa selalu straightforward. Jadi straightforward itu dalam arti saya tidak akan menyentuh terhadap personal, tapi saya akan hanya berbicara langsung kepada masalah atau konten dari isu kita. Pertama, izinkan saya mereview. Dari tahun 2001 saya masuk dalam berkolaborasi dengan dunia pariwisata, dan sampai kembali lagi setelah tahun 2005 kembali pulang dari Australia, kemudian sampai sekarang, satu hal yang paling saya sesalkan di Sumatera Barat adalah sustainability dalam planning kita tidak ada. Jadi keberlanjutan kita dalam planning ini tidak ada. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh salah satu pembicara tadi, Pak Mulyadi, bahwa master plan itu kita sebenarnya punya. Rencana induk pariwisata master plan sampai site plan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh provinsi dan juga kabupaten kota. Hanya saja sebagian master plan rencana induk pariwisata itu dieksekusi dan sebagian lain tidak. Jadi semua ini tergantung pada yang namanya CEO komitmen. Nah, dari yang kita lihat kepemimpinan kepariwisataan selama ini dan termasuk kepala daerah, hanya 1, 2, 3 yang saya nilai benar-benar totalitas dan all out dalam serius menangani pariwisata ini. Tapi tentu saya tidak boleh menyebutkan namanya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi CEO komitmen dan sustainability dalam planning. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah merencanakan, kita sudah bantu pengembangan satu titik. Ketika itu kepala dinas berganti. Setelah kepala dinas berganti ini, maka pengembangan titik itu tidak terjadi. Itu satu. Kedua, rencana induk pariwisata di dalam suatu kabupaten atau daerah menentukan destinasi prioritasnya adalah X. Setelah kepala daerah berganti, ya kemudian X ini berganti sesuai dengan kampungnya. Jadi inilah sustainability yang tidak terbangun selama ini di dalam kepariwisataan secara komprehensif saya nilai. Kemudian selanjutnya, saya menilai bahwa seluruh komponen pentahelix, bahkan saya nggak bilang pentahelix, ekohelix pada saat ini, itu gagal paham dalam memahami role atau peranan masing-masing. Misalnya, selaku pemerintah, peranannya adalah apa? Regulator dan lain sebagainya. Selaku industri sebagai apa? Selaku peneliti sebagai apa? Dan mohon maaf, di sini masih ada isu-isu ego sektoral pada masing-masing sektor ini. Betul apa yang disampaikan Bu Fat, tidak ada sinergitas dan integritas. Masing-masing ingin menjadi yang terbaik, masing-masing ingin menjadi yang dikatakan yang mohon maaf paling hebat, segalanya egaliter kita. Ini yang tidak ada. Ini tidak bisa dikompromiskan dalam situasi yang sudah saya lihat dalam 3 tahun terakhir. Nah, kemudian tidak ada evaluasi dan review setiap event program yang dilakukan. Sehingga program yang dilakukan itu sustain aja. Jadi apapun masukan yang dilakukan, misal kita sebagai akademisi, itu mungkin kadang-kadang, mohon maaf, mungkin bertentangan dengan keinginan sehingga tidak dijalankan. Misalnya, kalau sudah kita berkata berlawanan dengan apa yang dikatakan pemerintah, kita sudah siap-siap bahwa kita tidak akan dilibatkan lagi. Ya, bagi saya itu tidak masalah. Gitu kan? Ini kan ada tujuan kita untuk memberikan masukan. Ini juga merupakan bagian dari ego masing-masing helix tadi. Kemudian juga rencana induk pariwisata dan tidak ada turunannya. Ego sektoral. Ego sektoral di sini kita lihat bahwa pariwisata ini tidak bisa satu dinas saja. Pariwisata ini adalah seluruh dinas. Makanya Banyuwangi itu berhasil. Kenapa? Karena CEO komitmennya itu benar-benar dia turunkan ke seluruh kepala dinas pariwisata. Jadi tidak bisa bergerak di satu bidang saja. Kemudian contoh lain, saya dalam 2 hari 3 hari lalu, ini Prof. Fasli, kami Fakultas Ekonomi mengadakan Tourism International Webinar. Kita menghadirkan Profesor Noel Scott. Profesor Noel Scott ini levelnya sudah UNWTO, konsultannya UNWTO. Dan beliau sudah berapa kali datang ke Sumatera Barat dan bertemu dengan kepala daerah, beliau memberikan review. Saya mengundang kepala dinas, alhamdulillah kepala dinas kabupaten kota sebagian datang, karena saya ingin menceritakan ini insight dari beliau sebagai user.
Tapi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, mohon maaf nih tidak ada yang menghadiri. Padahal kami ikut mempromosikan video ya dari beliau. Ini mohon maaf ini. Jadi saya sedih di sini kenapa tidak ada yang mewakili? Karena inilah evaluasi yang sebenarnya bisa diambil dari pakar-pakar tersebut. Ada 14 negara yang hadir dengan 4 narasumber. Jepang, kemudian Thailand, Indonesia, dan Australia. Memberikan perspektif bagaimana kita menangani pariwisata pada saat pandemik saat ini. Ini adalah masalah realitas. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Apakah nanti ketika misalnya pemilihan gubernur, kemudian ada gubernur baru, pandemi sudah berakhir atau belum, kita tidak pernah tahu. Jadi artinya kita harus bersiap bahwa krisis dan bencana ini benar-benar harus dimasukkan dalam strategic long term planning. Kemudian misalnya, saya juga melihat program-program yang dilaksanakan saat pandemi ini masih terlihat seperti biasa saja dalam program normal. Misalnya untuk apa dilakukan award saat ini? Sekian kita tahu kondisi prioritas sedang turun drastis. Sebenarnya perlu kita fokuskan adalah membrandingkan, mempersiapkan bahwa produk pariwisata kita ini memang benar-benar sudah adaptif dengan COVID. Ini sudah kita lakukan diskusi dengan Pak Gubernur sebenarnya pada beberapa waktu lalu. Nah, tetapi saya tidak tahu kenapa ini tidak terjadi, tidak didukung oleh banyak. Pak Gubernur setuju dan kita setuju, Dr. Andani setuju. Tapi entah kenapa ini tidak terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, Prof. Hasli? Bali mengambilnya, Bali mengadopsinya, sehingga Sumatera Barat tinggal. Ini terus yang saya lihat dalam beberapa tahun terakhir saya terlibat dalam kegiatan pariwisata. Kemudian mitigasi krisis. Di seluruh dunia saat ini orang merancang travel bubble. Travel bubble ini adalah kesepakatan antar negara untuk saling memberikan nanti setelah pasca recovery, itu akan memberikan kerjasama antar negara yang dianggap bagus dalam penanganan COVID. Makanya kita bersama-sama di Call COVID itu benar-benar supaya kita memang benar-benar berhasil mengontrol case sehingga image suatu negara itu memang mampu untuk menjadikan bagian dari travel bubble ini. Dan sebenarnya dari keempat narasumber kemarin disampaikan bahwa semua memang fokus saat ini masih domestik dan lokal. Izin saya menyampaikan satu share screen ini Pak Prof, hasil dari penelitian kita. Ya, silakan. Sudah keluar Pak Prof. Hasli. Ya. Ini sebenarnya sekilas saja saya ceritakan sedikit. Ini yang saya sampaikan kemarin. Bahwa melihat tourism and COVID-19, kita nggak bisa lepas, kita tidak bisa bergerak seperti normal pada saat ini. Maka saat ini yang sebenarnya kita bicarakan adalah 3 dari 5 fase. Kita belum masuk long term recovery. Tetapi mengingat dampak turbulensi pariwisata yang luar biasa, kita lihat nih saat ini. Nah ini adalah milestone kita dari global sampai lokal. Jadi inilah yang terjadi turbulensi ketika mulai terjadi lockdown. Dan hotel occupancy rate saat itu drop yang saya lihat di data BPS 32,5%, di Sumatera Barat sekitar 0,05%, yang nanti Pak Ketua PHR yang akan bercerita dan banyak stakeholders lainnya. Kemudian ada intervensi dari pemerintah dengan surveillance lab. Jadi berbasis tracking, tracing, dan PCR test. Ini terus terjadi. Dan ini saat case terkontrol, dan kemudian terjadi kenaikan hotel. Nah, kemudian terjadi restarting tourism sector dari sisi regional, bukan domestik regional. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu adalah kegagalan kita dalam memantau. Terjadi euforia, apa yang disampaikan oleh tadi pembicara sebelumnya, bahwa masyarakat itu butuh emosinya itu sudah shift dari mulai sedih sampai mereka bosan dan difficult, dan terjadilah kegagalan dalam implementasi protokol COVID di destinasi wisata. Nah, ini kita lihat. Nah, ini terjadi downturn kembali. Kenapa? Kasus meningkat. Nah, kasus meningkat ini saya selalu berbicara data dengan Dr. Andani. Kemudian memang kiri kanan kita memang kasusnya sangat tinggi, sehingga orang takut untuk berwisata melalui airlines. Dan mereka bisa melakukan wisata melalui road trip. Tapi ini tetap dilakukan. Nah, ini harus kita tingkatkan terus untuk seluruh komponen pariwisata. Kemudian alhamdulillahnya Sumatera Barat sudah melakukan law enforcement ya, protokol COVID tadi disampaikan Pak Gubernur, dan mudah-mudahan ini membantu untuk mengendalikan kasus. Nah, ini kita lihat, makanya kenapa saya begitu sangat ketat dalam sangat eager dalam membantu pemutusan mata rantai, karena ada high interdependency antara tourism dan health sector. Artinya tourism sector itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergabung. Ini dampak secara nasional kita rasakan. Nggak usah diceritakan lagi ya.
Oke. Kemudian bungkus dalam 1 menit. Ya, ini saya akan kasih satu aja nih. Ini kita ingat ada 2 risk, satu resiko pandemik, satu resiko bencana alam. Nah, ini keinginan swasta ada dari 4.000 sampel, Bapak Ibu, yang hampir 5.000 sampel yang kita teliti, itu orang belum mau berwisata secara domestik, masih regional dan lokal. Dan mereka belum yakin, majority mereka belum yakin kapan pandemi akan berakhir. Nah, jadi apa yang mereka pilih? Yang survive siapa, Bapak Ibu? Pertama adalah ternyata community based tourism. Pok Darwis yang hanya slightly 30% mengalami penurunan. Kemudian yang dilakukan untuk industri, saran kita adalah tetap surveillance system dan government policy on health protocol. Nah, ini contohnya. Nah, inilah saya tidak bisa jelaskan karena waktunya sempit. Jadi fokus kita termasuk 4 negara menyampaikan local leisure dan sampai domestik sampai travel bubble itu bisa dilaksanakan jika sudah ada certified vaksin dari WHO. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan waktu yang terburu-buru, Pak Prof, semoga bisa ditangkap secara strategic planning-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sari. Beliau ini adalah contoh bundo kandang milenial kita ya, straight to the point. Pendidikannya luar biasa, aktivitas luar biasa, dan saya kenal juga dia adalah salah satu penggagas dan pengawal kawal COVID-19 Sumbar ya, yang mencoba melihat dampak COVID di dalam berbagai hal, bersinergi dengan Yul ya, Dinda Yul, dan juga Andani, Dr. Andani dan Dr. Devriman. Jadi ini sebetulnya modal luar biasa bagi kita untuk menanggapi COVID ini dengan kepala dingin ya, sehingga masyarakat kita bisa terdepan dalam menunjukkan bahwa COVID itu bisa ditundukkan atau paling tidak mengganggu terlalu besar kehidupan masyarakat kita. Kita lanjut dulu kepada Pak Asnawi. Beliau ini adalah tokoh lama bergerak di bidang pariwisata, pernah jadi Ketua Umum Asita Nasional. Nanti kita ikuti dengan beberapa tokoh kita dari Sumbar, Pak Ian ya, dan juga nanti sampai kepada Pak Herman Kamra. Kemudian kita minta Pak Roseno yang dulu akan menjelaskan pengalaman beliau panjang, dan terakhir Pak Nofrial untuk memberitahu sebetulnya dari sisi Dinas Pariwisata Sumbar apa yang ditangkap dari dialog ini dan apa kira-kira ke depan. Kami persilakan dulu kepada Pak Asnawi. Kami persilakan, Pak Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pasli yang saya hormati, para hadirin, para sahabat-sahabat saya, pakar-pakar pariwisata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Pertama tentu saya berbicara dari sisi aktivis ya, pelaku. Yang perlu ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa pariwisata ini adalah sebuah industri. Industri yang hari ini boleh dikatakan terhenti. Demand berkurang cukup signifikan. Akibatnya alat-alat produksi tidak bergerak, yang mengakibatkan penggerak dari produksi itu terhenti juga kehidupannya. Hari ini misalnya kalau kita boleh lihat tingkat hunian hotel kita masih rendah, nanti Pak Alan akan jelaskan. Anggota kita, Asita Indonesia dan khusus berat itu boleh dikatakan 95% tidak bergerak. Apalagi HPI, ya. Mereka yang dulu selalu membawa grup, hari ini boleh dikatakan berhenti sama sekali. Begitu juga di sektor-sektor lain yang mendukung kepariwisataan Sumatera Barat dan Indonesia itu terhenti. Ini artinya bahwa kehidupan dapur pun juga sudah sangat terganggu, khususnya bagi kawan-kawan yang mungkin secara padat modal ataupun dari sisi-sisi kegiatan yang lain itu boleh dikatakan berhenti. Oleh sebab itu ketika demand dan supply ini tidak seimbang, ketika industri ini tidak bergerak, apa yang harus dilakukan? Maka saya selalu dan kawan-kawan semua paham bahwa poin daripada industri ini kan adalah selalu dibicarakan 3A. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh siapapun juga. Aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Nah, persoalannya hari inilah, ketika aksesibilitas ini berkurang cukup signifikan, bahwa sumber-sumber potensi-potensi bagi industri itu sudah pasti berkurang. Dan jika kita berbicara tentang atraksi, maka apa atraksi yang bisa hari ini kita lakukan ketika semua
pergerakan dihentikan, dan semua orang berkumpul tidak dibolehkan. Kalaupun ada, kita lakukan webinar seperti ini. Lalu kalau kita berbicara tentang amenitas, nah nanti kawan-kawan bisa bicara lah, Alan semua nanti Pak Alan bisa bicara lah tentang bagaimana hotel, bagaimana restoran, bagaimana tempat-tempat hiburan, bagaimana atraksi-atraksi yang ada yang semuanya mendukung, itu terhenti. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu hadirin berbahagia? Saya selalu mengatakan bahwa saat ini Sumatera Barat itu harus coba mulai mempersiapkan diri pra-COVID. Kalau kita berbicara tentang COVID, itu semua sudah ada bahagian yang mengurus, walaupun sangat terkait dengan kepariwisataan, tetapi kan kita sudah punya sebuah konsep-konsep tim-tim yang menyelenggarakan itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Waktu bicara dahulu di awal Bang Fazli dan kawan-kawan, saya katakan stimulus apa yang bisa diberikan kepada penggerak industri ini yang multiplier efeknya itu sungguh sampai ke dusun-dusun dan kampung-kampung, karena menyerap begitu banyak kepentingan di situ. Oleh sebab itu dari awal Bang Fazli masih ingat bahwa saya mengharapkan ada stimulus-stimulus yang memang harus segera dilakukan. Oleh sebab itu maka sekarang kita harus berbicara tentang bagaimana Sumatera Barat ke depan. Kita pahami di Indonesia bahwa kita masih dibandingkan negara tetangga saja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita itu masih tertinggal, kita masih kurang di high tech, dan kita sudah mulai mengejar di high touch. Karena pariwisata itu adalah high tech dan high touch. Nah kita teknologi masih jauh, kita belum punya seperti studio universal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Sumatera Barat memang hari ini harus mempersiapkan diri dengan 3 unsur yang tadi. Khususnya adalah atraksi. Atraksi ini adalah bagaimana supaya bisa menjadi sebuah daya tarik yang besar ketika COVID terjadi, maka ini perlu dikembangkan. Maka saya selalu menganjurkan agar mentransformasi budaya-budaya lokal, atraksi-atraksi kesenian menjadi sebuah komitmen yang bisa dipertunjukkan, sebuah pertunjukan yang berkelas. Dan di negara Cina, itu di setiap provinsi ada itu. Oleh sebab itu, maka hari ini bagaimana kita berbicara tentang pasca COVID mendatangkan orang. Nah, ketika mendatangkan orang, itulah pariwisata. Kita berbicara setinggi langit apapun, sehebat apapun, seindah apapun, orang tidak datang, sorry to say. Tidak ada artinya. Oleh sebab itu, maka saya setuju dengan Bu Sari bahwa CEO komitmen itu penting. Oleh sebab itu, gubernur ke depan harus betul-betul care ke pariwisata. Bagaimana dia mampu mengejawantahkan program-program. Bagaimana dia mampu memaksimalkan potensi-potensi. Jangan hanya bicara tentang potensi, tapi potensi tidak dimaksimalkan jadi loss potensi. Oleh sebab itu, maka di forum yang terhormat ini, di mana dihadiri oleh banyak pihak dan beberapa calon gubernur, sejauh mana para calon gubernur ini sudah mampu berbuat. Saya contohkan Pak Mulyadi, walaupun dia di DPR RI, bagaimana dia membantu Pantai Kata, Lawang Pak, dan segalanya. Itu sebuah kerja nyata yang mungkin bisa dicoba dicontoh oleh yang lain, siapapun. Oleh sebab itu, maka saya berharap pariwisata yang akan menjadi andalan Sumatera Barat ke depan. Dan kalau boleh saya katakan bahwa key sukses daripada pariwisata ini terdiri dari stakeholder ini, khususnya PHRI, Asita, dan HPI. 3 poin ini sangat penting. Oleh sebab itu, 3 poin ini sekarang harus dicarikan jalan agar mereka masih bisa bertahan sampai COVID ini selesai. Maka saya ingin imbau kepada kita semua bahwa program-program Pak Nov, Pak Gubernur, Kepala Daerah, dan lain sebagainya, harus fokus kita kepada suatu aksi antara provinsi dan kabupaten kota, sebuah kerjasama yang fokus. Pertama, bagaimana SDM dikembangkan, bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan, bagaimana mendukung Pokdarwis, bagaimana mendukung sektor-sektor angkutan-angkutan dan hotel-hotel sekarang yang boleh dikatakan sekarat, bagaimana take holiday, bagaimana keringanan pajak, bagaimana misalnya mendorong agar mereka mendapatkan relaksasi dengan mudah. Bagaimana kendaraan-kendaraan anggota saya yang jumlahnya ratusan, yang hari ini banyak yang kredit, itu sudah terganggu. Kita berjuang untuk relaksasi. Tetapi kalau leasing-leasing, mereka tidak peduli dengan relaksasi pemerintah. Yang punya leasing-leasing ini
bukan pemerintah, swasta, sehingga mereka sama sekali tidak peduli dengan relaksasi-relaksasi itu. Inilah yang menurut saya sumber ke depan akan seperti apa. Berikutnya adalah bagaimana supaya kita mempersiapkan 1-2 atraksi yang cukup besar yang menarik di Sumatera Barat, agar ketika orang datang tidak tidur. Kesalahan kita hari ini Sumatera Barat adalah ketika wisatawan datang, mereka malam tidak melihat apa-apa. Melihat lampu-lampu aja di kotanya juga banyak kok lampu-lampu. Di Bukit Tinggi, Jam Gadang, dingin-dingin, nggak ada atraksi apa-apa. Padang apalagi, nggak ada apa-apanya. Nggak ada kegiatan apa. Mau ke Pantai Padang, ya orang pacaran lah. Kalau jalan-jalan, ya ini Pantai Padang sudah berubah, sudah bagus. Atraksinya apa? Terobosannya apa? Tidak ada. Oleh sebab itu, maka saya ingin sampaikan, Bang Fazli yang terhormat, bahwa kita harus melakukan terobosan-terobosan yang berani secara signifikan. Kita perlu CEO-CEO yang berkomitmen seperti Bu Sari katakan tadi, bahwa travel bureau, hotel, restoran itu adalah key success tourism Indonesia. Tanpa mereka, saya katakan bahwa kita tidak akan mampu bersaing di tingkat yang lebih besar. Demikian Bang Fazli dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asnawi Bahar, lugas, tuntas. 3A tadi ya, 3A dan insentif apa yang perlu kita unjukkan. Sambil merebut juga insentif-insentif nasional ini ya. Iya, betul Bang. Supaya ini kita maksimalkan tanpa insentif lokal. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Ian Hanafiah, Ketua Umum Asita Sumbar. Kita dengarkan bagaimana pula refleksi beliau. Kami persilakan Pak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Tertumpang salam kepada pembicara sebelumnya. Senang hati saya hari ini saya diundang untuk ikut nimbrung di tokoh-tokoh hebat Sumatera Barat ini. Dan tidak dengan topik kita adalah pariwisata Sumatera Barat ke depan. Kami industri pariwisata khususnya travel agent seperti ketum saya sampaikan tadi Pak Asnawi, bahwa kita paling terdampak. Kita terdampak terbawah dan nanti akan diperkirakan akan bangkit terakhir untuk setelah pandemi ini. Kami sedikit flashback ke belakang. Pariwisata Indonesia khususnya Sumatera Barat 2017, 2018 itu betul-betul emasnya. Saat itu betul-betul tulis lagi rame, bergairah, semua bisnis yang turunan-turunan pariwisata bergairah. Karena bergairah itu banyaklah teman-teman melakukan investasi. Mulai dari beli bus pariwisata, ada beli mobil untuk rental, kalau teman-teman lain ada buka restoran, kuliner, souvenir, oleh-oleh, dan lain-lain. Dan data Kementerian Pariwisata 2018 itu 280 juta orang Wisnu yang datang, yang berkeliling di Indonesia. Itu suatu data yang jumlah yang besar dan bisa kebayang berapa pergerakan ekonomi yang diakibatkan oleh 280 juta Wisnu di Indonesia. Nah, pariwisata mulai kena dampak itu sebelum COVID. Setahun sebelum COVID kita sudah mulai diterpa oleh badai, yaitu 2019 awal kita mulai badai pariwisata akibat kesalahan kebijakan oleh pemerintah pusat. Contoh adalah mahalnya tiket penerbangan dalam negeri. Dengan tiket mahal dalam negeri, kemudian bagasi berbayar, industri travel bureau hampir kolap. Ya, akhirnya karena 280 juta wisatawan yang Nusantara tadi tidak bergerak lagi. Datanya 2019 kalau ada data daerah yang bilang pariwisata meningkat itu bohong menurut saya. Nah, ini kenapa? Karena Wisnu tidak bergerak, Pak. Karena semua Wisnu lari ke luar negeri. Dan 2019 itu kita bisa cek data di Malaysia, itu betul-betul orang Indonesia berduyun-duyun ke Malaysia. Nah, untuk itu kita travel agent putar haluan, terpaksa harus jual outbound. Bagi kita bisnis sama aja, tapi kadang-kadang kalau secara ini kan kita maunya incoming, karena incoming itu akan berdampak ekonomi buat masyarakat kita dan negara kita. Nah, mau tidak mau daripada kita dapurnya tidak berasap, kita akhirnya jual outbound. Ya, ada aktivitas 2019. Kita outbound, sehingganya UMKM kita menjerit karena dampak tiket yang mahal. Kita sudah berharap akhir 2019 kebijakan mulai berubah, mulai terasa bahwa UMKM kita mulai sehat-sehat. Tapi di awal 2020 kita dihantam lagi badai besar, yaitu bencana COVID. Nah, badai COVID sejak kita mulai Maret sampai sekarang sudah hampir memasuki bulan ke-8,
Travel agent betul-betul transaksinya adalah 0 rupiah. 0 rupiah, Pak. Ada teman-teman yang buka tiket laku 3-4 hitungan jari sehari nggak nyambung. Komisi tiket puluhan ribu, nanti kalau masuk pegawai juga malah gede ongkosnya. Jadi sehingganya karyawan kita pulangkan. Namun sementara beban kita masih kita keluarkan. Nah, pada 3-4 bulan awal kita masih bayar gaji pegawai ini. 3 bulan, 4 bulan gaji pegawai kita bayar karena kasihan kan? Kasihan karena selama ini bertahun-tahun sama kita, ada yang sudah lama sekali. Kita bayar. Kemudian bulan ke-4 sampai ke-6 ke-7, ke-6 kita bayar setengah. Rata-rata bulan ke-6 nggak bayar gaji lagi. Kita diskusi sama karyawan, kita pulangkan ke rumah, kita tidak sebut PHK, tapi kita pulangkan ke rumah dengan unpaid leave. Kita suruh pulang tidak dibayar gaji. Dia juga tahu, karyawan saya monitor teman-teman se-Indonesia pun, tidak ada satupun pegawai travel agent yang komplain, yang heboh gara-gara dirumahkan. Karena dia tahu juga, masuk kantor juga tidak ada transaksi. Seperti Pak Asnawi bilang tadi, bahwa bisnis pariwisata adalah bisnis mengurus perjalanan, pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara sekarang orang tidak bergerak, sehingga ini tidak ada bisnis di situ. Nah, ini kondisi kita. Sementara kewajiban kita yang lain masih kita bayar adalah BPJS. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kita harus bayar, Pak. Kasihan kalau BPJS Tenaga Kerja Kesehatan memang kecil-kecil, tapi kalau dijumlahkan seluruh pegawai, lumayan. Tapi kalau kita tidak bayar, mereka tidak bisa, kalau sakit tidak bisa berobat. Mereka mau bayar sendiri tidak bisa, karena harus satu paket dari kantor. Karyawan saya sakit, dia tidak bisa bayar sendiri. Akhirnya terpaksa kita harus bayar juga. Nah, ini kondisinya. Sementara seperti Pak Asnawi bilang tadi, tidak ada itu leasing itu nggak ada berbantu kita. Bank-bank swasta nggak ada bantu kita. Bank pemerintah mungkin. Bank swasta meringankan pokok plus bunga, pokok nggak bayar, bunga yang bayar, di akhir nanti bayar pokok plus bunga. Berarti bank menerima bunga 2 kali. Sehingga sebagian teman-teman kita sekarang sudah macet kreditnya. Macet kreditnya ada yang ya sembunyi-sembunyi, akhirnya nanti akan problem itu. Kemudian di sisi lain, pernah ada yang bilang bahwa Asita harus kreatif dong, bikin paket-paket menarik supaya orang datang. Saya senyum saja menjawab yang begini. Karena menurut saya, kondisi COVID adalah kita tidak masalah dengan produk. Kita tidak masalah dengan pemasaran. Permasalahannya adalah demand tidak ada. Kenapa demand tidak ada? Karena orang takut bepergian. Kenapa orang takut? Karena orang lebih memprioritaskan kesehatan. Jadi tidak ada masalah dengan turisme kita. Permasalahannya adalah orang tidak bergerak. Karena orang tidak bergerak, ya kita tidak ada transaksinya di situ. Nah, sekarang persoalannya, ya kita belum tahu COVID ini sampai kapan akan berakhir. Kemudian kami saat ini untuk mengantisipasi itu, kami melakukan bikin paket-paket menarik untuk virtual. Ada beberapa teman-teman dari Jakarta, corporate, travel agent, jual ke virtual. Besok, minggu depan, kami ke Mandai virtual. Virtual kami syuting live. Kami juga ada tari-tarian, kami juga snorkeling, kami juga jumping, kami akan melakukan atraksi di situ, tapi semua di syuting, nanti pakai drone dan lain-lain, kita kirim, kita kombinasikan record dan live-nya. Ini permintaan-permintaan agent menarik. Hanya virtual ini sebetulnya tidak bagus buat ekonomi, karena transaksi ekonomi sangat kecil. Karena kita tidak makan di tempat, hanya makan nanti kru beberapa orang, akhirnya di syuting, oh ini menu makanan dan lain-lain. Akhirnya virtual tidak bagus buat ekonomi masyarakat, karena tidak ada perputaran ekonomi di situ. Kemudian, what we have to do next? Pasca COVID ini, kalau memang COVID ini akan berakhir 1 bulan lagi kah, 2 bulan lagi kah, setahun lagi kah, kita tidak tahu, nobody knows. Akhirnya kita cuma bisa berdoa, agar segera berakhir, kemudian kita ambil hikmahnya, mulai dari pimpinan daerah sampai ke masyarakat, harusnya menyadari bahwa pariwisata itu penting. Bahwa pariwisata itu adalah kepeng. Dengan kepeng kita bisa mesejahterakan orang banyak. Itu pariwisata. Nah, ini kita hendaknya semua sadar kondisi saat sekarang. Kemudian kami berharap karena di sini ada 4 calon gubernur dan wakil gubernur, kami sangat berharap kepala daerah ke depan, gubernur sebagai leader harus bisa merangkul sebagai koordinator kepala daerah kabupaten kota yang lain. Karena jujur, sorry to say Pak, banyak beberapa kepala daerah yang tidak bisa sinergi dengan tetangganya. Kabupaten A nggak mau support kabupaten B, kabupaten B nggak mau support kota A. Sehingganya ini seorang gubernur harus bisa merangkul ini, tidak terjadi lagi bahwa pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada namanya main destination bisa disupport oleh sendiri berjalan. Tidak bisa pariwisata berjalan sendiri, harus disupport oleh yang lain. Soalnya kita menuju ke kota A,
kita A, akhirnya kita akan melewati kota B, kota C. Kota B, kota C harus dibangun supaya kota A merasa lebih tersupport. Dan kota B, kota C harus misalnya terangkat. Bukan dia menolong kota A, tapi dia saling terangkat. Sehingga kita harus saling isi. Kemudian kita perlukan link yang kuat, Pak, ke pemerintah pusat untuk bisa menarik dukungan-dukungan kementerian dan pusat dan lain-lain. Sayang sekali kalau potensi besar Sumatera Barat sekarang kita katakan dari tadi semua narasumber bilang kita potensi pariwisata, tapi sayang potensi besar kita tidak masuk ke prioritas nasional. Kalau nggak masuk ke prioritas nasional, sehingganya perhatian jadi juga berkurang. Akhirnya makin berat perjuangan kita Sumbar sendiri. Kemudian Sumatera Barat, saya baru saja pulang dari Mande tadi pagi. Itu Mande, itu sebetulnya bisa menjadi highlight destinasi pariwisata Sumbar ke depan yang akan menjadi wah. Hanya sekarang posisi Mande itu image dari teman-teman dari Jakarta, corporate dan travel agent. Mande terkesan wisata destinasi murah. Kenapa saya katakan murah? Karena orang ke Mande, orang nggak bisa menikmati yang wah, Pak. Ke Mande makannya nasi kotak, nasi bungkus, kapalnya kapal biasa saja. Nah ini market yang kelas ini kita cari. Kita bisa cari, karena Mande itu potensi besar, alamnya begitu luar biasa, jalan baru yang bagus, bisa dijual. Baru saja saya nginap di Langkisau Resort, bisa dibenahi, kurang-kurangnya kita benahi. Seperti Pak Indra Cati bilang tadi, kondisi sekarang saatnya kita berbenah, yang kurang-kurang kita benahi supaya begitu COVID selesai, kita bisa langsung lari, dan poin-poinnya kita terapkan dari sekarang, dan kita benahi yang kurang-kurang. Jadi, hendaknya bisa menjadi potensi yang besar. Terakhir, kita harapkan Pak, karena di sini diaspora adalah orang perantau Minang, kita harapkan perantau target market terdekat di Sumatera Barat. Karena perantau inilah yang akan memperhatikan Sumatera Barat. Karena tolong termute apanya Pak Navia, apanya termute, di unmute lagi mic-nya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi perantau adalah target wisatawan kita terdekat, Pak. Karena kita berharap orang-orang Jawa, orang Batak kemarin mungkin berat. Sekarang sementara begitu COVID selesai, ya ini orang bisa bergerak kalau COVID-nya end ya. Kalau COVID masih ini tidak bisa. Jadi kalau COVID end, yang paling terdekat adalah market kita perantau, kemudian jangka pendek adalah provinsi tetangga dan mungkin juga Jakarta dan lain-lain. Kemudian jika sudah aman, disupport oleh diaspora, maka diharapkan cara salah satunya adalah orang perantau, ayo pulang kampung, ramaikan wisata dalam negeri kita, Sumatera Barat, dan masyarakat sejahtera. Penutup saya adalah, mari kita urus pariwisata, masyarakat akan sejahtera, yang mengurus masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yan ya. Terima kasih. Jadi kepada semua perantau nih, dimanapun di dunia, di Nusantara, begitu ada kesempatan pulang, kita pulang ramai-ramai ya, untuk menggairahkan kembali wisata daerah kita, tapi juga menjadi pelampiasan tekanan yang kita terima selama berbulan-bulan COVID ini. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Alan, Pak Maulana Yusran. Beliau ini adalah Ketua Umum dari PHRI Sumatera Barat. Kami persilakan Pak Alan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Prof. Fasih Jalar, Pak Burma, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bupati Wali Kota yang hadir, seluruh narasumber, khusus juga senior saya nih, ada senior saya Pak Asnawi Bahar atau Pak Ucok, Pak juga partner saya Pak Yan Nanafia, serta seluruh peserta webinar. Saya kalau sudah Pak Asnawi Bahar bicara, apalagi Pak Yan, saya rasa saya tinggal melengkapi aja datanya tadi, karena semua yang dimaksud pariwisata Sumatera Barat sudah dirumuskan oleh mereka berdua. Saya beri gambaran sedikit, mohon izin, Prof, saya boleh share screen? Silakan Pak Alan. Oke. Saya ingin menggambarkan tadi apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Asnawi Bahar dan Pak Yan Nanafia. Jadi kalau kita bicara Wisman, kita perhatikan di 3 tahun terakhir saja itu sempat turun di 2018, 2017 cukup baik, 2019 membaik lagi, tapi kita cuma punya satu flight di sini 2019 ya. Kemudian kalau kita lihat di Minangkabau ini juga termasuk di 10 bandara yang diperhitungkan ya untuk Wisman, walaupun angkanya masih kecil
karena kita baru punya satu flight. Jadi kebanyakan Wisman itu masuk sudah melalui hub DKI Jakarta dan Bali. Kemudian tadi kalau Pak Ucok bilang atau Pak Yan kalau nggak salah saya sampaikan tadi bahwa kunjungan Wisman kelihatan naik ini sebenarnya kalau di lokal ini termasuk pergerakan, tapi secara nasional sebenarnya Wisman itu pergerakan Wisnus itu terjadi penurunan. Kemudian tadi Pak Wali Kota Pak Maildi juga menyampaikan bahwa penurunan di 2019 itu di Kota Padang khususnya ya, namun PAD-nya benar kata Pak Wali tadi terjadi peningkatan cukup drastis ya, PAD Kota Padang itu dari 2005. Nah ini kami ini mengamini di sektor hotel itu melihat bahwa di 10 tahun terakhir ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu fokus ke MICE. Jadi ini yang kita juga harus lihat bahwa kenaikan ini terjadi MICE yang paling utama yang membesar. Nah ini kalau kita lihat dari pergerakan pesawat juga 2018 itu puncaknya, 2019 turun, tadi Pak Yan sudah bilang karena tiket pesawat terjadi peningkatan sehingga pergerakan pesawatnya turun. Kemudian okupansi pun diiringi juga seperti itu, 2019 ini terjadi penurunan. Jadi kita lihat di sini, nah kemudian hotel non bintangnya turun. Nah ini kalau hotel non bintang turun nanti saya gambarkan di sini bahwa di akomodasi itu jumlah hotel itu terus meningkat investasinya. Jumlah hotel non bintang peningkatannya cukup besar sampai 626 hotel di 2019 dari 510. Jumlah kamar juga terjadi peningkatan. Kemudian okupansi yang paling tinggi adalah di hotel bintang. Kenapa non bintangnya rendah ya tadi? Karena investasinya ya oversupply sehingga okupansinya terus menurun. Nah ini mungkin jadi gambaran juga kepada pemerintah daerah di mana posisinya kenapa okupansi itu naik turun. Kemudian perbandingan okupansi hotel bintang di Indonesia Sumatera Barat sebenarnya sempat di atas rata-rata di banding nasional, namun 2019 terjadi penurunan. Kemudian kontribusi tamu asing. Nah, ini kita lihat kalau kita bicara tamu asing dari sisi hotel bahwa kontribusinya cuma sekitar 5-6%. Ya kan, nah, kalau hotel domestik yang okupansinya itu yang lebih tinggi jadi lebih dari 95% itu okupansi hotel itu dikontribusikan oleh domestik turis. Jadi kalau kita bicara sekarang pemerintah itu fokus kepada domestik pergerakan itu sebenarnya opportunity atau strength-nya daripada kita Sumatera Barat sebenarnya cukup kuat. Kemudian kalau restoran kita perhatikan di sini jumlah restoran itu cukup banyak terjadi peningkatan dari 2017 ke 2018, namun terjadi turun di 2019. Kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja, itu kita perhatikan di sini bahwa jumlah tenaga kerja 2019 restoran itu udah 28.000. Nah kalau di tenaga kerja hotel itu total 8.500-an, sehingga total hotel restoran itu sekitar 37.000. Nah ini kita bisa gambarkan bagaimana tumbuh restoran dan jumlah tenaga kerja cukup banyak, termasuk di hotel. Nah, ini yang saya ingin gambarkan tadi, bahwa kalau kita bicara turis domestik, wisatawan domestik, itu kita bicara sama di nasional. Ya, pergerakan terbesar itu kalau untuk leisure itu cuma Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah. Nah, yang sisanya, dari sisa bulannya itu ada beberapa bulan itu adalah bisnis tourism. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa bisnis tourism seperti MICE ini yang dilakukan 10 tahun terakhir oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kota Padang umumnya atau Bukit Tinggi, ini cukup mengambil kontribusi yang cukup besar. Kontribusinya bisa 30-40% menguasai di okupansi hotel. Jadi kita kalau bicara MICE, itulah yang sumber pendapatan utama dari hotel kalau kita lihat dari PAD ya, hotel dan restoran, termasuk restoran, karena adanya pergerakan MICE itu tumbuh restoran cukup besar sekarang. Nah kemudian kalau dampak transportasi udara kita perhatikan juga, kalau di BIM itu ini kan turun di Januari ya, tapi di 2019 terjadi kenaikan karena mungkin orang banyak muter waktu 2019. Sementara domestiknya terus mengalami penurunan dari 2019. Tadi sudah jelasin sama Pak Yan, saya nggak perlu jelasin yang ini lagi. Kemudian di okupansi pun juga seperti itu. Tadi juga Pak Ucok menyentuh sedikit, tadi yang paling dalam itu adalah di April. Average kita kenapa terjadi penurunan? Bahwa karena adanya pembatasan aktivitas di masyarakat, karena pariwisata itu rentan dengan dan sangat berhubungan dengan interaksi orang.
kekhawatiran penyebaran COVID juga ada, terus kekhawatiran masyarakat untuk bertransportasi juga ada. Nah, kemudian daya beli masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat ini yang paling utama, karena kita bicara MICE, sekarang transformasi digitalnya cukup cepat, ini akan berpengaruh terhadap tenaga kerja di sektor pariwisata dan juga investasinya termasuk seperti itu. Nah, kemudian karena kita dari tadi saya sampaikan di awal, saya perlihatkan bagaimana pergerakan pesawat dan hotel okupansi sangat berhubungan karena kita negara kepulauan, makanya kita melakukan campaign pada saat kemarin itu bagaimana orang merasa bagaimana terbang dengan pesawat udara, bahwa sistem sirkulasi dan seterusnya untuk guna memicu kembali demand yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yan sendiri. Nah, kami sebenarnya nggak ingin mengeluh, tapi memang bagaimana, mau nggak mau terpaksa harus mengeluh ya, harus meminta tolong, supaya lagi yang kita minta tolong kalau nggak ke pemerintah, yaitu di sektor kami, karena ini yang kondisi yang cukup berat yang menimpa kami dengan low occupancy, tentu kondisi itu tidak mudah dijalanin untuk bicara sampai kapan ini akan terjadi COVID, dari tadi sudah disampaikan. Nah, untuk itu sebenarnya kami sudah berapa kali menyampaikan ke kepala daerah, tolong berikan relaksasi terhadap pembayaran PBB. Kita nggak minta digratisin, minta nanti kalau bisa dibayarkan ditunda sampai 2020 agar bisa memperkuat cash flow daripada perusahaan itu sendiri. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa ya pengusaha kan banyak duit, ini lebih dari 6 bulan loh. Perusahaan mana yang bisa hidup di atas 6 bulan, sementara dari tadi saya juga sudah mendengar bahwa UMKM kita, tadi Pak Mulyadi juga sudah sampaikan, UMKM itu terbesar loh, nggak ada UMKM yang bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian kemarin itu memang sempat diberi stimulus, yaitu berupa pajak hotel restoran. Untuk diketahui, pajak hotel restoran itu wajib pungut, jadi nggak ada pengaruhnya terhadap cash flow dari perusahaan. Kemudian kalau kita memberikan saran untuk menyelamatkan sektor pariwisata itu seharusnya diselamatkan industrinya dulu. Kenapa? Kalau tidak, nanti pada pasca recovery, ini akan masalah dengan jumlah tenaga kerja. Kalau saya contohkan aja, DKI itu sudah naik 1% angka kemiskinan akibat dari PSBB. Terus antisipasi juga hoax atau penyebaran berita yang merugikan sektor pariwisata. Ya, contohnya seperti kemarin, begitu kita melakukan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa hotel itu melakukan testing. Namun begitu ada indikasi bahwa di sana itu ada ada OTG, langsung disampaikan bahwa itu klaster. Begitu itu menjadi heboh nasional. Nah, ini yang paling berat kalau di sektor pariwisata. Begitu ini sudah muncul, okupansi langsung drop sesaat itu juga. Ini permasalahannya. Jadi ini harus kita pikirkan bersama gitu loh, supaya mereka tidak kapok melakukan testing tersebut. Kemudian pengawasan terhadap destinasi ini yang paling utama, terhadap memanfaatkan protokol, kemudian sosialisasi, karena ini perubahan perilaku. Kemudian juga harus dibayangkan kalau kita mau recovery, karena Sumatera Barat itu PAD dan hidupnya dari tourism, kemudian tourism itu yang menumbuhkan dari sektor makan minuman, termasuk juga hidup dari aircraft, dari ekonomi kreatif di dalamnya, semua sangat bergantung di sana. Kalau tourism sudah mati, pasti semuanya akan turun. Karena itulah potensi yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau saya bilang kita harus fokus juga kembali nanti pemerintah untuk fokus ke MICE. Ini berlaku untuk masukkan usulan kepada calon-calon gubernur nih. Pembenahan kualitas destinasi dan membuat calendar of event. Calendar event ini lucu nih. Kita dapat hibah, tapi calendar of event kita nggak masuk dalam calendar of event nasional. Ini nanti coba jadi pertimbangan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kalau kita lihat dari PDRB-nya, bahwa terdalam juga sektor pariwisata, khususnya akomodasi ini sekitar 33,24 di year on year-nya ya. Kalau kita lihat di sini tumbuhnya seperti apa, ini bisa dilihat datanya. Kemudian tantangan tadi Pak Irian sudah bilang dengan okupansi demand yang sangat rendah. Jadi kalau kita dibilang restoran suruh beralih ke online itu tidak mungkin, karena restoran itu tidak hidup dari makan minum orang sesuai kebutuhan makan pagi siang malam lagi. Tapi ini sudah tumbuh karena adanya interaksi atau kegiatan bisnis yang cukup besar. Jadi begitu kegiatan bisnis turun, otomatis restoran pasti turun. Termasuk juga hotel. Nah, tantangan yang paling berat adalah bagaimana hotel bisa berjalan dengan 20% okupansi itu ke depan dengan bertahan sampai kapan yang kita belum tahu. Kemudian kecepatan recovery juga termasuk efisiensinya. Gitu. Kemudian berikutnya protokol sudah, kemudian kita evaluasi. Kemudian tadi Pak Cok juga ada sampaikan bagaimana kita masalah perbankan kita tidak cukup untuk tidak akan mungkin kita berbicara perbankan lagi untuk bantuan penyelamatan ekonomi nasional, karena itu memang masalah yang terbesar adalah masalah demand, jadi tidak akan visible sektor pariwisata untuk mendapatkan itu. Jadi BLT tadi sudah jelaskan, PLN juga itu menggerus, ya kan. Kemudian
Yang terakhir kita alhamdulillah yang kita dapatkan dari pemerintah itu adalah hibah pariwisata. Ini mungkin akan membantu nanti November yang mungkin masih akan dibicarakan dan ini akan terrealisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya gambarkan di sektor pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Alan. Datanya lengkap ya, analisisnya tajam. Kita lanjut dulu kepada pelaku di waris terdepan, Pak Zurizul, pemilih Lawang Par yang terkenal dan juga berbagai kegiatan lain yang dia bangun di Sumatera Barat. Kami persilakan kepada Pak Zurizul. Silakan Pak Zul. Di unmute dulu itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yang menarik dari pembahasan tadi. Saya berpikir begini. Kemarin kita coba bertanya kepada teman-teman yang mempunyai usaha peternakan ayam. Nah, ternyata seluruh beberapa ayam pun di 50 kota itu banyak yang bangkrut. Saya tanya kenapa? Nah, ternyata karena pasokan ayam ke hotel, pasokan ayam ke restoran masa COVID ini terhenti. Artinya apa? Artinya memang ternyata pariwisata ini adalah pohon industri. Bahwa banyak yang terdampak dari permasalahan pariwisata ini. Kami menghitung ada 39 UMKM atau usaha yang bersinggungan langsung dengan pariwisata. Nah, ini masalah besar tetap. Ke depan seperti apa? Saya melihat pandemi ini adalah hikmah bagi kita. Kenapa saya bilang hikmah? Ya, kita mempunyai waktu untuk membenahi pariwisata Sumbar agar dia memang ready to sell. Dia memang layak untuk kita jual, baik untuk Nusantara maupun untuk mancanegara. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Nah, saya mungkin mengulasnya, kita awali dulu. Ini kita Sumbar mau segmen pasarnya siapa sih? Untuk yang akan datang ke Sumbar. Kita mempunyai 4 pintu land transfer atau jalur darat. 1 dari Bengkulu, 1 lagi dari Jambi, Damasraya, 1 lagi pintu dari Riau, Kepulauan Riau itu, Payakumbuh, 1 lagi dari Padang Sidempuan atau masuknya ke Pasaman. Ada 4 pintu masuk. Terus yang dari jalur udaranya itu Jakarta dan Kuala Lumpur. Nah begini, segmen pasar kita patok dulu untuk kedepannya. Kita Sumbar ini mau sasar segmen siapa sih? Apakah kita segmen mancanegaranya itu kita masuk Asia atau Timur Tengah? Atau dua-duanya? Termasuk sekarang baru Malaysia yang masuk dan Australia yang nomor 2, itu pun kemandeh Australia untuk segmen pasar. Oke, kita ambil sekarang Timur Tengah atau misalnya Asia untuk kedepannya di samping wisatawan Nusantara. Ketika segmen sudah kita putuskan bersama, kita siapkan destinasi kita sesuai dengan segmen tadi. Nah, apa? Oh, Timur Tengah, dia suka misalnya destinasi pegunungan, kita benahi pegunungan. Dia suka destinasi pantai, kita benahi pantai, termasuk juga beberapa amenitas yang memang mereka ingini. Kita bicara wisata halal, tapi kita belum mempunyai Arabic food, kita belum mempunyai Arabic restoran, kita belum mempunyai Arabic guide. Nah, ini tidak sinkron dengan apa yang kita siapkan. Nah, yang kedua, ketika segmen sudah kita siapkan, destinasi kita siapkan, menarik tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara mengenai sumber destinasi, kita harus mempunyai satu yang berkelas dunia. Kalau kita lihat Jawa Timur, kita dengar ada Bromo di situ. Dengan ada Bromo, hotel-hotel di Surabaya dapat, hotel-hotel di Malang jadi klaster dapat. Kita bicara Jawa Tengah, ada Borobudur di situ, Solo dapat, karena dia berkelas dunia. Jawa Barat ada Tangkuban Perahu, ada Ciwidey. Dengan destinasi berkelas dunia, akhirnya daerah-daerah lain itu dapat. Nah, kalau seandainya Sumbar ingin satu destinasi berkelas dunia, saya melihat memang tidak ada di dunia satu spot yang kita bisa melihat 4 danau sekaligus, seperti yang disampaikan Pak Meldi tadi. Nah, bagaimana caranya itu saja dulu kita jadikan sebagai destinasi berkelas dunia. Nah, alhamdulillah sekarang akses dari Painan Mandeh itu sudah ada ke Halan Panjang.
Jadi wisatawan mau ke Alan Panjang itu nggak balik lagi ke Padang. Dari segi waktu itu efektif. Setelah dia bermain wisatawan 1 hari di Mandeh atau mereka menginap di Mandeh, hari kedua mereka naik ke atas. Tidak balik lagi ke Padang karena sudah ada jalan yang dibikin sekarang tapi jembatannya belum siap. Kalau mereka mau Selok Selatan mungkin perlu ada jalan dari Bayang itu ke Muaro Labu. Jadi wisatawan nggak bolak-balik. Itu yang dinamakan roadmap pariwisata Sumbar. Nah, apalagi yang menghubungkan ketika dari saya kebetulan sekarang berada di Desa Agrowisata Kota Tinggi. Kebetulan ini juga bagian dari binaan kita, daerah agrowisata Jeruk di sini. Dari Kota Tinggi itu akses jalan terus ke Bonjol. Nah, destinasi wisata ekuator pun dapat. Jadi nggak ada lagi bus pariwisata itu yang bolak-balik, yang akhirnya orang bosan melewati jalan yang sama untuk balik. Nah, accessibility ini adalah peran dari pemerintahan provinsi karena dia antar kabupaten kota. Ini menjadi accessibility yang memudahkan wisatawan. Termasuk juga dari Matur itu ke bawah itu karena bus 40 seat itu tidak bisa melewati kilo 44. Nah, ini penting juga difikirkan bagaimana dari Matur itu ada akses jalan alternatif bagi bus yang panjang. Jadi wisatawan itu nggak balik lagi ke Bukit Tinggi. Dari Puncak Lawang itu mereka berfoto, makan, mereka bisa turun langsung ke bawah. Pariaman pun bisa dapat. Tiku bisa dapat, Pariaman mereka langsung ke Padang. Nah, itu yang dilakukan oleh Turki. Mereka menghubungkan beberapa daerah itu, Çanakkale, Pamukkale, terus terakhirnya nanti di Ankara mereka berputar gitu, tidak bolak-balik. Ini penting bagi roadmap pariwisata Sumbar. Nah, yang ketiga adalah masalah klaster. Saya berterima kasih kepada Pemko Padang karena memang tahun 2021 itu akan dibangun marina. Marina itu, Marine Center itu tempat kapal-kapal pesiar di Muaro itu yang akan pergi ke beberapa daerah. Nah, di situ nanti bahkan beberapa investor dari lokal, Pak Doni pun menginvestasikan 1 kapal. Jadi nanti wisatawan setiap jam 9 setiap jam 9 pagi dia sudah tahu setiap jam 9 itu ada kapal yang ke Mandeh. Setiap jam 9 itu ada kapal teman-teman kita yang di prawisata melihat lumba-lumba untuk ke Pulau Pie. Nah, ini secara reguler wisatawan itu tahu, oh setiap jam 9 seperti di Bali itu setiap jam 8 itu ada yang berangkat ke Lovina. Kalau di Phuket itu setiap jam 9 itu ada yang berangkat ke Phi Phi Island, ada yang berangkat ke beberapa destinasi. Nah, ini dengan sudah adanya marina dibangun kerjasama Pemko dengan Pelindo ini sangat menguntungkan untuk wisatawan. Kita bisa lebih dianggap Sumatera Barat ini. Jadi tidak ada lagi nego antara wisatawan dengan yang punya kapal itu tidak ada lagi karena kita sudah punya terminal yang insya Allah 2021 ini dibangun marina di Kota Padang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah masalah investasi. Nah, saya kebetulan di Padang Pariaman itu menginisiasi satu destinasi yang bekerja sama antara wilayah. Tidak harus investasi itu, investor itu disuruh membeli tanah. Mereka bisa saja mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Nah, kebetulan yang kita bikin percontohan di Mandeh dan di Padang Pariaman itu Green Talawu Park yang sekarang sudah booming, itu 25% itu wilayah yang mempunyai hak saham di situ. Nah, yang mensupportnya melalui Bumnak dari Kementerian Desa. Jadi tidak semua harus berpolemik permasalahan sulit tanah di Sumbar. Harus ada solusi kerjasama. Akhirnya sekarang si ibu yang mempunyai tanah 25% saham itu, setiap bulan dia sudah mendapatkan 25 sampai 30 juta. Nah, kemarin dia telepon saya, Pak Zul, terus lebih baik kita kerjasama begini. Kalau saya sewakan untuk udang sama pengusaha Cina, dia bilang, itu 200 juta itu 20 tahun loh Pak Zul. Akhirnya saya mendapatkan cuman per tahunnya itu 10 juta. Nah, sekarang tanah tetap tidak mereka bisa jualan di situ dan mereka mendapatkan saham dari kerjasama investasi yang dilakukan antara Bumnak dengan Ulayat. Termasuk juga di Mandeh. Ketika tanah itu nilainya misalnya 4M, investor menanamkan modalnya 6M, artinya investor mendapatkan 60% dari investasi, yang punya tanah mendapatkan 40% dari investasi. Ini yang kita katakan bahwa pariwisata itu tidak
masalah orang ramai datang, tapi ketika pariwisata itu bermanfaat bagi ekonomi lokal, itu pariwisata yang sesungguhnya. Jadi sukses pariwisata itu bukannya orang ramai, tapi ketika pariwisata itu bermanfaat bagi ekonomi masyarakat banyak. Ini yang kita permasalahan investasi di Sumatera Barat. Yang kelima adalah masalah SDM. Nah, kita menyampaikan bahwa SDM seluruh pelaku pariwisata itu wajib disertifikasi ke depan. Kemarin kita membuat 10 komunitas di Mandeh itu, ada komunitas penyelam, ada komunitas prawisata, ada komunitas homestay. Nah, ke depan ini disertifikasi. Alhamdulillah beberapa adik-adik di Mandeh itu sudah ada yang dive rescue, artinya dari A1, A2 dive rescue. Dive rescue baru mereka bisa menemani wisatawan untuk diving, untuk menyelam di Mandeh. Karena nggak bisa, kita bilang underwater kita bagus. Nah, itu guide dive-nya siapa? Dive center-nya mana? Nah, ini mungkin daerah-daerah lain seperti Manado, orang ke Manado itu hanya untuk menyelam, tapi mereka mempunyai dive guide yang kompeten. Nah, ini yang harus penyiapan SDM. Kalau di pendaki gunung ada namanya APGI. APGI itu ada asosiasi pendaki gunung, semuanya disertifikasi ke depan. Itu permasalahan SDM kita. Yang keenam adalah permasalahan promosi. Nah, ini menarik. Promosi tidak lagi kita, sebab orang luar itu tidak suka melihat brosur, tidak suka melihat video ini bagus, tapi kita nanti yang mendatangkan tour operator itu ke Sumbar. Tapi setelah kita siapkan destinasi. Ya, setelah kita siapkan, kita datangkan tour operator, ajak dia seperti kemarin ada kita siapkan tamu dari Cina, kita bawa dia, ini loh yang akan dikunjungi oleh tamu-tamu Anda nanti. Pada akhirnya dia confident, dia percaya bahwa dia sudah melihat, dia confident membawanya ke Sumatera Barat. Termasuk media lokal, kita yang bawa mereka ke sini, bukan kita lagi yang pergi ke luar. Ini sangat penting, dan untuk MDM, kami untuk promosi, kita mengharapkan ada suatu saat nanti semacam serantau festival, Prof. Ini usulan kami, serantau festival ini seluruh perantau Minang, seluruh dunia, kita adakan 7 hari mereka menikmati pariwisata Sumbar. Bagus sekali. Mungkin Pemda bisa meminta mereka membawa 1 orang tour operator dari negaranya, satu orang pers atau media asing dari negaranya masing-masing dibiayai oleh pemerintah. Dan mereka bawa itu tour operator dan dewan pers yang media yang dibiayai oleh pemerintah. Itu lebih efektif. Kalau bisa 7 hari seluruh perantau di seluruh dunia orang Minang ini suruh datang. Kita lihatkan bahwa daerah kita ini memang layak untuk destinasi. Pada akhirnya tour operator yang sudah kita bawa ke sini, mereka nanti balik ke negaranya, mereka bikinkan paket wisata. Itu mungkin, dan beberapa festival ke depan saya berharapkan. Kemarin saya mengadakan festival berkelas dunia, itu International Rafting Festival itu di Siloke. Nah, itu mereka sangat kagum. Jangan lagi festival-festival yang pengunjungnya itu adalah orang lokal, rame-rame, tapi yang datangnya itu ya orang Secincin, Luang, gitu kan. Nah, ke depannya itu promosi pariwisata itu yang harus datang itu orang luar negeri di sini. Kemarin beberapa negara hadir, kita adakan kejuaraan dunia arung jeram. Di Mandeh kita bisa, di Mentawai kita bisa adakan International Surfing Festival karena surfingnya the best in the world. Di Harau kita bisa adakan International Climbing Festival karena kita mempunyai sport climbing nomor 3 di Asia, itu bagus, dan juga beberapa festival yang mengundang orang luar datang untuk melihat. Mungkin 6 tadi yang penting. Yang pertama tadi roadmap-nya, segmennya dulu, roadmap-nya kita bikin, destinasi berkelas dunia, seperti yang disampaikan Buya Mayaldi tadi, menarik karena tidak ada di dunia. Satu spot yang bisa melihat 4 danau itu tidak ada di dunia. Kita harus punya itu. Seperti Bromo, seperti Kampung Perahu. Mungkin itu dari kami. Dan yang keempat, masalah investasi. Tidak harus dibeli tanah ulayat, tapi kita minta dari perantau-perantau juga bisa bekerja sama menjadikan ulayat itu sebagai pemegang saham atau disewa, tapi bayarnya sekali 2 tahun. Itu mungkin, Prof. Mungkin itu dari kami. Banyak maaf, terima kasih, dan salam hormat kepada seluruh senior yang hadir
sebagai narasumber maupun peserta dari webinar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azrizul. Ini tindak lanjut yang sudah sangat jelas ini ya, sudah bertemu nanti kita bagaimana Minang sedunia ini pulang bersama, tapi bawa juga tur operator dari negara-negara itu ya Pak Azrizul untuk melihat bagaimana kita pulang bersama dengan segala kecanggihan. Dan dianggarkan oleh APBD, operatornya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah ini masanya kita mengundang Pak Roseno, yang beliau dulu banyak sekali menggerakkan pariwisata di Sumbar, termasuk juga salah satu penggagas ya bersama dari teman-teman, terutama dari Pak Sapta ya di Kementerian Pariwisata dulu, Pak Roseno yang memfasilitasi dan sebenarnya bidannya Tour de Singkara dan berbagai program yang lain. Kami persilakan Pak Roseno dan kemudian bersiap-siap nanti Pak Nofrial, bagaimana pula Dinas Pariwisata Sumatera Barat melihat ke depan sudah mendengar berbagai masukan ini. Kami persilakan Pak Nonon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli. Saya melihat tadi luar biasa sekali semangatnya teman-teman ini untuk pariwisata ini. Saya yakin ke depan pariwisata ini akan booming. Tapi kita tidak boleh pesimis. Saya lihat banyak yang pesimis juga. Kalau saya, prinsip saya, apapun yang kita lakukan, terutama di pariwisata, kita harus optimis. Targetnya harus jelas, harus terukur. Nah, saya tidak melihat tadi bagaimana target kita. Kita melihat karena judulnya kan pariwisata Sumatera Barat ke depannya. Jadi bagaimana ke depan apa yang harus kita lakukan, karena negara-negara lain ataupun provinsi-provinsi tetangga kita semuanya sudah siap. Sudah siap mendatangkan Wisman ataupun Wisnus. Terutama Wisnus dulu. Sebenarnya Wisnus ini salah satu banyak menghasilkan uang gitu. Karena Indonesia ini luas, Indonesia ini penduduknya 200 juta lebih. Kalau 20% aja berwisata, itu ke Sumatera Barat saja udah berapa persen, wah itu sangat luar biasa. Nah, jadi tahun 2019, 2018 saya lihat pariwisata di Sumatera Barat. Targetnya itu wismannya itu hanya sekitar yang kita dapatkan sekitar 60.000, 70 wisman. Kita bandingkan dengan Bali. Bali itu di tahun yang sama itu sudah sampai 6 juta wisman. Coba kita kalikan, setiap wisman itu $1.200 dia mengeluarkan uang selama itu wisatawan yang saja, belum lagi yang kelas menengah, kelas atas mungkin lebih lagi. Nah, ini kan salah satu bagaimana kita mendapatkan devisa, mendapatkan uang bagi masyarakat. Itulah Bu Yuli, kenapa hilang itunya? Halo? Hilang. Internet tuh, Pak. Internet beliau? Ya, mungkin Pak Herman dulu, Prof. Ya. Nanti balik lagi. Koneksi sana ya. Baik, nah sebenarnya sudah Pak Nonon kita minta dari perspektif internasional ya. Pak Herman Kamra ini juga salah seorang pendiri dari Minang Diaspora Network, salah Vice President dan juga punya pengalaman. Sudah bisa kembali? Ya. Bisa. Ayo sebentar Pak Herman ya, sabar Pak Herman sebentar ya. Biar komplit nanti baru Pak Herman dari perspektif helikopter view-nya dari internasional. Silakan dulu Pak Nonon. Ya. Jadi begini, pengalaman saya waktu tahun 2009 kita waktu itu mencoba mengadakan yang namanya, ini pengalaman Tour de Singkara. Tahun 2008 kita melakukan survei, kita laksanakan kegiatan itu dengan melibatkan beberapa negara di dunia yang bisa ikut Tour de Singkara itu.
Dan sekaligus kita memperkenalkan budaya kita, kuliner kita, semuanya lah bahari kita yang ada di Sumatera Barat. Tapi setelah itu, beberapa bulan setelah itu terjadi gempa yang sangat luar biasa. Dan gempa ini kalau saya lihat hampir sama kejadiannya dengan sekarang adanya virus corona ini. Nah, waktu itu saya ditanya bagaimana kalau TDS ini apakah masih tetap dilaksanakan di 2010? Ditanya saya sama Pak Menteri saya, Pak Basli. Terus saya bilang, Pak, ini harus dilakukan. Gimana Anda mau melakukan? Semuanya sudah habis tuh di Sumatera Barat. Hotel hancur, semua hancur, jalan hancur. Semuanya orang sudah eksodus. Terus saya bilang, Pak, kalau itu yang kalau kita tidak laksanakan, saya tidak laksanakan, bahwa kampung saya tidak akan pernah muncul lagi, Pak. Akan habis. Jadi bagaimana? Tetap dilakukan. Artinya saya lakukan. Saya datang ke Sumatera Barat, kebetulan ada Pak Alan di situ. Pak Alan, ketua PR-nya, saya datang ke Rocky Hotel, Mercury Hotel. Semua hotel yang ada di situ saya minta supaya membenahi hotelnya. Membenahi karena ke depan 7 bulan yang akan datang saya tetap akan mengadakan event besar ini. Semuanya bisa selesai, Pak. Nah, apa yang bisa dipetik dari sana? Bahwa kita tidak boleh pesimis. Saya melihat sekarang di Sumatera Barat, tadi juga sudah disampaikan begitu banyak ide-ide dan lain sebagainya. Kalau saya hanya ini, saya lihatnya di beberapa calon-calon gubernur, program unggulannya itu tidak ada yang pariwisata. Jadi padahal di Sumatera Barat itu hanya pariwisata yang menjadi unggulan. Pariwisata inilah yang bisa memberikan kesempatan tenaga kerja ataupun masyarakat untuk bisa melaksanakan pekerjaannya dengan melalui pariwisata. Contohnya, kita ya tadi seperti saya bilang, kita minum teh talua saja, itu langsung dapat untungnya. Langsung masyarakat itu langsung mendapat keuntungan daripada teknologi itu. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat misalnya untuk infrastruktur, tadi sudah dibilang Pak Ucok juga. Kita kita lihat di Sumatera Utara, kita lihat di Sumatera Selatan, daerah itu punya beberapa lapangan terbang. Nah, Sumatera Barat ini kalau saya ibaratkan seperti Eropa, sebenarnya dia dekat kemana-mana, dekat ke Painan, dekat ke Pariaman, dekat kemana-mana, dekat. Tapi yang namanya wisatawan, lebih dari 2 jam, dia sudah tidak mau lagi datang, karena dia capek. Nah, saya mengusulkan seharusnya di daerah yang namanya Payakumbuh itu dulu ada lapangan terbang perintis. Nah, saya sebenarnya harusnya ini calon-calon gubernur ini harusnya memprogram bagaimana lapangan terbang itu dihidupkan kembali. Kita lihat di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu yang namanya di Danau Toba itu dia punya 2 lapangan terbang dan bisa langsung dari Jakarta atau dari mana-mana. Karena kalau itu dibuat, jadi pembagian daripada wisatawan itu dan juga masyarakat di sekitar itu bisa kita buat di Payakumbuh, bandaranya di Payakumbuh, itu dampaknya besar bagi daerah Pasaman, daerah Payakumbuh, 50 kota. Jadi di sana juga akan bergerak ekonomi kita. Samping itu juga di Mentawai. Mentawai itu saya sudah pernah datang ke sana, saya bilang ke Pak Yudas, bagaimana Pak bandara Bapak? Itu dananya itu sana untuk pembebasannya sudah ada. Dan sudah ada sertifikat. Nah, kalau bisa ada pesawat yang besar di sana, wisatawan itu setelah di sana dibawa ke Pantai Padang, bukan Pantai Padang lagi, dibawa ke Padang Panjang, kemana, ke Solo, dan dia berwisata di sana. Dan target bisa sampai 7 hari atau 10 hari. Nah, ini kan salah satu terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Termasuk juga untuk infrastruktur kita lihat di di danau di atas, danau di bawah. Saya tadi baca di PT Dirgantara Indonesia, dia telah memproduksi pesawat amfibi. Kenapa kita tidak bisa nanti pesawat amfibi itu
mendarat di danau di atas dan di bawah, itu daerah itu kan juga orang bilang kata-kata Swissnya Indonesia. Nah itu bisa ke Solok Selatan. Kita lihat Solok Selatan itu juga ada yang namanya 1000 rumah gadang dan banyak lagi objek wisata yang ada di situ. Nah kalau Dakarang itu dari Padang ke sana itu sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan itu melelahkan sekali. Nah, terobosan-terobosan ini yang seharusnya dibuat oleh pemerintah bersama stakeholder-nya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Dan sekarang saya lihat juga di anggota DPR dari utusan Sumatera Barat itu tidak ada satupun yang duduk di Komisi 10. Padahal setiap dulu waktu kampanye itu pariwisata terus yang disampaikan, kita akan membangun ini, kita membangun ini segala macam. Tapi tidak ada. Nah, ini saya juga agak miris juga kok tidak ada. Dulu waktu saya masih 2004 itu sama Pak Iwan itu, Pak Itno itu gubernur itu jadi ketua Komisi 10 itu. Di Komisi 10 bidang pariwisata. Nah, ini kita sekarang di Komisi 10 bidang pariwisata tidak ada anggota DPR-nya. Bagaimana nanti menggaungkan atau membuat untuk mendapatkan dana dari pusat untuk pariwisata. Nah, di samping itu juga saya melihat kita ini sebenarnya juga seperti tadi sudah disampaikan juga banyak luar biasa di tempat kita ini. Apa yang namanya di Mentawai itu ada yang ombaknya itu sangat nomor 2 terbaik di dunia. Nah, saya pernah mengadakan event internasional di sana. Juga kita lihat ada si Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu memang legenda gitu loh. Bukan orang Minang itu si Malin Kundang. Dan itu harus dibenahi. Ada di tanah datar itu angke-angke batu angke-angke, segala macam, banyak legenda yang ini. Nah, di masa pandemi ini harusnya hal seperti itu dilakukan, dibenahi. Dan pemerintah provinsi harus membuat yang namanya tim percepatan recovery pariwisata Sumatera Barat. Nah, itu dipantau. Nah, kalau tidak, kita ini hanya bercerita aja gitu loh. Kita bagus, ini bagus. Saya apapun yang saya buat, saya pernah bawa tim kesenian Sumatera Barat itu ke Pyongyang, Pak, 2004. Itu dapat nomor 3 di dunia, 56 negara yang ikut di Pyongyang. Ya kan? Itu saya bawa ke sana. Saya lakukan promosi di Malaysia. Dah bawa 60 pemasak Minang, orang Minang semuanya 60 orang, termasuk ketupek pitala segala macam, itu yang kepala ikan segala macam, dan saya biayai semua 3 hari di Kuala Lumpur di hotel. Bagaimana tiap hari 20 pemasak itu memamerkan masakan-masakan Minang. Setelah itu banyak sekali orang Malaysia yang datang ke Sumatera Barat. Tapi dalam perjalanannya kita ini kurang ini. Kadang-kadang ya kita pergi ke Bukit Tinggi, maaf saja. Misalnya kita buka, saya pernah bawa istri saya pada pasar atas itu beli mukena segala macam, dibuka 1, 2, 3, 4. Dia bilang, ibu mau beli apa tidak? Jadi hal-hal seperti ini harus ada penyuluhan atau sosialisasi yang benar-benar. Jangan kita sosialisasi sudah selesai sosialisasi itu tidak ada tindak lanjutnya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi baik di dunia ini itu saya bawa tim dari ASO itu, apa kata dia, Pak Raseno, saya udah membuat begitu banyak lomba-lomba internasional termasuk Tour de France. Sumatera Barat ini luar biasa. Sampai dia, Pak, naik mobil itu sampai jam 6 sore itu dia kencang mobil karena dia ingin melihat keindahan Sumatera Barat. Pesona ini Sumatera itu luar biasa. Ya kan? Nah, tapi memang saya bawa apa yang bisa, apa yang ini. Di Tour de France itu 5 menit saya video di layar lebar itu saya tampilkan Indonesia Sumatera Barat. Semuanya pada kaget. Nah, kita memang memperbuat promosi ke sekarang itu harus yang tidak biasa gitu. Jadi
bukan yang promosi yang biasa, tapi yang kegiatan pun yang tidak biasa. Jadi yang bagaimana orang itu datang ke Sumatera Barat dengan event-event besar yang tadi dibilang Pak Zul, tapi betul-betul dikemas dengan baik. Promosinya, jangan kita mengadakan, yang penting asal jadi. Ya, saya kecewa juga dengan beberapa 2 tahun terakhir dengan Tour de Singkarak. Dulu itu populer di dunia, nomor 3 terbaik di dunia, tapi kita ini di Sumatera Barat ada kawan nenanya akan menjatuhannya. Aku rawak mencari-cari kesalahan itu, ya kan? Kesalahan cinon manga, cinon gua risiko. Jangan-jangan proyek pula kan. Nah, ini yang harus. Nah, sekarang ini bagaimana pariwisata ini dengan nanti gubernur yang baru, dengan bupati, wali kota yang baru bersatu, tapi memang mempunyai komitmen yang jelas. Tadi dibilang oleh Bu Sari bahwa bupati, wali kota, gubernur itu adalah CEO-nya. Kalau di perusahaan itu CEO, itu Pak Arga yang ngomong dulu. Nah, kalau dia cerita banyak, saya bilang, saya waktu itu ke Tanjung Pinang, ketemu saya dengan wali kotanya, Pak Bu Ali, waktu itu wali kotanya masih Ibu apa? Gimana nih Tanjung Pinang? Wah, kita punya ini. Saya lihat, Bu, itu di depan apa? Oh, itu Pulau Penyengat, Pak. Saya bilang, apa Pulau Penyengat itu? Kenapa, Bu, tidak bisa dibuat event? Wah, susah, Pak, sulit. Saya datang, Pak. Saya datang, saya temui tokoh masyarakatnya, saya sholat di masjid yang ada bangunannya itu, dakwanya itu pakai telur, yang putih telur itu. Saya bawa ke Jakarta saya ini. Sampai gubernurnya Pak Sani itu, Pak Sani kok gimana caranya? Itu sampai sekarang Pak, yang namanya Festival Pulau Penyengat itu tiap tahun. Dan itu wisatawannya ada dari Malaysia, Singapura, Brunei, sama Thailand. Nah, kita juga banyak di Sumatera Barat. Tapi antar kabupaten kota jangan main sendiri-sendiri. Harus dia tuh berkoordinasi gitu loh. Jadi jangan nanti si A membuat ini, si B buatnya hampir sama lagi. Kayak tadi itu saya bilang, dari tahap pertama apa tariannya? Oh nanti tari piring Pak. Sampai sana ada tari piring, nggak mau saya bilang. Harus diganti semuanya itu. Harus macam-macam itu yang kita harus tampilkan. Ini kesempatan saya bilang bahwa kalau kita pergi ke suatu negara itu biayanya berapa. Tapi ini orang datang beberapa 25 negara, kita promosi nanti dia namanya promosinya di daerahnya itu. Dari promosi dari mulut ke mulut. Oke. Nah, itu. Baik, Pak Nanan. Ya. Itu yang mungkin. Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara dari orang yang sudah menjalani ya, walk the talk kata orang ya. Dan kalau bahasa semen Padangnya itu beliau ini sudah berbuat sebelum yang lain mikirkan gitu ya. Baik, kita lanjut kepada Pak Herman Kamra. Pak Herman ini adalah Vice President dari Minang Diaspora Network ya. Dan dia pendiri dan juga seorang pakar pariwisata internasional. Kami persilakan Pak Herman. Di unmute dulu Pak, apanya, mic-nya. Ya. Suaranya kok belum keluar Pak, pakai headset ya? Belum kedengaran suaranya, atau langsung dengan mikrofon aja? Enggak kedengaran Pak. Halo. Bagaimana Bu Yuli, konektivitas masih ada Bu Yuli? Koneksinya putus sepertinya Pak. Putus. Nanti kita kembali lagi. Sudah kembali. Udah. Silakan Pak Herman, bisa? Enggak kedengaran juga Pak, suaranya enggak kedengaran. Atau langsung aja tanpa headset gimana Pak? Hilang lagi Bu Yulia? Hilang lagi. Oke. Baik, nanti tolong dijapri beliau dibenahi dulu apanya ya, soundnya ya, nanti kita kembali ke beliau ya. Baik, sekarang kita lanjut dulu ke Pak Nofrial.
Nah, Pak Nofrial sudah mendengar semua masukan-masukan dan juga kritik konstruktif yang sangat berharga tadi. Apa yang Pak Nofrial tangkap dan kira-kira ke depan bagaimana kita mensinergikan semua kekuatan ini? Silakan Pak Nofrial, Kepala Dinas Pariwisata kita di Sumatera Barat. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua para senior, terima kasih. Saya beruntung sekali diletakkan pada posisi terakhir karena kemampuan mendengar kita harus diasah, Prof. Harus diasah karena mendengar itu sepertinya harus dianggap sebagai untuk mendapatkan input untuk perbaikan ke depan. Bapak Ibu semua, saya mendengar semua itu rasanya sepertinya RPJM terakhir Sumatera Barat sudah selesai, Prof. Karena semuanya itu adalah pikiran-pikiran bernas yang akan menjadi substansi RPJM Sumatera Barat terakhir 2021-2022 menjadi sampai 2026. Nah, kalau memang kita semua sepakat bahwa pariwisata itu adalah backbone-nya ekonomi Sumatera Barat, maka kita akan buktikan RPJM ke depan itu substansi utamanya haruslah pariwisata. Kalau enggak, nanti kita akan mengulang lagi diskusi-diskusi seperti ini dan kemudian kita akan sibuk kembali menentukan formulasi kenapa pariwisata Sumatera Barat masih begini-begini saja. Bapak Ibu yang kami hormati, saya gamang jadi Kepala Dinas Pariwisata di saat status awal 2019 itu ternyata pariwisata kita ini by data, itu wisatawan mancanegara kita 61.131, length of stay-nya memang sekitar 6 hari, belanjanya 1.395 US dollar. Kemudian wisatawan Nusantara kita 8.169.000, length of stay 2,9 hari, belanjanya per day itu 1.057.000. Nah, apa yang dapat kami tangkap dari angka ini adalah ternyata di wisatawan mancanegara itu belanjanya itu paling banyak adalah untuk akomodasi 40%, untuk makan minum dan untuk transportasi. Sementara wisatawan Nusantara itu makan minum yang banyak 25%, belanja cenderamata, akomodasi dan transportasi. Nah, kalau kita based on data sebetulnya kita harusnya sudah punya orientasi ke depan apa yang harus kita garap dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, beserta orientasi belanjanya. Karena ini sangat penting dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, sebetulnya Sumatera Barat pariwisatanya mau dibawa kemana. Yang kedua, yang menarik juga hasil penelitian kami berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen UI adalah ternyata banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat itu tahunya dari medsos. Itu 51,5%. Nah, ini juga menarik, akan menjadi policy bagi pemerintah Sumatera Barat, khususnya nanti yang akan mengampu Dinas Pariwisata, bahwa harus... Yang kartu kita masih ada ya depannya? Harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Tanya kayak itu. Bu Yuli, tolong di-unmute Bu Yuli yang tidak bicara. Pulsa telepon ya? Bu Yuli, ya silakan Pak Nofrial, maaf ada gangguan dikit. Kita memang harus lebih banyak bermain pada promosi-promosi digital karena memang sekarang dunia yang borderless, yang digital, orang juga membutuhkan informasi melalui digital. Nah, itu dibuktikan bahwa wisatawan yang datang ke Sumatera Barat itu datang hanya karena 51% karena melihat promosi melalui digital. Nah, yang ketiga adalah penelitian ini juga membuktikan bahwa orang datang ke Sumatera Barat itu motifnya adalah karena ingin tahu budaya yang paling banyak, kemudian karena ingin makan enak, baru setelah itu mau melihat alam yang indah. Nah, ini juga menjadi atensi kita ke depan bahwa budaya di depan, setelah itu makan-makan, alam baru sosial. Nah, kemudian dari klasifikasi tujuan wisatawan datang itu, yang paling besar itu adalah sosial motif, Prof. Jadi motif sosial, kemudian official motif, kemudian baru leisure motif. Betul apa yang kata Pak Alan tadi, jangan-jangan yang 8.100.000 ini adalah Minang overseas banyak yang pulang kampung, atau orang Minang yang ber-KTP luar Sumbar, bolak-balik 2 kali setahun, kemudian ini yang jadi 8.100.000 ini. Nah, itu yang menurut kami harus dibaca dari data untuk memformulasikan pariwisata Sumatera Barat ke depan. Nah, bagian kedua adalah
kita memahami setelah pandemi nanti semua perilaku pariwisata pasti akan berorientasi kepada prinsip-prinsip clean, health, safety, and environmentally. Jadi artinya kalau kita mau mengembangkan wisata Sumatera Barat dari sisi budaya, kemudian makanan, alam, dan lain-lain, tentu CHSE ini harus menjadi pikiran utama atau substansi utama yang harus masuk di dalam kebijakan-kebijakan. Nah, ini menurut kami nanti ada korelasinya dengan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, beberapa hal yang kita siapkan untuk diusulkan menjadi kebijakan di dalam RPJM keempat nanti 2022-2026, karena RPJM 1 hampir selesai tahun depan. Yang pertama itu adalah integrasi provinsi kabupaten kota. Kita memang tidak menafikan bahwa selama ini kita banyak jalan sendiri-sendiri. Jadi artinya 19 kabupaten kota dan provinsi tidak terlalu terintegrasi dengan baik. Makanya beberapa komplain kepada kita semua 20 kadis kabupaten kota itu adalah kenapa kalender of event-nya tidak terintegrasi, kenapa objek wisatanya tidak terhubung dan lain-lain. Nah, menurut kami lebih kepada harus ada KIS antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu yang pertama kebijakan yang sedang dalam pikiran kami untuk diusulkan untuk dilaksanakan di tahun-tahun ke depan. Yang kedua, karena memang alasan tadi dan klasifikasi tadi, maka ke depan itu harus dilakukan perkuatan ODTW budaya. Nah, kami ingin katakan bahwa event-event budaya, apakah memang kelasnya nasional atau bahkan internasional, kalau memang itu menjadi alasan orang untuk datang, itu harus kita buat yang betul-betul berkategori wow, berkategori betul-betul orang akan melihat bahwa event budaya di Sumatera Barat itu betul-betul mencengangkan. Nah, yang ketiga adalah penyempurnaan ODTW alam. Nah, ini sekarang dari data yang kita ketahui bersama tadi, sebetulnya yang banyak masuk ke Sumatera Barat itu adalah kategori mass tourism. Jadi memang wisatawan massal, sehingga apa yang dikeluhkan oleh Pak Ian tadi tentang adanya keperluan untuk quality and exclusive tourism, ini memang harus kita persiapkan dengan segera. Karena kalau kita bicara mass tourism, belanjanya pasti datar-datar saja. Sementara kalau quality and luxury tourism, pasti belanjanya belanja yang besar-besar. Nah, ini akan kita integrasikan di dalam bentuk-bentuk program life experiencing tourism. Nah, ini catatan setelah kita lama diskusi dengan kawan-kawan Pentahelix, yang kurang itu di Sumatera Barat adalah what to do. Kalau what to see-nya banyak, jadi apa yang dilihat itu banyak, tetapi apa yang bisa dilakukan sehingga memang dia bisa tinggal lebih lama, keluar uang lebih banyak, nah itu yang akan kita sentuh dengan program-program life experiencing tourism. Nah, yang keempat adalah kita sedang menyusun travel pattern di Sumatera Barat. Travel pattern itu kita akan buat semacam arah bahwa kalau ke wilayah utara itu yang akan berkolaborasi adalah ODTW Padang Pariaman, kemudian Pariaman, kemudian Bukit Tinggi, setelah itu lanjut ke Pasaman dan Pasaman Barat. Kalau kita bicara direksinya atau tujuannya adalah ke timur, maka yang akan berkolaborasi itu adalah kawan-kawan dari Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian Solok, Payakumbuh, dan 50 kota. Nah, kalau kita bicara tujuannya adalah ke selatan, maka di situ akan berkolaborasi Padang, kemudian Pesisir Selatan, Solok Selatan, kemudian Solok, serta Sawalunto, dan Sijunjung, serta Damasraya. Kita punya banyak berkas sekarang karena memang dari sisi pengakuan saja, misalnya OCMA, Ombilin Coal Mining Heritage, itu sudah melibatkan 7 kota. Jadi sebetulnya kita sudah punya trigger untuk membuat kawan-kawan di kabupaten kota ini saling terikat dan saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi kuncinya adalah travel pattern. Nah, yang terakhir apa yang akan kita lakukan adalah promosi digital yang fokus. Nah, yang kami ingin katakan bahwa pasar kita itu dari 61.000 itu 80% orang Malaysia. Orang Malaysia betul seperti apa kata Danonon tadi, orang tidak pegang promosi kertas lagi sekarang. Orang sudah paperless, orang lihat dari Android. Makanya kita akan mencoba mengusulkan untuk promosi itu via
media-media sosial dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah karena 61.000 ini adalah dihitung dari wisatawan yang langsung yang masuk ke BIM, first entry, maka sebetulnya yang kita kejar adalah wisatawan mancanegara yang extending dari berbagai destinasi lain di Indonesia. Nah, kita akan fokus itu ke 9 hub yang punya penerbangan langsung ke BIM. Jadi kalau kita lihat yang punya penerbangan langsung ke BIM itu adalah Medan, kemudian Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Nah, kita akan mencoba mengkaitkan promosi kita dengan wisatawan-wisatawan mancanegara yang ada di titik-titik yang 9 tadi untuk melanjutkan perjalanannya ke Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita punya sejauh ini, memang kita sudah punya RIPKP, betul, banyak dugaan tadi, banyak komplain. RIPKP itu sebuah dokumen perencanaan yang tidak terlalu terjabarkan. Memang sebetulnya itu adalah, kalau menurut kami adalah kita harus mengakselerasi bahwa RIPKP itu harus kita turunkan menjadi dokumen-dokumen perencanaan teknis yang lebih membumi. Yang kedua, kita sudah punya Perda wisata halal. Ini juga sudah jadi modal kita, tinggal kita membuat penjelasan penjabaran teknis yang lebih aplikasi. Nah, apa yang sedang kita siapkan sekarang adalah kita akan bikin beberapa pergub. Nah, pergubnya yang pertama adalah standar ODTW. Kita pengennya setiap objek, destinasi, dan daya tarik wisata di Sumatera Barat itu punya minimal standar yang sama. Minimal standar itu katakanlah, kalau misalnya objek wisata alam harus ada gate-nya, harus ada petugasnya, harus ada direction-nya, harus ada musala, harus ada toilet, dan lain-lain. Ini belum pernah kita pikirkan. Yang kedua, kita sedang membuat sekarang dalam pergub tentang pengembangan aircraft. Kami ingin katakan dari hasil studi kami, kajian kami, bahwa orang datang itu seperti kami katakan tadi, untuk melihat objek wisata alam itu nomor 3. Yang paling banyak dijawab orang kenapa datang ke Sumatera Barat adalah tentang budaya dan makan. Kedua hal itu adalah subsektor ekonomi kreatif. Nah, kami meyakini bahwa sebetulnya yang membuat orang banyak datang, membuat orang lebih lama tinggal, dan membuat orang belanja lebih banyak sebetulnya kalau kita mau jujur adalah ekonomi kreatif. Makanya kita berpikir sekarang untuk membuat pergub ekonomi kreatif, bagaimana kita mengatur rumah makan, bagaimana kita mengatur seni pertunjukan, bagaimana kita mengatur musik, bagaimana kita mengatur berbagai subsektor lain di ekonomi kreatif, sehingga ke depan semuanya terjabarkan di dalam aturan yang lebih partisipatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua masukan Bapak Ibu semua menjadi catatan bagi kami ke depan. Kami sangat yakin pariwisata ini kalau kita pikirkan bersama, kita bicarakan bersama, dan kita lakukan bersama, itu pasti akan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kita lakukan sendiri-sendiri, maka catatan kita atau rapor kita masih seperti yang tadi, Prof. Tidak seperti Bali, tidak seperti 10 destinasi super prioritas. Kita masih akan tetap diskusi ini berulang-ulang dari tahun ke tahun, sementara tidak ada progres apa-apa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nofrial. Ya, kita udah dengar bagaimana yang sudah beliau lakukan dan apa harapan-harapan dan juga langkah-langkah ke depan. Yang saya kira yang paling penting saran dari Ibu Sari tadi, kalau bisa Pak Nofrial dan juga mungkin Adinda Burmalis adakan FGD kecil lah sebagai tindak lanjut dari ini nanti. Kemudian usulan dari Pak Zul tadi itu kita bumikan benar, apakah tahun 2022 nanti orang Minang sedunia pulang basamo ya, dan barale gadang di kampung awak ya, dan nanti bukan hanya di satu tempat, jadi dia bisa bertebaran juga di berbagai destinasi Sumatera Barat. Dan juga tadi bagaimana pada peristiwa barale itu kita jadikan juga kesempatan mengundang tur operator. Paling tidak teman-teman kita dari negara masing-masing, Australia mencari siapa tur operator yang dia bawa, ya kan? Dan juga yang di Eropa, yang di Amerika Utara, di Jepang, dan seterusnya. Kita gerakkan nanti Minang diaspora sedunia. Baik, kita beruntung ini ada dokter Erlina Burhan, spesialis penyakit paru konsulen. Beliau ini adalah ahli paru yang bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Beliau adalah salah satu tokoh rujukan nasional untuk COVID. Nah, bagaimana menurut Ibu Erlina, apa yang bisa kita lakukan bersama di Sumbar, baik pemerintahnya, masyarakatnya, kalangan pendidikannya, dunia usaha, semuanya, agar bahu-membahu sehingga dampak COVID ini tidak perlu menyetop total,
atau tetap bisa memberikan peluang bagi masyarakat Sumatera Barat untuk berusaha, terutama yang berkaitan dengan kepariwisataan. Habis itu kita minta nanti Profesor Asril Azahari, beliau ini ada Ketua Umum dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, juga guru besar di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Trisakti, dan dia banyak memberikan perhatian pada Sumatera Barat. Dan ada juga tokoh kita, Pak Nofri Henry, beliau ini juga salah seorang direksi daripada BUMN ya, yang saya tahu dulu dia lama juga di Angkasa Pura, yang mungkin juga bisa memberikan perspektif dari mata mereka. Silakan dulu Ibu Dr. Erlina Burhan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da Fasli, ini sudah sama-sama Dinda. Ya, jadi saya dari jam 1 tadi ini menikmati sekali pembicaraan tokoh-tokoh Minang di sini, karena ini buat saya sesuatu yang menyegarkan, karena selama ini saya selalu kalau webinar atau Zoom meeting tuh COVID terus, nggak di luar COVID tuh jarang, inilah yang refreshing buat saya. Dan menurut saya memang ini terjadi karena COVID, jadi nggak ada cara lain, kita harus menurunkan insiden dari COVID ini, dan saya yakin Sumatera Barat itu bisa melakukannya asalkan disiplin. Jadi pemerintahnya melakukan 3T, testing, tracing, and treating, dan masyarakatnya nih, masyarakat kita mudah-mudahan Sumatera Barat tidak semada waktu saya tinggal di situ ya, mungkin lebih bagus lagi sekarang melakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi tentu saya tidak bicara COVID di sini, saya ingin juga ikut turun rembuk untuk pariwisata. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dunia kedokteran di Indonesia itu ada lebih dari 30 organisasi profesi spesialis yang rutin melakukan konferensi, KONAS atau pertemuan ilmiah, itu bisa 2-3 kali per tahun. Dan tadi saya melihat tayangan tentang MICE, bahwa Sumatera Barat ini kalau MICE itu adalah yang utama. Nah, jadi ada meeting, ada konferensi, ada eksibisi. Nah, kegiatan organisasi profesi ini itu adalah MICE itu. Dan biasanya organisasi profesi ini kalau membuat kegiatan di suatu tempat, pertemuannya, meetingnya antara 2-5 hari. Dan anggota organisasi profesi spesialis ini kalau ada kongres itu minimal 500-2.000 dokter spesialis hadir selama 2-5 hari. Nah, kalau ini bisa digarap oleh Pemda, jadi artinya semua organisasi profesi itu di Sumatera Barat ada cabangnya. Dan untuk bisa meminta dilakukan di kotanya, biasanya cabang ini harus bidding kepada organisasi di pusat. Nah, barangkali saatnya Pemda mendorong organisasi profesi yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan bidding agar pertemuan-pertemuan dilakukan di Sumatera Barat. Seingat saya tahun 2018 sampai 2019 itu sering sekali, termasuk organisasi saya, melakukan pertemuan di Sumatera Barat. Dan itu pasti menghasilkan sekali, karena 500-2.000 orang berkumpul, memesan hotel, berwisata kuliner, berwisata ke seluruh kota. Bahkan kalau mereka orang Sumatera atau memang senang dengan Sumatera Barat, itu akan menambahkan lagi waktu untuk, karena mereka biasanya membawa keluarga juga. Jadi dokter kalau konferensi dia jarang sendirian, dia bawa keluarga. Jadi kalau dokternya konferensi, rapat, keluarganya jalan-jalan, kuliner atau wisata yang. Tapi jadi beberapa kali kami mengadakan acara di Sumatera Barat beberapa hari. Ini ada masukan, kritikan dari teman-teman. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak membuat kesal ya. Pertama dikatakan makanannya enak, nggak ada yang nangin-nangin, kita suka. Pemandangannya indah, tapi yang masalah adalah toiletnya jelek semua. Kita kalau mau ke toilet, lagi di jalan mau ke toilet harus balik ke hotel. Jadi infrastruktur, fasilitas umum juga harus diperhatikan oleh Pemda ini ya.
Kemudian juga banyak dari kota ke kota itu jalannya nggak bagus, jalannya rusak. Ditambah lagi pemandangan bagus, kita habis makan enak, tapi kalau kemudian sampai ke destinasi itu banyak kios-kios yang tidak tertib. Dan juga dengan menjual barang-barang yang tidak dikemas dengan baik, yang jadi sebetulnya para wisatawan itu mau membeli asal kemasannya bagus, indah dilihat, ini seadanya katanya. Dan lagi pula saya juga heran dikatakan kok orang Sumatera kurang ramah ya, kata orang Sumatera Barat kurang ramah terhadap turis. Misalnya itu tadi saya dengar juga kalau ke pasar atas kita ya bertanya atau nawar dikatakan ini mau belanja apa enggak gitu. Nah itu juga nggak boleh itu. Jadi mesti Pemda juga memberikan training atau pelatihan kepada para penjual dan juga yang punya kios-kios di tempat wisata ditertibkan, kalau perlu kiosnya dibagusin. Jadi kalau kita ke Eropa kemana kan yang dijual sederhana, tapi kiosnya bagus, bersih, toiletnya bisa dipakai gitu ya. Kemudian juga kalau berjalan-jalan kita menyewa biasanya mobil-mobil atau bis dan dengan pemandu wisata. Jadi mohon kiranya juga pemandu wisata ini oleh Pemda dilatih, ditrain untuk bisa memberikan informasi-informasi yang valid. Karena kadang-kadang kalau naik bus ini hari ini lewat hal yang tempat yang sama, ceritanya berbeda kalau pemandu wisatanya yang lain lagi. Jadi yang disampaikan suka-suka aja gitu, sesuai pengetahuan dia. Harusnya kan mereka juga terlatih membaca dan mengerti sejarah begitu. Jangan mengatakan oh ini patung Malin Kundang anak durhaka sebenarnya, tapi ada mungkin dimasukkan filsafahnya, kebudayaan orang Padang, dan juga mungkin kalau lewat ke Taman Melati ada atau di Padang Panjang ada perpustakaan, jadi adalah sejarah-sejarah disampaikan, misalnya tentang sejarah betapa orang Padang dulu hebat, ada Haji Agus Salim, ada para pahlawan, Imam Bonjol, itu disampaikan dengan menarik begitu ya. Jadi itu dari saya. Jadi kalau organisasi profesi ini di dokter-dokter spesialis ini mereka kalau mendengar satu organisasi misalnya Persatuan Ahli Syaraf Indonesia mengadakan konker di Padang, mereka posting biasanya di Facebook, Instagram. Nah organisasi yang lain, wah kita nih yang ke depan kita di Padang juga nih bagus nih pemandangannya. Biasanya begitu itu. Dan sekarang Bali sudah tidak menarik lagi buat banyak orang karena udah terlalu sering. Jadi ini adalah saatnya Sumatera Barat mengambil alih ini begitu, tapi dengan membenahi diri. Dan saya bersedia untuk menyampaikan ini kepada teman-teman di organisasi profesi, lintas profesi untuk menyampaikan, ayo kita bikin kongres, bikin rapat, bikin workshop di Sumatera Barat karena Sumatera Barat sekarang lebih ramah, lebih bagus, banyak yang bisa dilihat. Demikian Dafasli. Adinda, boleh tambah sedikit. Kira-kira saran Adinda supaya ada kepercayaan orang segera kepada pariwisata Sumatera Barat, walaupun kita masih COVID, atau walaupun mungkin nanti udah mulai agak meredah, tapi kan apa yang harus dipegang, protokol-protokol ini gimana sebaiknya, sehingga ini orang yakin kalau ke Sumbar tidak akan tertular atau kita bisa yakin dengan protokol kesehatan di Sumbar. Apa saran Adinda? Ya, begini Dafasli, kalau saya, karena saya berkecimpung di bidang COVID, saya sering mendengar bahwa Sumatera Barat ini bagus di tracing dan testingnya, tapi itu tidak menggema secara nasional. Dan juga bagus testing dan tracing, tapi kok angka kesakitan terus naik. Apakah ada yang salah? Saya kira mungkin salah di protokol kesehatan. Jadi mungkin Pemda dalam hal ini harus lebih rajin lagi mengedukasi masyarakatnya, bukan dengan memberikan sanksi, karena sanksi ini membuat orang takut. Yang perlu adalah meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan ini dilakukan karena kebutuhan, bukan karena takut dirazia, bukan karena takut dihukum, tapi memang ini kebutuhan untuk kita terhindar dari sakit. Dan kalau angka di Sumatera Barat flat, orang akan banyak pergi rapat milihnya ke Sumatera Barat. Sekarang ini anggaran negara ini banyak yang bertumpuk karena biaya rapatnya tidak terpakai, karena sekarang zooming aja. Nah ini kalau Sumatera Barat dikatakan area hijau dan itu landai, itu orang mau ke Sumatera Barat aja, tuh sampai di bandara kita disuap gratis katanya. Oke. Tapi ini yang tidak disampaikan ke banyak orang. Oke, baik.
clear, sound and clear. Terima kasih Dr. Erlina Burhan. Kita lanjut dulu kepada Profesor Asril Azahari, atau saya panggil Bang Ii, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Para Wisata Indonesia. Jadi guru besar di Ilmu Pariwisata Trisakti. Kami persilakan Bang Ii. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 4 jam. Bagus sekali, paling panjang. Dan begitu dibuka, langsung Prof. Asli sudah membuatkan kesimpulan. Jadi sebenarnya kesimpulannya sudah ada. Dan panitia, apa yang dibuat beliau itu sudah kesimpulan semua. Itu sangat bagus sekali. Terima kasih, ada Pak Gubernur, mudah-mudahan masih ada beliau, Pak Burnalis, ada Pak teman saya, Pak Asnawi, Pak Nofrial, terima kasih banyak Pak Raseno, wanita lama, Pak Maulana, Pak Ian, kemudian ada Bu Siti Fatimah, kemudian ada Pak Bu Uni Sarenglegogeni, ini teman diskusi mengenai pariwisata. Jadi dan satu hal barangkali kita apresiasi, kalau Pak Fasli atau Prof. Fasli ini tanggal 13 Februari 2008 tidak mengesahkan pariwisata itu menjadi ilmu pariwisata, bahwa pariwisata tidak seperti sekarang ini. Jadi jasa beliau ini lebih dari 100%, dan beliau bukan orang pariwisata awalnya, sekarang sudah menjadi orang yang lebih pariwisata dari orang pariwisata sendiri. Jadi beliau inilah yang memberikan legitimasi waktu beliau jadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kami berdebat pada Direktur Jenderal sebelumnya, beliau bilang pariwisata bukanlah ilmu. Jangan harap, menteri juga tidak setuju. Tapi waktu beliau, alhamdulillah, walaupun negonya tuh di dapur beliau gitu. Alhamdulillah 13 Februari 2008, makanya ada S1, S2, S3. Makanya UNP, di sini ada Ibu Siti Fatimah, kami usulkan waktu itu menjadi Fakultas Pariwisata. Nah, sekarang UNAN nih, sudah ada nggak nih prodi pariwisatanya? Kami tantang. Pusat penelitiannya ada, tapi tolong prodinya, Bu. Jadi kami bantu. Nah, ini barangkali untuk kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Prof. Nanti mau datangkan, nanti kita bicarakan apa yang spesifik untuk Sumbar. Jadi ada 3 hal, jadi kesimpulan dari Prof. Fasli itu udah bagus sekali. Sebenarnya ada 3 hal saja yang mau lihat. Pertama adalah pariwisata dunia itu sudah bergeser. Nah, inilah yang disampaikan Pak Nofrial tadi. Jadi bagus sekali. Jadi shifting itu bergeser, bukan berubah. Kalau berubah, hilang yang lama. Tapi kalau shifting yang lama, makin lama berkurang, tumbuh yang baru lagi. Jadi namanya shifting the tourism paradigm. Dulu namanya mass tourism, atau tadi Pak Nofrial juga bilang demikian, atau sun, matahari, sand, pasir, dan sea, laut. Sekarang 3S juga, dia serenity, ketenangan diri, spirituality, ketenangan batin, dan sustainability. Nah, ini mutlak harus wajib sekarang. Nah, dengan adanya pandemik muncul lagi, jadi kita harus CHSE, nah itu muncul yang baru, jadi mulai cleanliness dan sebagainya. Nah, itu menjadi safety, itu jadi tambah lagi sekarang karena ada pandemiknya ini. Itu paling tidak pariwisata paradigma sudah bergeser. Makanya tadi beliau bilang bukan di alam, ya, tidak mass tourism, ya. Nah, bergesernya pada ketenangan diri. Nah, ketenangan itu ternyata bukan di alam sekarang, jadi kepada budaya. Karena makan itu Pak Nofrial, itu budaya, Pak. Jadi makan itu budaya. Jadi masuk pada budaya. Nah, itu barangkali yang harus Bapak kembangkan, bikin roadmap Riparda Bapak Provinsi, yang tadi menurut banyak pembicara, tadi Pak Mulyadi juga bilang bahwa tidak match-nya antara provinsi, kota dengan kabupaten. Nah, itu yang harus kita sama-sama, Pak. Jadi harus satu dengan roadmap-nya. Nah, itu permasalahan. Dan kedua, permasalahannya adalah kita jangan nyebut destinasi itu is a place. Sekarang kami tidak melihat destinasi itu sebagai suatu tempat, tapi destinasi is a new way. Ya, jadi suatu cara baru, ya, makanya itu muncul kreativitas tinggi. That is a destination. Destinasi bukan satu tempat. Kalau tempat dia mati. Berhentilah pariwisata itu kalau disebut destinasi itu is a place, gitu. Nah, ini barangkali yang perlu kita kembangkan, dan ini yang pertama, bahwa kita sudah bergeser pariwisata termasuk perilaku wisatawan. Tourist behavior berubah sama sekali.
Dan sekarang mereka ingin mengalami best experiences-nya yang tidak sama dengan di daerahnya. Jadi Ambo ditugaskan di Bali 1 tahun, nah merubah. Jadi waktu itu si wisatawan datang nonton tari kecak. Sekarang tidak. Dia diajarkan bagaimana tari kecak, diajarkan bagaimana gamelan. Jadi ikut take a part. Makanya disebut participatory approach, ini yang paling bagus. Jadi dia tidak menonton, tapi juga dia ikut berpartisipasi dalam gamelan dan sebagainya. Nah, bagaimana ini? Diajarkan silat dari budaya. Dia masak, diajarkan juga mereka masak. Walaupun nggak begitu pandai, tapi mereka foto. Nah, ini kan jadi bagus mereka ke daerahnya. Nah, yang kedua adalah daya tarik. Nah, disampaikan tadi banyak sekali pembicara mengenai daya tarik. Hanya daya tarik itu, attraction, jangan diterjemahkan atraksi. Attraction is not atraksi. Attraction adalah daya tarik. Teorinya visitors attraction. Visitors adalah daya tarik bagi wisatawan. Nah, daya tarik itu 2. Pertama, uniqueness, keunikan. Nah, di Sumbar banyak sekali uniknya. Kalau boleh itu dikembangkan yang disebut dengan bio-eco-friendly tourism. Belum ada di dunia. Kalau di akhirat, kamu nggak tahu. Di dunia itu belum ada. Coba ambil satu yang wah. Bio-eco-friendly tourism. Kita buat bukan hotel, tapi coba bikin glamping, glamour camping yang ada di pohon, hutan Bukit Barisan bagus sekali. Di laut, dia di bawah air dan sebagainya. Jadi bikinlah seperti edutourism. Nah, ini juga belum pernah ada di dunia, kembangkan. Kita belajar juga flora dan faunanya. Nah, jadi alam bukan es alam, tapi belajar yang ada di alam itu. Jadi bionya, flora dan faunanya. Nah, ini barangkali yang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, authenticity. Otentik. Asli dari daerah situ. Nah, rumah gadang kan hanya ada di Minang. Makanya ada 1000 rumah gadang di Solok Selatan. Nah, kemudian budaya tadi banyak sekali yang kita ini kan. Kemudian makanan tadi. Nah, kemudian makanan ini tadi Ambo mengekspos ada, nah ini aslinya Prof. Asli, gizinya, tiba-tiba CNN ngambil. Ternyata betul randang itu tidak ada kolesterolnya, memang tidak ada kolesterolnya. Yang ada adalah kalau randang bersisa besok, itu dipanaskan lagi. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu membuat rusak. Tapi kalau randangnya sendiri hebat. Nah, ini minyak juga menggoreng. Menggoreng juga hebat. Kenapa? Ada VCO, virgin coconut oil. Itu di bawah minyak zaitun. Nah, ini kenapa nggak kita... Yang salah adalah minyak goreng itu berulang-ulang secara teori 2 kali. Kalau sudah hilang uang. Nah, ini minyak jelantah. Nah, di Telawi kan ada minyaknya, kan minyak Telawi itu ada bagus ya. Nah, ini kenapa nggak kita kembangkan? Kemudian Muslim friendly. Tolong Pak Nofrial, kalau bisa, ini kalau bisa Pak, kok bisa? Jangan nyebut halal tourism. Nanti jadi masalah. Bikinlah Muslim friendly tourism. Nah, di sinilah masuk pesantrennya segala macam, bukan halalnya, tapi Muslim friendly-nya. Ambo berdebat banyak mengenai pesantren itu Sumatera Barat, betul. Intinya di Sumatera Barat. Kenapa kok kita kalah dengan pesantren-pesantren lainnya? Nah, disinilah barangkali yang harus kita kembangkan. Kamu juga di MUI, kemudian mengembangkan sekarang disebut Muslim friendly tourism. Nah, kalau bisa itu, kita diskusi nanti panjang lebar. Nah, yang ketiga adalah, pendek saja, terakhir, adalah daya saing. Competitiveness, kelemahan Indonesia sampai detik ini. Ada 4 lemah yang paling rendah. Itu Pak Rosono, kamu berdebat saja dengan Pak Rosono. 4 itu ya tadi. Yang pertama adalah healthy and sanitasi. Paling rendah. Kemudian apalagi? Safety and security. Paling rendah. Kemudian tourism service infrastructure. Nah tadi tuh, toilet segala macam. Wah, tolong nih Pemda. Kemudian yang ketiga, environmental sustainability. Makanya buatlah yang seperti ini, yang bagus. Dan juga roadmap atau bikin rencana induk pengembangan pariwisata, Riparda, tolong bikin juga rencana induk pengembangan tenaga kerjanya. Sertifikasi. Wajib. Kalau boleh sertifikasi dibebaskan. CHSE kalau boleh bebaskan Pak Nofrial. Sehingga semua industri bisa dapatkan CHSE sehingga orang tidak segan, wah ada sertifikat CHSS-nya. Sehingga mereka aman.
Nah, itu aja mungkin Pak Prof. Itu kesimpulan dari Pak Fasli itu sebenarnya Prof. yang hanya highlight saja. Terima kasih banyak Prof. Asril Azhari. Dan Mentawai, Mentawai nanti barangkali kita diskusi secara khusus saja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asril. Kita lanjut dulu pada Pak Nofri. Kami persilakan, beliau ini adalah Presiden Komisaris dari Angkasa Pura Logistik ya, dan juga Dewan Pengawas dari Dapennya. Ya, kami silakan. Masih, ya silakan. Pak Nofri di-unmute dulu. Ya. Assalamualaikum semua. Ini udah. Perkenalkan saya Nofri. Kebetulan ikut nimbrung dalam diskusi ini luar biasa nih Pak Fasli ini. Diskusinya bisa sampai 3 jam lebih kayaknya. Iya, udah hampir mendekati 4 jam nih. Kita berharap nanti pendek-pendek aja lagi sesudah ini. Tapi silakan sampaikan dulu Pak Nofri apa yang Pak Nofri rasa perlu. Karena yang disampaikan oleh uni-uni udah semua itu ada luar biasa semua. Tinggal bagaimana kita eksekusinya. Nah, kalau di saya nih mencatat nih, karena kita juga dulu juga intens juga dalam hal pariwisata, di mana kita mencari tahu waktu itu, kita punya kajian, bandara itu rupanya tidak disebabkan, tourism itu tidak disebabkan hanya oleh bandara, tapi tourism itu muncul dan timbul itu karena memang destinasi. Nah, siapa yang menjadi pemilik destinasi? Yaitu daerah atau region. Oleh karena itu dulu kita punya program yang namanya CBD itu, Prof, yaitu Collaborative Destination Development. Bagaimana kita bersama-sama dengan Pemda dan semua stakeholder terkait untuk ngembangin industri pariwisata ini. Nah, pariwisata ini kalau saya lihat ini ada beberapa hal yang ya mungkin kita belum begitu sepakat di beberapa pihak, karena melihat pariwisata itu belum dianggap sebagai industri. Karena kalau bicara industri itu adalah ya pengolahan, mulai dari bahan bakunya, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita masaknya, nanti ujungnya mau seperti apa. Nah, ini yang perlu kita tetap bersama. Kemudian yang kedua adalah kita lebih banyak fokus ke objek wisatanya. Padahal dalam wisata ini tidak hanya objek wisata, seperti kayak tadi. Misalkan pintu masuk dari siapa tadi itu? Rajul. Banyaklah, semestinya tadi sudah nyampaikan semua itu, kayaknya itu perlu diperhatikan. Nah, ini yang perlu dibungkus dalam suatu dokumen. Nah, dokumen itu tadi dari Sari juga ada nyampaikan, perlu ada yang namanya master plan. Kalau saya sih bahasanya itu ekosistem. Jadi kita perlu bangun rangkai ekosistemnya dulu. Dari ekosistem itu baru dia menjadi dokumen master plan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu saya lihat adalah pariwisata itu kita lebih banyak fokus tuh sudah nyaman dengan yang namanya Wisnus, Wisma Nusantara atau Turis Nusantara. Padahal yang mendatangkan duit nih, kalau di kita pengalaman lihatnya, itu yang paling banyak mendatangkan devisa itu adalah dari luar negeri. Nah, potensi itu semua ada di Padang, di Sumatera Barat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, usul solusi saran, tadi kayaknya sudah semua ada rame-rame disampaikan juga, memang kembali ke bagaimana kita membuat ekosistem tadi. Nah, ekosistem ini harus terintegrasi, harus saling support, harus ada roadmap-nya. Roadmap tuh tahun ini ngapain, tahun depan ngapain, tahun berikutnya ngapain gitu ya. Itu mesti clear. Kemudian juga ada di dalam situ nanti tidak hanya fokus kepada wisata alam. Tadi juga ada banyak juga disampaikan oleh udah. Ya juga kita harus ciptakan ada wisata buatan. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan juga kayak sport tourism itu sangat mendukung pariwisata. Karena yang wisata itu kan belum tentu hanya satu orang. Bisa jadi dia berupa family. Kalau family ibu-ibunya ngapain, bapak-bapaknya ngapain, anak-anaknya ngapain. Nah, ini perlu diakomodir. Semakin banyak itu, maka spend of money-nya mereka itu makin banyak. Devisa yang masuk juga makin banyak buat kita. Nah, ini perlu dimatangkan dalam ekosistem. Nanti kalau ada ekosistem ini bisa dibantu oleh teman-teman dari akademisi lah ya, sama konsultan, itu dibungkus. Kemudian kalau perlu dikawal juga oleh teman-teman itu. Sampai ini happen. Sampai ini terjadi gitu ya. Sehingga ini luar biasa. Nah, saya nggak tahu nih ngelitnya siapa. Apakah Bapeda? Karena dulu saya sempat di Jawa Tengah kalau nggak salah itu kita seriusnya itu dengan Bapedanya. Habis itu Bapeda itu dalam hal planningnya, kemudian Dinas Pariwisata itu dalam hal eksekusinya.
action plan-nya untuk memaintain atau memonitor pelaksanaannya dari ekosistem pariwisata tersebut. Dan terakhir mungkin karena waktu itu terbatas, mungkin karena saya dulu di AP1, wilayah yang kita handle adalah Jawa Tengah sampai ke Bali, ke Irian gitu ya. Kita lihat ada 2 contoh di region yang cukup intens untuk pariwisata. Ya, kita tahu Banyuwangi udah paling top lah pokoknya ya, karena tadi CEO komitmennya luar biasa. Kemudian di Bali itu sebenarnya juga tanpa planning yang cukup baik lah. Ya, as it is adanya, karena Bang sudah mendunia, mungkin promosinya juga luar biasa dari dulu gitu ya, sehingga dia udah terbentuk demikian. Nah, saya sedikit cerita mengenai Bali, karena kita tahu perjalanan journey dari turisme itu. Turis itu kalau dari luar negeri itu biasanya mereka datang jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Nah, situ perannya kita sebagai pintu gerbang dari airport. Kemudian itu kebiasaannya mereka itu setelah jam 4 datang, itu mereka butuh akomodasi, penginapan. Penginapan itu kalau di Bali kita lihat, itu lengkap sekali. Mulai dari backpackeran, mulai sampai kaki 5, bintang 5 semua ada. Lalu kemudian jam 10 mereka udah bangun. Kerjaannya mereka itu rata-rata itu biasanya sudah mulai ke daerah-daerah objek wisata. Nah di Bali, objek wisatanya itu tersebar. Mulai dari gunung, laut, pantai, sungai, budaya, dan segala macam. Mereka punya. Nah ini yang saya bilang tadi nggak kalah serunya, di Sumbar kita juga punya hal yang demikian, lengkap. Nggak ada kalahnya kita dengan Bali tersebut. Sampai itu mereka kira-kira jam 3 sore. Jam 3 sore mereka tuh melancong atau belanja-belanja, shopping. Di Bali mulai dari yang kaki 5 sampai bintang 5, mereka semua punya tempat belanja. Mereka belanja-belanja di situ. Jam 6 sore mereka balik hotel, ganti baju dan segala macam, atau mungkin bahkan langsung. Jam 6 sampai jam 9 mereka tuh biasanya dinner. Nah dinner kalau di Bali tempat makannya luar biasa ragamnya. Mulai dari makan Eropa, makan Timur Tengah, makanan Indonesia, makanan Western, Cina, segala macam lengkap. Sehingga orang ada pilihan. That's why makanya length of stay-nya orang di Bali itu turis rata-rata itu 2 mingguan bisa sampai seperti itu. Nah ini yang contoh-contoh di Bali itu bisa kita terapin di Sumatera Barat. Satu hal yang menarik lagi adalah seperti tadi kayaknya sudah disampaikan oleh Dajul kalau nggak salah ya, memang benar adanya di situ tuh mirip sama Padang karena lahan-lahan di situ, tanah-tanah di situ adalah miripnya punya Banjar, istilahnya Banjar atau desa itu. Kalau kita kan tanah layak. Nah kebanyakan di Bali itu modelnya dia itu adalah kontrak BOT atau mungkin bisa kerjasama kayak tadi saham atau apa gitu, sehingga tidak menghalangi untuk pengembangan daerah. Ujung-ujungnya kan kembali kepada masyarakat kita semua yang ada di Sumatera Barat. Nah, setelah ekosistem ini jadi dan segala macam, tentu perlu ada kegiatan promosinya. Nah, ini yang terjadi di Manado. Jadi Manado, kalau kita lihat sekarang itu kan tinggi banget turis Cina ya Pak ya. Itu nggak lain adalah karena kita memang waktu itu gencar banget bersama Pak Gubernurnya, itu promosi ke daratan Cina sana. Di mana semua travel agent itu kita undang untuk datang ke Manado. Namun Manado-nya tidak siap. Ya kita perhatikan di Manado infrastrukturnya jalannya kecil-kecil, hotelnya juga nggak banyak. Kemudian dan kebiasaan juga kayak turis Cina itu mereka biasanya datang bergerombol, rame, sehingga biasanya itu butuh bus gede. Tapi karena jalannya kecil di Manado sehingga butuh beberapa bis. Kemudian objek wisatanya yang utama mereka di sana adalah Bunaken. Nah, Bunaken ini kan adalah wisata alam. Kalau wisata alam itu dikunjungi setiap saat, itu bakalan merusak ekosistem laut tersebut. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi, lama-lama menjadi tidak menarik. Dan yang gak kalah penting adalah juga kita mesti mengedukasi SDM kita, atau siapalah itu ya pelaku dari para wisata kita juga bisa mengayomi, bisa mengerti bahasa asing, bahasa-bahasa mereka, sehingga akan komunikasinya akan lebih lancar. Nah, ini yang menurut saya mungkin tambahan aja Pak Daprof. Terima kasih kesempatannya. Kira-kira terima kasih banyak. Bisa menjadikan lebih detail lagi. Wah ini Sumatera Barat pasti akan luar biasa. Demikian. Insya Allah. Daprof. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Adinda Pak Nofri Handri ya. Beliau ini lama malah melintang di perangkasaan ya. Jadi tahu persis.
Baik, kita panggil lagi sedikit Pak Herman Kamra yang tadi masih bermasalah. Sudah ketemu masalahnya Pak Herman. Coba kembali diulang Pak Herman. Di unmute dulu Pak. Ya, coba bicara. Halo? Ya, udah kedengaran. Coba Pak. Agak dipersingkat dikit Pak ya. Ya, silakan Baik. Pak Herman. Ya, soalnya sebagian besar diborong dari yang senior-senior. Yang tinggal-tinggal sih Pak, nanti kalian Pak, yang penting-penting. Oke, terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan pada Ambo yang sebagai pembicara terakhir. Mungkin kita di situ Pak Burmalis mengatakan kita tuh sebagai pakar, kita nggak pakar, kita cuma sharing pengalaman aja di situ. Itu kita dulu sekolah studinya di Australia di bidang tourism, bidang travel and tourism, dan banyak bekerja dengan perusahaan Jepang gitu loh. Jadi kita belajar banyak pola pariwisata itu dengan manajemennya Jepang. Jadi Jepang itu bisa membawa turis itu dalam 1 tahun itu sepanjang tahun gitu loh. Jadi pada musim panas, musim winter, musim herbs, musim spring, itu mereka bisa menata wisatawan untuk datang ke Australia. Bayangkan Australia itu dengan Sydney penduduknya cuma 1,5 juta, tapi turis yang datang ke sana hampir 10 juta per tahun gitu loh. Nah, ini harus kita ambil contoh bagaimana menjalankan satu bidang pariwisata. Dan bayangkan perusahaan Jepang itu mulai dari airline, akomodasi hotel, restoran, souvenir, itu dipunyai oleh orang Jepang. Jadi Jepang itu hanya menjual, Australia itu cuma mendapat antara 30% atau 40% dari pajak. Kembali dana itu ke Jepang lagi gitu loh. Nah, ini mungkin di Indonesia masih belum ada gitu pola-pola yang demikian. Nah, untuk di Sumatera Barat, kita mempertanyakan tentang apakah kita masa depan dunia pariwisata Sumbar ke depan, mungkin perlu banyak yang kita perlu benahi gitu loh. Apalagi kita ingin menuju industri pariwisata. Karena industri pariwisata itu melibatkan semua aspek kehidupan manusia gitu loh. Mulai kalau kita bicara tukang jago WC itu sampai pemilik pesawat. Nah, bayangkan begitu luasnya ruang gerak daripada bidang pariwisata gitu. Dan kalau kita melihat Indonesia, mungkin untuk kunjungan turis ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke perlu waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya. Coba bayangkan begitu luasnya area wisata yang kita bisa jadikan sebagai pendapatan devisa negara dan pendapatan pajak daerah gitu loh. Nah, ini perlu ini jadi salah satu bagian pemikiran kita ke depan untuk Sumatera Barat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perlu adanya regulasi perda yang dibuat oleh pemerintah bersama, karena problem yang kita hadapi di Sumatera Barat itu mengenai tanah ulayat, karena banyak tanah ulayat yang sangat strategis tapi tidak produktif. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, itu dibikinkan semacam satu aturan mainnya. Tadi juga disinggung bagaimana apakah disewa atau tidak. Tapi kalau kita jangan dijual, karena roh daripada Harato Pusako Tinggi itu adalah di tanah ulayat. Karena sistem kita itu adalah sistem matriarkat gitu loh. Jadi supaya itu bisa berkelanjutan sepanjang masa, maka perlu dibuatkan satu perda, peraturan daerah, di mana mengikut sertakan di situ adalah yang punya tanah ulayat, kemudian juga kaum adat, Cadiak Pandai, kaum ulama, dan Taganagari. Sehingga ada satu kesepakatan bersama, baru nanti diolah oleh pemerintah daerah mengeluarkan satu perda, yang kemudian perda ini bisa dipasarkan kepada investor gitu loh. Jadi sehingga berjalanlah usaha atau ekonomi daripada tanah ulayat gitu. Karena dengan adanya tanah ulayat itu akan memberikan lapangan pekerjaan kepada anak cucunya ke depan. Yang kemudian juga itu menjaga harkat daripada harta pusaka tinggi itu gitu loh. Sehingga nilai-nilai budaya kita sebagai matriarkat tidak hilang. Karena zaman sekarang orang senang membeli, apalagi menjual. Nah, ini sangat merugikan untuk Sumatera Barat sebagai daerah Minangkabau yang memakai sistem matriarkat.
Baik. Selanjutnya, bidang Amboko sebenarnya bergerak dalam tata ruang gitu, mengenai tempat-tempat objek wisata, terus kemudian desain dan bangunan. Nah itu perlu sekali karena kita lihat Tapilawi aja kini mah ada ini gambar Minang itu, Bagonjo Minang itu di sepanjang Pantai Padang itu tidak ada. Karena salah satu ciri daripada desain bangunan itu harus ada Minangnya gitu loh. Dan kemudian harus ditata gitu loh. Kayak seperti sekarang Kota Padang sepanjang itu dalam seminggu itu 3 kali jogging di Pantai Pilawi, tapi itu tidak memberikan nilai pajak kepada pemerintah kota gitu loh. Karena orang menjual Karambia Mudo cuma 5.000 di pinggir pantai. Belum masuk ini pajak kepada daerah gitu loh. Sedangkan bidang pariwisata itu adalah bidang ekonomi, mendatangkan nilai kepada baik pada masyarakat maupun kepada pemerintah gitu loh. Oke, baik. Bisa dibungkus 1 menit Pak Herman? Kau malah kerja-kerja kau aja waktu Pak. Ya, jadi beginilah. Jadi poinnya terakhirnya lebih bagus. Itu satu lagi. Kalau bisa ke depan itu siapapun yang jadi gubernur, pemimpin kita di Sumatera Barat, kalau bisa Ibu Reri Lenggogini itu diangkat jadi kepala dinas pariwisata Sumatera Barat. Karena beliau tuh sangat mumpunin gitu loh. Jarang orang yang bergelar dokter dalam bidang pariwisata loh. Nah, ini Sumatera Barat rugi kalau tidak memanfaatkan jasa beliau itu diangkat sebagai ASN gitu. Oke, dan terakhir ya. Dan ini dan terakhir itu bagaimana ke depan, mungkin tahun depan kita mengadakan satu seminar pariwisata di Sumatera Barat, yaitu seminar mengenai pariwisata dan investasi. Jadi kita undanglah para tokoh-tokoh Minang, pengusaha Minang untuk diundang oleh pemerintah Sumatera Barat, kita servis selama 1 minggu, kita bawa ke tempat objek wisata dan kemudian kita ajak dia untuk berinvestasi gitu loh. Nah itu kalau bisa diselenggarakan oleh Minang Diaspora Global karena kita juga nanti ada kaitannya dengan masyarakat kita yang dari di negara-negara lain. Saya kira begitu aja, Prof. Baik, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang terhormati, kita terpaksa tidak menampung lagi ya dari floor. Tapi kepada para pembicara sudah melihat juga andanya chatting-chatting ya. Nah, untuk yang mau menyampaikan singkat-singkat 1-2 menit, setidaknya jam 5.30 kita udah tutup ini 5.30 ya. Jadi kalau enggak sampai nanti semua bicara, enggak apa-apa, mohon maaf. Tapi yang perlu menyampaikan tolong disiapkan. Sekalian melihat kalau ada komentar-komentar di chatting yang berhubungan dengan Bapak dan Ibu. Nah, kami mulai dulu dengan Pak Indra Catri. Gimana Pak Indra Catri, masih ada bersama kita? Pak Indra Catri? Kalau tidak ada, lanjut kita kepada Pak Fidri. Silakan Pak Fidri Arnaldi ya, kalau masih ada. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, silakan Pak Fidri. Menyimak. Ya. Jadi memang semua kita memikirkan bagaimana pariwisata Kamuko berkembang. Jadi memang tadi udah jelas dari Bu Sari Lenggogeni tadi jelas banget ya Mas. Banyak dari Pak Nov juga jelas. Tinggal seperti tadi kita evaluasi titik-titik lemah masalah koordinasi komunikasi. Kalau kita tergabung di MGD ya, itu peluang yang besar. Tadi pembuka dari Ambo, ya kita masih punya pasar yang besar. Di samping dari Malaysia tentu kita berharap juga dari Arab juga bisa masuk, dari Australia juga bisa masuk. Jadi segmen yang dipetakan harus lebih jelas. Event-event tertentu yang harus kita tonjolkan setiap tahun mungkin bisa berubah, Prof. Iya. Jadi di posisi Bali itu tidak mundur, semakin maju. Orang tidak meninggalkan Bali. Apapun judulnya, karena jiwa dan rohnya memang Bali. Tadi banyak sekali komplain masalah bagaimana sikap melayani, namanya jasa, ya pasti harus memberikan servis yang bagus. Nah, mungkin itu aja Prof. Kamu cari tadi tinggal menggabungkan aja. Ya, skenario ke depan harus punya target market juga, Prof.
Ya. Sama, kalau kami di perbankan harus target market harus jelas. Tahun pertama apa, tahun kedua, sampai plan-nya tahun kelima udah nunggu hasil. Ya. Kan gitu, Oke. Prof. Baik, Mungkin itu terima aja kasih dari Pak kami. Firly. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Asnawi, silakan Pak Asnawi. Siap-siap nanti Pak Yan ya. Pak Asnawi masih bersama kita? Kalau enggak kita ada? Pak Genis Umar ada? Genis Umar standby. Pak Genis masih ada? Ada standby. Silakan Pak Genis dulu. Oke. Ini diskusi penting, makanya walaupun sambil jalan saya ikutin terus. Iya, silakan. Terima kasih Pak Genis. Ya, silakan dibungkus Jadi, tadi kalau ada yang tertinggal-tinggal tadi. Ke depan apa yang harus dikerjakan oleh provinsi, karena kabupaten kota semuanya memiliki otonomi untuk mengerjakan pariwisata. Cuman untuk koordinasi harus diurus oleh provinsi, yaitu integrasi destinasi harus dikerjakan oleh provinsi. Kemudian integrasi infrastruktur yang tadi saya jelaskan harus dikerjakan. Kemudian kerjasama antar daerah, antar region yang berdekatan dengan isu-isu pariwisata yang hampir sama dan destinasi yang hampir sama. Kemudian kerjasama internasional harus dilakukan dengan Malaysia, dengan beberapa negara yang memungkinkan tamu-tamu negara tersebut datang ke Sumatera Barat. Saya contohkan juga bagaimana kita juga bisa ikut organisasi internasional seperti saya, Wali Kota Pariaman, saya sekarang menjadi co-presiden TPO, Tourism Promotion Organization for Asia Pacific City. Jadi kota-kota di Asia Pasifik yang bergerak di bidang pariwisata, presidennya adalah Gubernur Busan, saya wakil presidennya. Kemudian juga single marketing harus dilakukan. Kenapa? Supaya pemerintah Sumatera Barat mengumpulkan semua produk-produk wisata Sumatera Barat untuk dijual secara bersama oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana koordinasi antar daerah harus dilakukan. Itu adalah peran provinsi harus dilakukan untuk mengurangi ego daerah masing-masing bupati wali kota. Kemudian kita harus melakukan social engineering untuk merubah masyarakat kita menjadi komunitas pariwisata. Misalnya dia sebelumnya nelayan yang belum melayani, tetapi ketika dia berubah tempat wisata pantai tersebut menjadi tempat wisata, dia harus dirubah menjadi komunitas pariwisata. Kemudian gerak bersama antara rantau dan daerah. Bagaimana peran para perantau kita yang berada di beberapa negara lain di belahan dunia pun ikut membantu promosi pariwisata kita, dan beberapa perantau kita yang seluruh Indonesia ada. Kalau jumlahnya sangat banyak, perantau aja yang pulang kampung untuk wisata itu sudah membantu pariwisata Sumatera Barat. Demikian kemudian juga peran dari kalangan pendidikan, lakukanlah riset-riset yang ilmunya bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Hasil riset itu jangan ditaruh di atas rak map yang berdebu di perguruan tinggi, tetapi harus mampu membumi diterapkan oleh public policy atau policy maker yang ada di daerah. Kami sampai sekarang Kota Pariaman dengan UNAN, dengan UNP pun beberapa hasil riset kami gunakan untuk sebagai policy input untuk kita mengambil keputusan atau public policy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenis. Kita langsung dulu kepada akademisi kita kembali, Bu Fat, dan siap-siap Bu Sari ya. Kami persilakan Bu Fat. Oke, terima kasih Prof. Fasli, ya karena kita lebih mewakili penggiat kan gitu. Pertama sekali harus tinggalkan gitu community based tourism itu. Jadi turis berbasis masyarakat itu tidak hanya wacana ya, tapi betul-betul diterapkan, kapan perlu juga dibuat secara jelas SOP-nya oleh yang berwenang itu ya. Kemudian yang kedua itu moto Basamo Mangko Manjadi itu hanya jangan sekedar wacana saja. Nah, itu salah satu kearifan lokal yang muncul sebagai moto kita untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Bu Sari tadi, untuk menghindari ego sektoral itu, maka Basamo Mangko Manjadi itu betul-betul diterapkan, tidak hanya sekedar wacana. Mungkin itu saja. Baik. Basamo Mangko Manjadi ya Bu Fad ya. Baik, Bu Sari, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita sudah menyimak
dari mulai makro ke mikro, dan saya sangat apresiasi ya atas apresiasi terhadap Pak Herman Kamra, kemudian Pak Prof Azril yang memberikan masukan yang bagus, dan semua teman-teman industri. Yang paling penting pertama adalah CEO komitmen. Jadi siapapun gubernur nanti yang terpilih benar-benar menunjukkan all out-nya untuk CEO komitmen, karena nggak gampang menyatukan linkage atau ekosistem antar pariwisata ini. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi, ini sangat penting, jangan bermain sendiri. Jadi kita harus tahu perannya masing-masing. Akademisi ini membuat riset, pariwisata pemerintah itu regulator, dan industri termasuk sampai community. Justru linkage ini harus kita pahami, karena tadi sudah disampaikan linkage-nya sangat besar. Jadi inilah harapan kita bersama, bahwa nanti pemasaran termasuk digital tourism, kita boleh cek TripAdvisor, coba cek Sumatera Barat ada berapa yang keluar, itu sangat minim sekali. Nah ini yang terlambat kita anggotanya. Padahal saya sudah halo-halo itu 2015. Ini kita mohon sama-sama kita bekerja sama-sama bersinergi, dan pariwisata harus dilihat dari multi angle, termasuk dari Prof. Dr. Erlina Burhan tadi, termasuk dari angle sustainability, sehingga berkelanjutan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Kita lanjut Pak Ian Anavia, silakan. Siap-siap nanti Pak Maulana ya, kalau ada masih ada. Pak Ian masih ada? Silakan Pak Ian. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Ya, udah kedengaran. Ya. Saya pendek saja. Tadi saya sudah kasih tahu, dan ternyata banyak juga bicara perihal hampir sama, yaitu adalah komitmen kepala daerah, karena sesuai dengan judulnya pariwisata kita ke depan. Jadi nanti harapan kita gubernur yang baru, kepala daerah, kabupaten kota juga banyak yang baru, akan betul-betul komit, tidak lagi bilang kita cuma punya potensi-potensi, tapi betul-betul serius membenahi pariwisata bersama-sama. Kepala dinas, gubernur, bupati dan wali kotanya akan menerapkan kepala dinas PU pariwisata, kepala dinas pertamanan pariwisata. Jadi semuanya urus pariwisata, asal pariwisata diurus pasti semuanya akan terlibat dampak positifnya. Jadi harapan kita komitmen sama-sama, bekerja sama-sama untuk memajukan pariwisata Sumatera Barat yang potensi besar. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ian. Lanjut kepada Pak Alan, kami persilakan Pak Alan. Siap-siap nanti kalau Pak Zul masih bersama kita. Pak Alan masih ada? Baik. Kalau tidak ada Pak Alan, kita lanjut dulu kepada Pak Zul. Pak Zul masih bersama kita kah? Tidak. Tidak. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Nonon lagi, kita kembalikan. Gimana Pak Nonon? Nanti bersiap-siap Pak Herman dan kemudian Pak Nofrial. Silakan Pak Nonon. Di unmute dulu Pak. Masih belum di mic-nya belum dibuka. Dipencet yang sebelah. Oke. Sabar sebentar, kita tunggu Pak Nonon. Dan siap-siap nanti Pak Herman Kamra ya, yang tertinggal Pak Bungkus, kemudian Pak Nofrial. Silakan Pak Nonon. Kita bisa membandingkan Sumatera Barat itu dengan Sumatera Selatan. Pak Alek itu pernah ngomong saya, Pak Raseno, kampung saya, Sumatera Selatan itu tidak ada apa-apanya dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu semuanya ada. Kampung saya cuma ada empek-empek. Yang kemarin Pak Rasa resmikan ya, empek yang luar biasa besarnya dipromosikan. Tapi Pak Rasino boleh lihat bagaimana saya mendatangkan Wisman dengan saya tarik semua kegiatan-kegiatan internasional yang ada, Asian Games, SEA Games, itu dilaksanakan di Sumatera Selatan. Nah, saya berharap nanti gubernur yang akan datang itu harus punya inovasi, dan tadi dibilang harus komitmen. Komitmennya di mana? Kita lihat anggaran pariwisata itu berapa tiap tahunnya. Kalau anggarannya cuman ya seadanya, ya pariwisatanya juga tidak akan pernah maju, karena pariwisata itu dimulai dari pemerintah dulu.
jalan, semua fasilitas itu yang membangun adalah pemerintah. Nah, ke depan bagaimana pariwisata Sumatera Barat, pimpinannya, kepala dinasnya harus jemput bola ke kantor Kementerian Pariwisata ataupun Bappenas dan ke sana. Jadi jangan kita nunggu bola, harus jemput bola. Jadi itu yang membuat pariwisata Sumatera Selatan, Banyuwangi itu yang namanya Pak Zuarnas itu tiap bulan tuh ke ruangan saya Pak waktu saya di Astek. Pak Rasino apalagi yang saya buat. Satu lagi ada wali kota kita yang bagus itu yang di Sawalunto Pak Amran. Itu luar biasa Pak. Pak Sabta itu juga luar biasa membangun Sumatera Barat. Dia yang membangun namanya Indah Muara itu. Lalunya dia dikasih penghargaan orang Sumatera Barat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan komitmen itu yang tadi disampaikan itu benar-benar dijalankan. Makasih Pak. Terima kasih Pak Nanan. Kita singkat-singkat Pak Herman dan siap-siap Pak Nofrial. Pak Herman masih ada? Ya, udah masih ada. Silakan Pak Herman. Ya, jadi ada 3 poin tambahan aja lagi dari saya. Ya. Yang perlu juga diperhatikan masalah infrastruktur. Kalau kabupaten kota jalannya udah bagus, tapi dari kabupaten menuju tempat objek wisata itu bermasalah banyak itu. Contohnya dari Lubuk Aluang itu ada air terjun yang bagus, akses ke sana nggak ada gitu loh. Nah, bagaimana kita akan membangun tempat pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita punya tim untuk bidang promosi. Dan promosi ini tidak mudah, tidak bisa setahun. Itu berkelanjutan. Misalnya kita ikut Sumatera Barat ikut di dalam ITB, Indonesia Travel Bourse di Berlin. Itu berada pada bulan-bulan April setiap tahun. Karena disitulah kita mencari partner kita untuk mengadakan kerjasama mendatangkan turis-turis dari seluruh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana Sumatera Barat dalam hal ini bisa saja kita tidak harus selalu melalui pemerintah, tapi pemerintah mengakomodir kita untuk membentuk tim-tim kecil. Karena saya sangat care sekali tanpa dibayar untuk memberikan masukan atau sebagai advisor dalam tata ruang daripada objek wisata di Sumatera Barat. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nofrial, silakan Pak Nofrial. Terima kasih Prof. 3 kata saja Prof. Yang pertama adalah komitmen. Siapapun harus punya komitmen, kepala daerah, kepala dinas, pentahelix semua. Harus kita lihat komitmennya bahwa memang semua memikirkan dan bertindak untuk pariwisata. Yang kedua adalah kolaborasi. Tidak bisa kita main tunjuk-tunjukkan salah satu sisi pentahelix, Anda yang salah, Anda yang benar, dan lain-lain tidak bisa. Karena memang potretnya sekarang kita lihat seperti ini apa adanya, pariwisata Sumatera Barat. Jadi kolaborasi itu harus dari semua sisi. Dan yang ketiga, ko-nya adalah konsistensi, Prof. Konsistensi itu mungkin akan kita lihat penjabaran dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana RKPD, kemudian sampai ke APBD masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau 3 ko ini sudah jalan, kami pikir pariwisata Sumatera Barat ke depan itu akan lebih maju dari yang kita rasakan saat ini. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Nofrial. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada semua narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga para peserta yang dengan sabar ya, kita tahu mereka ini orang-orang luar biasa juga, tapi menyediakan waktu untuk mendengar ya, dengan sabar 4 jam lebih ya. Tapi memang kita terpaksa mengorbankan waktu melihat betapa kayanya dialog yang kita bangun dan juga orang-orang yang memang sudah malang melintang di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa memfokuskan nanti, saya kira 2 usulan pendek ya, yang Pak Burmalis dan teman-teman nanti bisa. Pertama, bagaimana saran Pak Zul tadi yang punya visi setahun 2 tahun ke depan, tapi kita gerakan, jadi mungkin pertemuan Minang sedunianya nanti adalah sekaligus untuk menggerakkan mereka ke kampung dan menyegarkan kembali pariwisata kita, dan untuk itu perlu pertemuan-pertemuan tindak lanjut. Dan yang kedua, mungkin yang ditawarkan oleh Bu Sari tadi, bagaimana kita membangun FGD yang tentu tidak parade pidato lagi, tapi ada draft awal, ada bagian-bagian yang dikontribusikan, sehingga kalau ini kita lakukan FGD beberapa kali, mudah-mudahan ada draft nanti yang bisa
menjadi masukan pada penyusunan RPJMD provinsi untuk 5 tahun ke depan dan kepada kabupaten kota yang mungkin akan memilih kepala daerahnya yang baru. Nah, mudah-mudahan dengan 2 langkah itu pertemuan kita yang dimulai dengan pertemuan saudagar Minang, kemudian juga diawali dengan saudagar Minang di sedunia di Melbourne, tidak berhenti di sini, tapi akan berlanjut pada program aksi yang lebih konkret di fase-fase berikut. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.